aduh. Ampun guru. Data yang punya lagu. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang lagi tidur, kenapa sih ribut-ribut nyanyi? Aduh, data yang punya lagu mati kita. Aduh. Satu Ada lagu open dulu. kah? Lantunan dulu kan, lantunan dulu satu kali. Apa itu? Itu lantunan kita itu biasa. Anakku. Janganlah, jangan. Jangan. Bang Andi kan enggak. Kalau ada Bang Andi bahaya. Nantilah, Siap. nanti aja kalau ada Iya, open. ngaji aja dulu mungkin kan ya. Udah lama nggak ngaji. Bang Zuma, enak kali. Saya baru aja, Oh, baru saja. Iya, Siap. makanya saya keliling Komal, semua sudah ada narasumbernya. Tinggal di sini yang sendiri nyanyi-nyanyi. Siap kan dah. Satu mundur kan dah. Awalnya kan dua. Iya. Nah, pas dengar nama Ustadz Bang Zuma dengan Ustadz Wafi, mundur satu dengan teratur. Padahal kita suruh dia pilih tema padahal. Ya, kita suruh pilih tema, tapi dia bingung. Astagfirullah, pendeta itu. Apa katanya mengatakannya? Ini ada chatnya, saya bacakan kan ya. Mungkin saya perlihatkan. Boleh. Pendeta Maniku. Ada, dia teruskan ke saya semua chat ini. Pendeta penipu? Maniku. Oh, maniku. Maninya jadi manusia, jadi Tuhan juga. Apa dia mengatakannya? Oke, saya diskusi dengan Pastor Yosua dulu kan. Pastor, ini pendeta Maniku. Nah, Ya, teruskan, tidak berani. Resiko. Itu takut jebakan. Saya mundur. iya. Tidak berani. Jebakan pula. Takut jebakan. Emang Saya jebak, mundur. emang jebak berondong pakai lubang tua, nggak mungkin lah. Bikin sandiwara klarifikasi. Tidak ada hubungan, dia sendiri yang mau masuk Islam. Wah, lu pikir semua orang bisa dibodohin? Iya, lanjut. Parah. Apalagi dia mengatakannya? Itu aja kan dah, nggak berani. Waktu saya tawarkan tema Tauhid versus Tritunggal, nggak berani dia. Suruh pi berak cebok pakai air 1 sendok. Tinggal ini yang berani nih, yang kayak babit seruduk tembak. Ku tengok nanti modelnya ini sama dengan Ferdinand Hutaya yang pengacara itu kan dah. Oh, dia yang mau maju katanya. Iya, dia mau maju. Dia kan tadi Boleh aja. tanya. Ya, dia tanya siapa dulu lawannya. Saya bilang kalau mau Bang Zuma boleh kasih Bang Zuma kan. Saya sudah sampaikan Bang Zuma. Jadi saya belum bilang tuh kan dak. Saya tuh biasanya kasih door prize surprise untuk mereka. Kalau misalkan sudah naik Komal baru tahu lawannya siapa, sudah macet. Mulai kena mental kan. Tapi tadi dia minta tahu, jadi saya kasih tahu. Kalau begitu Bang Zuma saja. Saya pura-pura nih kan. Supaya dia mau. Apa dia mengatakannya? Ternyata oke katanya. Mantap. Gitu kata Tapi ndak gila kan? Enggak, aman. Oh, saya tahu. Saya ndak suka kalau diskusi sama orang gila. Maksudnya gila itu nggak mau mendengar. Ya betul. Nggak ada remnya. Kalau ada orang yang ngotot ngomong, tapi isinya ilmu ndak masalah. Tapi kalau sudah lama ngomong, muter-muter, doktrin dogma nggak ada otaknya, itu yang bahaya. Siap kan ya. Oke, ada tamu mungkin saya izin sapa dulu Gurunda. Ada Daru. Bang Daru. Selamatkan dirimu, Bang. Bahaya nih. Bang Daru. Bang Daru. Mikrofonnya dibuka, Bang. Ini udah di kota, bukan lagi di hutan. Ngomong dong. Dari tadi Nah, si bang ini. Ngomong kek.
Lu pikir di hutan ini apa? Ini bukan Tarsan. Tarsan aja kalau dipanggil nyahu. Oke, Bang Hendrik, selamat malam, saudara. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Kita ganti. Sebenarnya tidak ada sih yang ingin disampaikan, cuman ingin menyapa Bang Suma. Ya, silakan, saudara. Iya Bang Suma. Hendrik. Iya, Siap. saya asli Bugis, merantau di Kalimantan, Bang. Kalimantan, wah pasti Kalimantan, mantap sekali, Masya Allah, luar biasa saudara-saudara ini. Saya sudah mendengar Bang Suma sudah berapa tahun yang lalu. Wih, Saya sering masuk Sudah di lama. ini, saya nungguin terus live-nya Bang Suma, sering ada di bawah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Cuma mumpung kuliah masih kurang tamu, jadi ya beranikan diri untuk naik dulu. wes mantap. Bagaimana di Kalimantan? Nggak pernah mencalonkan diri jadi anggota dewan, Bang? Nggak pernah. Rata-rata sahabat-sahabat kita, saudagar-saudagar Bugis itu masuk ke dunia politik untuk membangun bangsa. Bagus itu. Banyak, ada bupati, ada beberapa orang anggota dewan yang putra Bugis Makassar di Kalimantan, mereka jadi orang hebat. Sekarang juga pejabat-pejabatnya orang Sulawesi, Nah itu benar itu. kebanyakan. Iya. Dan kebetulan saya ini berada di tengah-tengah orang Dayak. Iya, orang Dayak itu orang baik-baik semua. 100 meter ke kiri Kristen, Gereja. ada gereja. 100 meter Iya. ke kanan Gereja, oh masjid. Syukur alhamdulillah. Tapi di sini yang saya tempati mayoritas non Muslim. Iya. Masya Allah. Bang Hendrik, izin ya, karena ini udah ada tamu, mungkin ada yang Kristen, biar kita dialog. Gini Bang, boleh sebentar bicara sama Bang Suma sebentar aja? Silakan. Iya, Bang Suma boleh Lanjut. bahasa Bugis. Iya, iya. Iya, Kurus semangat. Mage, Ya ko Rongki ka, Ma? Iya. mage sapo, loki maga. Dan kaca di kole suka angka dale reke le suka loka miwiki si runtuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, otak aja Iya. ki. Bang kaca dereke masalah kerekamang utaro siatau labo ereke loka pering kalingeki masuna siapa Iya. saya cari pencerahan, bukan masalah Kristen tapi ini masalah dalam Rumah tangga. bukan dalam Able. bahasa apa ya, hakiki sama syariat. Oh, makrifat dengan syariat. Iya, iya. Iya. Engka rekaman Iya. reke to matu reke riolo diupahangi. Bah. Iya, oke, terima kasih Bang Sumaya. Makasih. Izin turun. Siap. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Aprilia, silakan dibuka mikrofonnya, Bang Aprilia. Selamat malam. Mbak Aprilia. Kayaknya Mbak ini. Tapi harus dilemparkan panggilan ketiga untuk Mbak Aprilia. Selamat malam. Nggak bisa ini kan dia karena perempuan. Nggak bisa. Nanti pingsan ki. Nggak boleh teman-teman yang Muslim di Bang, nggak boleh kalau perempuan. Kalau laki-laki gas. Ini Yang penting jangan penjual lubang ke Brondong. Katanya sakit, udah mau mati. Pas klarifikasi segar bugar. Parakang. ngeri.
Arman Ten. Ada Tennya ini berarti Ten ini. Arman Ten, selamat malam saudara. Silakan dibuka. Berunda dan Bang Fandi. Muslim Bang. Insya Allah Muslim sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Amin. Enggak, saya mau tanya juga Berunda. Besok ada live tak Kak, kalau di takbir kabar? Soalnya saya lagi di Maluku. Padahal saya tinggal jadi Antang cuma karena ada kerjaan. Jadi saya ke Maluku. Kalau live tak besok takbir kabar ada disiarkan ke Iya. mana ke? Di Saya YouTube bisa sih lihat. paling di YouTube. Oh di YouTube. Oh itu saja. YouTube iya. Zulkifli Mabas official. Jadi pada asar di Berunda di. Iya. Oh iya ya paling itu saya mau anda saya tanya apa tahu ndak bisa kalian lihat karena saya lagi di Maluku ini padahal ada tugas ya jadi ke Maluku dulu padahal saya tinggal di Jadiantang Iya. itu saya mau tanya ya paling Terima kasih. ya Guru ndak selamat Ki semoga Iya. kabar tak sukses ya Assalamualaikum Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banyak dari selatan ini yang sering nyimak Bang Zuma ya. Masya Allah. Coba kita naikkan yang lain. Mungkin ada teman-teman Alit Tank. Izin kalau bisa teman-teman kasih kesempatan yang Alit Tank dulu ya. Teman-teman Muslim standby dulu di bawah. Bang Yuser ini Kristen atau Muslim Bang? Bang Yuser. Oh, Bang Yuser. Panggilan terakhir. Bang Yuser. Oke, Bang Yakupa, Kristen atau Muslim, Bang? Muslim. Ya. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nggak ada. warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet tadi. Waalaikumsalam. Oh, siap. Izin saya turunkan, Bang ya, biar cepat kita ya. Oke. Oke, kasih, oke, Bang. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ada Bang Jack 33 MTR sama Ragazo, Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mikrofonnya, teman-teman. Silakan ngomong, Bang. Kalau Kristen ngomong, aku Kristen, Bang. Oke, izin saya turunkan ya. Bang Amir, Kristen atau Muslim, Bang? Ragazo juga ini. Muslim Bang, Muslim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen bicara sebentar aja Bang, setengah menit sama Bang Juma. Ya, silakan. Bang Juma, ketika Bang Juma debat sama si RK itu suara Bang Juma kalah. Jadi dari kemarin itu sebenarnya saya pengen naik memberikan saran pada Bang Juma harus pakai toa. Pakai toa supaya Mija. bisa menang suara Panas. dari RK. Itu aja Bang. Masalahnya RK itu cuma gede suara, nggak ada ilmu. Makanya ketika Bang Juma kalah, saya itu miris. Harus pakai toa masjid Bang. Ya Bang ya. Ini si RK. Ya masjid. Terima kasih, Bang. Itu aja Bang Makasih, Juma. makasih. Yang pengen tak kasih Siap. saran sama Bang Juma. Bising kali suara. Baik, makasih Bang Amir. Masya Terima kasih, Bang Allah. Amir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat dulu teleponnya. Iya, saya sedang cari alat teman-teman. Mana tahu ada yang tahu alat pengeras suara yang tidak tertekan suara kita dari lawan diskusi. Silakan infokan ke kami. Nanti kami beli. Kami nggak minta dibelikan kok. Tinggal abang-abang tahu apa alat yang bisa membuat suara kita itu tinggi seperti kores seperti ini. Saya nggak tahu. Nggak tahu alatnya gimana. Ada yang barusan saya beli sama Kang Santang, tapi saya nggak tahu make. Katanya pas saya pakai suara saya kecil, mending saya nggak usah pakai kalau gitu. Assalamualaikum Mbak, Bang Fandi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Yoga? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Abang gimana kabar sehat? Sehat, sehat. Sehat banget. Gimana usaha lancar? Ya. Kok ketawa? Enggak. Alhamdulillah aja. Saya tahu tapi saya tidak mau bilang. Kenapa? Enggak apa-apa.
Ya ini saja kasih wejangan dulu kan, biar sabar dia menghadapi cobaan dia. Gitu. Karena anak ini sudah mualaf paling menderita di dunia kalau saya lihat ini. Wow. Mana dia? Kok buram ke berak? Mana ya? Ayo, yang teman-teman Kristen kalau mau naik silakan kirim permintaan. Kau moderator toh, Dek? Iya. Kau lihat kalau ada teman-teman Kristen yang minta naik ya, langsung naikkan. Kau cek foto profilnya. Oke. Teman-teman di tap-tap layar juga ya, biar komalnya kuat. Jadi kita pakai akun anti tumbang. Jadi viewersnya itu pelan naiknya. Beda kayak kalau Yoga akun nanti ini aja deh, Yoga. Kamu jalankan aja bisnisnya Abah nanti di sana ya. Apa itu? Kamu Pak? jadi distributor aja di sana. Boleh. Pasarkan ini produk skincare-nya Abah yang baru. Oh, boleh, Bah. Nah, gitu dong. Lebih mending itu. Kalau kamu buka kamera pakai skincare-nya Abah itu sudah uji lab aman, terkendali. Oh, iya, Bah. Boleh. Makasih, Bah. Biar kecil yang penting menumpuk kan gitu. Iyalah, betul. Daripada besar tak bikin pusing. Oke, lanjut. Yap. Oke, Bang. Oke. Silakan teman-teman Kristen ya, kirim permintaan. Kalau ada yang Kristen di bawah tekan 3 aja biar saya langsung naikkan. Yang Kristen dulu teman-teman. Ini kebanyakan teman-teman yang minta ini kawan-kawan Muslim. Coba ada Naik juga. ke Sota Barti itu, Bang. Dari tadi cepet tekan terus dia itu. Huta Barat, silakan Huta Barat. Memang dia benci kali samamu. Ku tengok benci kali sama orang ini. Ada yoga lagi itu. Waduh. Ini bahaya musik kayak gini. Bang Dian, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Dian. Oke, izin saya turunkan. Teman-teman Kristen kalau mau naik tekan 3 ya. Tekan 3 biar kirim permintaan baru saya naikkan. Silakan yang teman-teman Kristen. Yang Muslim jangan dulu kirim permintaan ya. Saya cancel dulu izin. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Bang DS kalau Kristen silakan permintaannya Bang dikirim. Bang DS. Kenapa mukanya yoga ya? Oh, kena kutuk sama Yesus, makanya bakal bengkak kayak gini. Kadang-kadang. Ayo teman-teman Kristen, ada tadi yang sudah tekan 3 di bawah, silakan kirim permintaan Bang, nggak bisa dinaikkan itu Bang DS. Kalau Kristen nggak bisa dinaikkan, Anda kirim permintaan terus diterima permintaannya baru dinaikkan. Coba lihat deh Yoga, siapa tahu bisa kau jamba itu Bang DS itu, Bang DS 99. Biar Oh, kita DS 99. Bentar, Bang. DS 99. DS 99, nggak bisa dijamba itu. DS 99. Kirim permintaan di akses multigest tamu itu Bang. Coba tekan tamu, baru kita terima nanti. Ini Kristen atau Muslim ini? Minta naik terus. Oke, Oma Herse, Oma Farse, Kristen atau Muslim? Oma Kak Fahri. Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Tancap terus Bang Juma. Ya Allah, siap. Ente gitu aja, hebat Bang. Bang Juma. Anak Siap. senang sekali sama ente Bang Juma. Masya Allah. Makasih Bang. Iya. Makasih, Bang. Tetap monitor Bang. Oke Bang. Masya Allah. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang. Oke, kayaknya tertekan ini. Ada Bang R, Kristen atau Muslim Bang? Selamat malam. Bang R, Ya, assalamualaikum. Muslim Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang?
Iya senang nih jumpa Bang Jumanya langsung. Gitu Masya aja. Allah. Oke, makasih, masya Assalamualaikum Allah. juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang, dari Kalimantan Tengah Bang. Makasih Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Kalimantan Barat Bang Juma. Banyak kali fans Bang Zuma. Lanjut terus Bang Juma. Ya Bang, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang Juma. Dari Kalimantan Ye. Barat Bang Juma. Ya, makasih Bang ya. Siap Bang Juma. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inah, Kristen atau Muslim Inah? Ya buat kawan-kawan Muslim jangan kirim permintaan dulu ya. Ini buat teman-teman Kristen dulu gitu. Bagi teman Kristen silakan naik. Nanti ya. Susu Henda. Ayo, yang tadi Bang siapa tadi namanya? Bang 99 itu silakan kirim permintaan. Huta Barat kalau mau naik silakan Huta Barat. Kau Bang tidak Huta Barat. kau. Nek kau cepat Huta Barat. Dari tadi lo ini anak ini. Ntar ku jambak dia ya. Jengkel kali sama Huta Barat ini juga. Pendeta Jerry Bulolo. Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta? Naik dulu Pak Pendeta. Aduh, jadwalnya ini gimana Pak Pendeta ini? Katanya mau dialog. Di cancel terus Pak Pendeta Jerry Bulolo. Coba naik dulu Pak Pendeta. Sampaikan keluh kesahnya. Kenapa sampai di cancel terus itu perdiskusiannya Pak Pendeta? Pak Pendeta Jerry Bulolo. Izin kawan-kawan Muslim, hati-hati terpencet permintaannya. Kita izin prioritaskan teman-teman Kristen dulu untuk naik, teman-teman Muslim ya. Pak Pendeta Jerry Bulolo silakan kalau mau naik. Ini teman-teman Muslim izin, jangan kirim permintaan dulu ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Izin kawan-kawan Muslim. Izin sekali. Ayo silakan teman-teman Aliteng. Sorry brother sibuk Kak. Oke siap. Sibuk kita siap Pak Pendeta. Nanti kabarin aja Pak Pendeta ya kalau mau dialog ya. Pendeta Jirbulolo. Izin kawan-kawan Muslim jangan kirim permintaan karena itu akan di cancel moderator di bawah. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu. Bang Zuma bisa prolog dulu Gurunda. Tunggu. Saya lagi komunikasi dulu dengan teman. Oke, siapkan dah. Nanti kita bisa dapat pencerahan juga. Ayo teman-teman Kristen dulu, silakan. Jangan yang Muslim naik, yang Kristen dulu. Oke. Izin kawan-kawan Muslim, saudara-saudaraku yang Muslim, abang-abangku, adik-adikku, kakak-kakakku, izin. Kalau bisa jangan kirim permintaan kawan-kawan Muslim. Kasih kesempatan yang Kristen dulu. Nanti teman-teman Kristen kalau mau naik tekan 3 aja. Biar kita naikkan. Mana orang Kristen? Apa udah mati orang ini? Izin ya kawan-kawan Muslim ya, kalau bisa standby dulu biar teman-teman Kristen dapat pencerahan. Teman-teman Kristen naik. Nanti temanya kalau teman-teman Kristen, ya ujung-ujungnya gue yang naik. Ya kalau mau naik silakan. Yang teman-teman Kristen aja dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kami siapkan untuk teman-teman Kristen nih. 6 kursi seperti biasa. 1 versus banyak. Tobat kau Yoga, kau yang tobat naik kau, jangan taping kau. Jambak dia dulu bang, si Huta Barat ini. Bisa. Jengkel kali samamu ya. Karena kau mualaf ya. Dari tadi itu. Aku curiga keluarga dekatmu itu. Tobat kau katanya. Enggak perasan kau itu keluarga dekatmu. Ini ada udah Udi. Coba kita naikkan. Oh, Resuli Lubis, Pak Pendeta. Semoga Pak Pendeta Resuli Lubis. Terus di Lubis, kira Resuli Lubis. Yang Kristen silakan ya, teman-teman Kristen ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi. 5 sampai 6 kami siapkan. Ini mungkin ada Bang Handi sebentar masuk. Dan 1 untuk Bang Handi. Bang Uda, Kristen Muslim Bang. Bang Uda. Bang Uda.
Islam bang, sorry kepencet. Ya, Oh, iya, assalamualaikum iya, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak bang. Udah izin kawan-kawan muslim hati-hati terpencet kalau tap-tap layar itu tap-tap di samping yoga ini di biar teman-teman Kristen yang naik. Kasih momot. Udah mati kurasa orang ini. Saya banyak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman Islam yang kita punya, kita diangkat derajatnya oleh Allah, tidak dihinakan oleh Allah dengan menjadi orang yang sombong di atas muka bumi, berjalan di atas bumi dengan kesombongan, tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, malah menganggap dirinya setara dengan Tuhannya. Dan juga salam serta pujian yang tak henti-hentinya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang telah mengajarkan kita memuliakan para nabi, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Salomo, Sulaiman, Nabi Isa, Yesus. Beliau Nabi Muhammad mengajarkan kita memuliakan nabi-nabi utusan Tuhan tersebut, tidak mengajarkan kita kemudian menghina, menghujat, menistakan, merendahkan, mencaci maki dan seterusnya. Inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma saw'atihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Jadi Al-Quran menjelaskan kepada kita dari Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan sampai kamu tertipu oleh setan, kama sebagaimana halnya akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana halnya iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, yaitu Adam alaihi salam dan juga istrinya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya dia iblis dan pengikutnya dapat melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi kata Al-Quran, iblis bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat iblis. Maka Allah mengatakan, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Maka sesungguhnya aku Allah
telah menjadikan iblis itu sebagai Tuhan, sebagai junjungan, sebagai Tuhan, sebagai kurios bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini yang terjadi hari ini, saudara-saudara sekalian. Iblis menjatuhkan Nabi kita Adam alaihissalam, menjatuhkan orang tua kita Adam alaihissalam. Iblis menipu orang tua kita alaihissalam, Adam, dengan cara menjanjikan sesuatu kenikmatan yang hanya semu. Dia mengatakan, kamu makan buah yang dilarang oleh Tuhan akan membuat engkau hidup kekal. Hari ini juga sama. Jangan lagi kamu mau menjadi hamba Tuhan, sebab kamu adalah anak-anak Tuhan. Jangan lagi kamu mau diperhamba oleh aturan-aturan. Jangan lagi kamu mau diperhamba oleh didikan-didikan Tuhan, sebab kau saat ini bukan lagi hamba, tetapi Tuhan yang adalah anak Tuhan. Iblis datang ketika kemudian Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah. Iblis datang menghapus ajaran itu. Ketika Nabi Abraham alaihissalam mengajarkan ajaran perintah kekal sunat, Iblis datang menghapuskan ajaran tersebut. Nabi Musa nyusul mengukuhkan ajaran sunnah tersebut. Iblis datang menghapuskan ajaran tersebut. Isa alaihissalam datang juga mengukuhkan ajaran tersebut, menggenapi ajaran tersebut, melengkapi, menyempurnakan ajaran tersebut. Iblis pun datang menghapuskan ajaran tersebut. Lalu pengikut iblis mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Ini bahaya, saudara-saudara. Makanya apologet Islam itu memang harus tampil di tengah-tengah umat. Wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, dosa, kemaksiatan, mereka akan berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan hal yang sama, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Mereka tidak lagi menjalankan syariat, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui para nabi, tapi mereka mengatakan ini adalah sebuah kebenaran. Inilah jalan lurus itu. Tidak menyembah Tuhan, tidak sujud kepada Tuhan, tidak menjalankan syariat yang diajarkan oleh para nabi, tapi mereka mengatakan ini adalah ajaran Tuhan. Ini yang diajarkan nenek moyang kami. Ini yang kami dapatkan dari nabi kami. Ini yang kami dapatkan dari Tuhan kami. Kul, kata Allah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji sedemikian itu. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu tahu? Allah jadi manusia, nenekmu kiper. Gimana ceritanya? Menceritakan sesuatu tentang Allah, sementara kata Allah itu hanya ambil dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Ataquluna 'ala Allah. Mengapa kamu berbicara tentang Allah, sedangkan Tuhanmu Theos? Kenapa kau berbicara tentang Tuhannya umat Islam, sementara kamu penyembah dewa? Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Engkau tidak tahu. Pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai'. Engkau katakan dia datang menjadi bayi. Permisi. Habis itu kau mengatakan bahwa diri kami itu adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu menurut tradisi Yudaism, mereka adalah yang taat kepada didikan Tuhan, tidak meninggalkan, membatalkan ajaran Tuhan. Amsal 3:11 nomor 12. Jadilah anak Tuhan sebagaimana anak yang tekun mendengarkan didikan ayah. Ini meninggalkan semua perintah Tuhan, habis itu dia ngaku anak Tuhan. Yang ada kelihatannya mereka ini adalah anak-anak setan. Saya kira begitu sebagai pengantar. Kita akan buktikan bahwa apakah saudara-saudara kita non-muslim yang ngaku sebagai anak Allah ini adalah anak Allah atau malah anak Alauhei, anak-anak yang justru
Sama seperti kedudukan malaikat di dalam kaidah pengajaran mereka, anak Tuhan berubah menjadi anak durhaka, yaitu setan. Demikian. Bang Juma, boleh saya respons? Sabar Bang Game Over, izin saya sapa dulu yang lain. Bang Game Over kan Kristen ya, sabar ya saudara ya. Saya izin sapa dulu, ini ada yang 3 orang, ada Bang Ganteng, Ucu sama Mas Reza. Ada yang Kristen dari ketiga ini teman-teman yang naik. Ada yang Kristen dari kedua ini, Ucu sama Mas Reza, silakan dibuka mikrofonnya Bang. Ada yang Kristen nih dari berdua? Oke, kayaknya nggak ada bicara, yang bicara aja, ngapain dipanggil yang tidak bicara? Silakan saudara Game. Saudara Game Over. Kan tidak mungkin Oke, bicara aku langsung mau- tiga-tiganya. Oke, aku mau tanya, Silakan. apakah Al-Quran satu-satunya kitab suci yang menggunakan kata Allah? Iya, betul. Oke, sekarang aku tanya, apakah Al-Quran itu ditulis oleh manusia apa gedebuk dari langit? Manusia. Oke, tolong jelaskan ayat ini. Celakalah orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangannya sendiri dan mengatakan Lalu ini dari mengatakan, Allah. Itu Iya. yang dimaksud di sana adalah orang-orang yang buta, yang tidak mengerti tentang Allah, yang tidak mengerti tentang firman Allah. Anda awali dari Al-Baqarah ayat 75. Silakan. Ayat Anda itu baca. merujuk kemana? Itu merujuk Saya nggak ada kepada dua di penulis. Iya, itu merujuk kepada penulis-penulis Bible. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katanya Al-Quran satu-satunya menggunakan kata Allah. Apakah Bible menggunakan kata Allah? Betul sekali. Coba Anda buka Bible Anda sekarang. Bertaburan nama Allah di sana. Oke, jadi itu ayat itu mendukung bahwa Bible sudah menggunakan kata Allah sebelum Al-Quran. Iya, dengarkan saya. Ayat suci Al-Quran yang Anda baca, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Ini Al-Quran kalau tidak benar, berarti tidak ada kitab yang dikarang dengan menggunakan kata Allah. Faktanya Biblemu menggunakan kata Allah. Apa kata Tuhanku di dalam Al-Quran ini? Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Buktinya, kitab Anda menggunakan kata Allah. Andai saya tidak ada kitab di atas muka bumi ini yang menggunakan kata Allah selain Al-Quran, berarti Al-Quran keliru. Tapi faktanya, kitab Anda menggunakan kata Allah. Itu Jadi jelas itu hak benar. kami dong. Itu hak kami dong menggunakan kata Allah. Ya, berarti Anda harus terima keadaan bahwa kitab Anda itu adalah bukan dari Allah. Nggak apa-apa, menurut ayat itu nggak apa-apa. Iya, menurut ayat itu nggak apa-apa. Tapi Anda juga terjebak dalam ayat itu sendiri. Karena Tidak di ayat terjebak. itu berkata, celakalah Tidak orang-orang yang menulis Al-Quran celaka dengan berarti tangan mereka sendiri. Tangan mereka sendiri. Sekarang saya tanya, Al-Quran ditulis dengan siapa? Bukan menulis, Al-Quran bukan ditulis dengan menulis tangan atau dari Al-Quran. apa? Yang dimaksud di sini bukan Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah buku. Kitab itu artinya buku. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian ini mengatakan ini dari Allah. Coba baca ayat Kamu sebelumnya. bilang- Minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Baca lagi ayat sebelumnya. Apa kata Allah? Afatatma'una ayyu'minu lakum. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Baca ayat sebelumnya. Apakah kamu Anda wahai umat kontradiksi. Islam? Sabar. Apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui siapa mereka ini? Penulis-penulis Bible. Umat Islam Kamu justru yang kontradiksi. diseru.
Nggak ada Kamu yang kontradiksi kontradiksi. perkataanmu. Enggak, tadi kamu bilang, aku tanya kamu tadi, apakah Al-Quran satu-satunya kitab yang menggunakan kata Allah? Kamu bilang bukan. Sekarang kamu bilang, oh itu Bible kitabnya orang Kristen menggunakan kata Allah. Oh, salah, salah. Jangan Anda menjebak diri Anda. Anda bertanya, apakah Al-Quran itu ditulis pakai tangan? Ya. Apa? Siapa yang kitab mana? Al-Quran pakai tangan manusia? Yes. Atau jatuh dari langit? Saya bilang ditulis. Anda ingin menjebak Apakah saya? itu dari Allah? Yes, dari Allah dong. Jadi celakalah orang-orang yang menulis kitab suci itu. Al-Quran itu. Bukan Al-Quran yang dimaksud di sini. Ketika yang diceritakan kemudian adalah celaka orang yang menulis kitab, itu yang dimaksud kitab lo, penulis kitab lo. Penulis kitab lo yang dimaksud Al-Quran ini. Bukan Al-Quran. Justru orang itu beruntung kalau beriman kepada Quran. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang percaya kepada Al-Quran, orang yang percaya kepada Al-Quran akan mendapatkan petunjuk, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sedangkan yang dibahas tentang ayat yang kamu bawa itu berbicara mengenai penulis kitab loh. Kalau membahas tentang Al-Quran ayatnya lain, membahas kitab-kitab tentang kitabmu ayatnya yang ini. Jangan kau campur adukkan. Salam dua Al-Quran. Kayaknya ada dua Al-Quran yang dibahas Al-Quran ini. Al-Quran yang asli dan Al-Quran yang palsu. Al-Quran yang palsu itu nggak ada, kecuali yang dibikin oleh pendeta, siapa namanya itu? Pendeta Soros, yang beberapa tahun yang lalu dia mencoba untuk menipu umat Islam dengan membuat Al-Quran sendiri versi dia, tapi itu nggak bisa. Nggak ada orang di atas muka bumi ini yang bisa memasukkan Al-Quran. Coba aja. Satu huruf saja keliru, pasti umat Islam sedunia akan teriak. Berbeda dengan Bible. Kau rubah setengahnya, tak ada orang Kristen yang paham. Kenapa? Pendeta Anda saja tidak tahu Bible. Mereka pendeta-pendeta Anda yang datang berdiskusi dengan kami banyak belajar Bible daripada kami. Mereka belajar di kami. Itu di mana tertulis Bang Suma? Bab berapa, nomor berapa Bang Suma? Itu kerjaan pendeta tuh. Karena bagi kalian itu Bible itu tidak penting. Yang penting itu nyanyi di gereja. Ada lagi pertanyaan yang lebih sulit? Silakan. Ada, tapi saya takut dituduh menista nanti. Tidak akan Anda menista kalau Anda benar-benar memberikan data sesuai dengan apa yang menjadi kaidah ilmu Quran. Jangan pakai kaidah gereja. Kalau kaidah gereja kan ambalelo, gak boleh pakai otak kalau bahas Bible. Di gereja tuh haram hukumnya menggunakan akal kalau mengkaji Bible. Itu Kristen, gak boleh. Imani saja, telan saja. Yang penting ada lubang, kan gitu. Lanjut. Oke, apakah Anda percaya dengan perkataan Al-Quran? Ya jelas dong, saya Islam memang situ, nggak percaya Bible. Percaya katanya Yesus Tuhan, tapi nggak percaya ucapan Yesus, kan lucu. Ya, silakan. Apakah Anda percaya menurut Al-Quran? Apakah Anda percaya bahwa Islam adalah jalan ke neraka? Bahlul, jalan ke neraka itu ajaran Kristen, dalilnya jelas, Matius 7, 22, 23. Kita nggak bicara dengan Bible, kita nggak bicara tentang Bible, kita bicara tentang kitab Anda. Saya mengkanter ketika Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran itu, Islam itu jalan ke neraka. Saya mengkanter jalan ke neraka itu Kristen, dalilnya ada, Matius 7, 22, 23. Mana jalannya menuju ke neraka di Al-Quran? Aku tanya Islam dari Al-Quran. Jadi kan gini, ada kan ayat yang berkata seperti ini, itu kewajiban untuk kalian yang mendatangi neraka itu. Oh, itu kewajiban untuk mendatangi neraka itu. Semua manusia akan mendatangi neraka. Markus 9:49. Itu jelas. Itu umat Muslim. Umat Muslim itu seluruh manusia. Baca ayat selanjutnya, dan kami membiarkan orang kafir laknatullah, Kristen laknatullah tinggal di dalam neraka kekal, dan orang-orang beriman melanjutkan perjalanan ke surga. Makanya kalau bahasa Al-Quran itu pakai ilmu dong, jangan pakai anus. Ya itu tidak.
nggak berubah ini ya. Jangan kebiasaan di gereja Anda bawa ke Islam, tidak boleh. Tuh. Ini kan ayat kira Karena manusia lah, iya, tuh. seluruh manusia, Karena seluruh manusia setiap masuk manusia neraka. akan digarami dengan api. Itu apa itu dalilnya kitabmu? Iya, itu kan ajaran Islam kan? Ya ini Bible Benar, kan? ini Markus 9 ini, Markus 9. Itu orang yang nggak bertobat. Lah enggak bertobat, mana ada tertulis orang enggak bertobat? Semua Oke, orang. kita kembali. Semua orang. Kita kembali. Apa kembali? Kita kembali Ini dulu ke selesaikan Al-Quran. dulu. Selesaikan Al-Quran. ini. Selesaikan ini. Selesaikan ini. Nah, selesaikan Kita ini nggak dulu. bicara Bible dulu. Kita Iya, nggak bicara saya Bible bicara dulu. Bible. Saya bicara Bible. Enggak, saya ingin konfirmasi dulu. Konfirmasi Nah, bahwa mana di sini? Mana di situ tertulis bahwasanya orang-orang Kristen akan dimasukkan ke surga? Mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Aduh, jago. Anda jago ngeles. Saya tidak ngeles, kan saya sudah mengatakan kepadamu, baca ayat selanjutnya apa kata Al-Quran. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nazaru zalimina fiha jithiya. Ayat 72-nya coba Anda baca. Kemudian aku Tuhan akan menyelamatkan orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang Kristen di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Itu ayat 72-nya baca. Sedangkan di sini di Markus 9, karena setiap orang akan digarami dengan api. Api apa? Api tungku. Mana ayat selanjutnya? Dan aku akan memasukkan orang Kristen ke surga. Mana dalilnya? Ada enggak? Sampai kemudian kamu mengandung anak pertamamu dan melahirkannya dalam keadaan normal, kau tidak akan pernah menemukan dalil itu. Paham? Ada dalilnya Kristen masuk surga? Ada. Kalau ada dalilnya Kristen masuk surga, semua komal-komal Islam akan saya tutup. Tunjukkan dalilnya Kristen masuk surga. Ada nggak? Ya, tunggu besok saya kembali ya. Kenapa besok? Sudah 2000 tahun agamamu itu menipu orang manusia. Mana buktikan? Jangan kabur. Markus 9 dibilang Al-Quran. Hati-hati lu ngomong. Ku bilang sama kalian itu paling kritis kalau membedah kemudian terjemahan Quran. Tapi giliran Bible, jangankan ente jemaat biasa, pendeta lu aja ku buat gondol oleh Bible. Mereka ngerti Bible. Gak paham Bible pendeta-pendetamu itu. Jangan sok tahu bahas Quran, jangan. Ya, jadi anak-anak saya sekalian, kalau membahas tentang Al-Quran, tuduhan surah Maryam, itu Anda bisa menjawab di Al-Quran surah An-Nasiyat. An-Nasiyat itu menjelaskan tentang surah Maryam. Jadi kalau mereka tipu-tipu, oh di dalam Quranmu begini. Enggak. Al-Quran saya mengatakan kemudian bahwasanya di data Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 34 sampai kepada 37, umat Islam itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Saya baca dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar. Kalau Kristen mengaku manusia, berarti dia masuk. Kecuali kalau mereka merasa kucing, berarti dia termasuk golongan sini. Selama dia manusia punya mata, dia akan melihat neraka. Wa burrisatil jahim liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang melihat. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, semuanya akan melihat neraka itu. Wa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia dengan kepercayaannya, Tuhan dibuat jadi mati, Tuhan dibuat jadi terkutuk, Tuhan dibuat jadi lapar, entah apa-apanya dibuatnya, itu sudah melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahim hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, orang bertakwa dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sungguh menjadi tempat tinggalnya. Itu jelas itu. Jadi Maryam ayat 71, 72, kalau mereka masih banyak otaknya nggak bisa memahami itu, ajak mereka berselancar ke Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 34 sampai ayat 41.
Neraka semuanya akan dilihat. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian bahwasanya orang-orang nanti di dalam kitab Mazmur mereka akan dikeluarkan dari surga, dari neraka. Dikeluarkan dari neraka dikarenakan ya sudah selesai. Sudah selesai kemudian jatahnya di neraka. Karena mereka memiliki kemudian amalan yang baik ketika mereka hidup di dunia. Mereka tidak musyrik. Di dalam Mazmur 66 nomor 12 diterangkan begini. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Tuh. Dalilnya tuh. Jadi nanti kita akan ada sirat, jembatan. Kita semua akan meniti jembatan tersebut. Orang-orang kafir akan berjatuhan di bawahnya. Orang munafik akan jatuh kemudian ke bawah. Orang kafir jatuh ke bawah. Orang Islam pun yang tidak bertobat dan mati dalam membawa dosa dan tidak diampuni oleh Allah pun akan jatuh ke bawah. Orang-orang Yahudi yang beriman yang tidak sempurna imannya pun akan jatuh ke bawah. Akan tetapi mereka yang tidak pernah menduakan Allah, baik itu dari Yahudi, Nasrani, kemudian dari orang Sabi'in, dari umat Islam, tetapi ada dosa, mereka akan dibersihkan dulu, lalu kemudian diangkat ke dalam surga. Mana dalilnya? Mazmur 66 nomor 12. Apakah orang Kristen ilmunya sampai di sana? Enggak. Enggak. Orang Kristen itu mana mau? Dia mengaku, kami bukan lagi hamba Tuhan. Terus kalau kalian bukan hamba Tuhan, lalu siapa? Kalian beribadah katanya di gereja, kebaktian. Kalian bukan hamba Tuhan. Kalian kebaktian kepada siapa kalau gitu? Kalian ke gereja katanya nyembah Tuhan. Katanya kalian bukan hamba Tuhan. Gimana sih? Tapi faktanya, kalian berdoa, bertekun lutut dan seterusnya. Bertekun kalian dalam beragama. Kalian beribadah kepada siapa? Sementara kalian bukan hamba Tuhan. Sama seperti pemuja setan. Pemuja setan itu tidak menyembah Tuhan, tapi mereka punya prosesi ibadah, punya sakramen, punya literasi yang punya kemudian kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan berdasarkan terhadap kepercayaan mereka, seperti membakar benyan, kemudian membawa makanan-makanan ke batu-batu, ke pohon-pohon. Itu mereka beribadah, ibadah sesuai dengan konsep mereka, tapi ibadahnya bukan kepada Tuhan. Nah, Kristen ini mengaku kalau Kristen ini bukan hamba Tuhan. Kalau Kristen bukan hamba Tuhan, lalu posisinya hamba, tapi bukan hamba Tuhan. Lalu hamba siapa? Galatia 4 nomor 7. Sekarang kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian bukan lagi hamba. Lalu siapa kalian ini kalau bukan hamba? Anak-anak Tuhan. Wah, anak-anak Tuhan. Wah, yang disebut anak Tuhan itu di dalam Amsal 3, 11, 12 itu seperti Yesus. Itu pantas, wajar. Kalau tradisi Yudaism, pengakuan Yesus dalam Yohanes 14:31 wajar. Pengakuan dia di dalam Yohanes 8 nomor 29 wajar. Dia disebut dirinya sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena dia taat, bertekun dengan setia, menjalankan segala perintah-perintah dan runut meninggalkan segala larangan-larangan Tuhan. Itu baru disebut anak. Kalau kalian ini, apa kata Paulus? Kristus telah membebaskan kita dari aturan-aturan dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Hidup di dunia tapi bebas, tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Hidup di dunia tidak mau menjadi anak hamba Tuhan, tapi mau jadi anak Tuhan, pewaris. Pingin tertawa tapi saya lupa nadanya. Emang lucu kalian nih, lucu kalian. Ayo silakan. Siap. Bang Revan sama Latung K ini Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mikrofonnya, abang-abang berdua. Muslim bang, Muslim. Ya, izin saya turunkan. Ya. Alhamdulillah. Bang Latun ini Kristen atau Muslim, Bang Latung K? Silakan dibuka mute-nya, Bang.
Kok Latungke? Ya Latungke namanya kan dah. Silakan yang Kristen. Oke, saya turunkan ya, tidak ngomong. Ada konjilo. Aduh, Ay, konjilo. mati saya, mati. Bocah apa? Konjilo. Halo, selamat malam Bang Zuma. Selamat malam. Iya, Bang Yoga. Bang Iya. Zuma, gini, iya. Allah itu kan tidak beranak ya, ya kan? Oh, tidak, ya. tidak, Katanya tidak esa diperanakan, kan? dan Ya, tidak ya. beranak. Nah, Allah itu tidak diperanakan, tidak punya bapak ya kan? Nah, Iya. Yesus juga tidak punya bapak, Bang. Wah, jangan-jangan ini Yesus ini Allah menjadi Yesus nih. Mati meja. Bapakku yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu. Itu Yesus punya bapak. Gimana sih? Yusuf bapaknya juga. Mana dong? Adam juga bapaknya. Makanya disebut dalam Matius 1, silsilah Yesus, anak Adam, anak Abraham, anak ini, dia anak bapaknya banyak kali. Apalagi ya? Apalagi? Sebenarnya Saya cuma ingin bertanya sama Kak Jiro nih, kenapa Kristen itu tidak lagi hamba dari Tuhan? Kenapa? Kok seperti setan? seperti setan, Bang. Ya setan tidak lagi hamba dari Tuhan. Setan sudah mengangkat dirinya lebih daripada hamba, nggak mau lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu setan. Nah, Kristen ini juga diajarkan oleh makhluk yang bernama Kristus yang membisikkan Paulus untuk Kristen pengikutnya jangan lagi menjadi hamba Tuhan. Itu kenapa? Jadi kalian ini hamba siapa sebenarnya? Ini gini, Bang. Jadi aku jadi ada pertanyaan nih, Bang. Jadi kalau menurut Islam itu hubungan Tuhan dengan umat manusia itu lebih mendekati hubungan Bapa dengan anak atau Bapa dengan pembantu, Bang? Oke, ya. Jadi manusia itu dengan penciptanya itu ada hubungan langsung. Kenapa? Karena kita itu berasal dari Tuhan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semuanya berasal dari Tuhan. Dan Tuhan itu suci, Tuhan itu bersih, Tuhan itu maha kudus. Maka untuk kembali kepada yang maha kudus, kita harus kudus. Bagaimana cara kita kudus? Ya harus tunduk kepada segala perintah-perintahnya. Tidak ada status anak di sana. Tidak ada status anak dalam arti konsep seperti Kristen, nggak ada. Konsep yang ada adalah kita ini hamba Allah. Semakin kita membersihkan diri, semakin kita dekat kepada Allah. Dekat bukan berarti anak, bukan berarti sehakikat. Berbeda dengan kalian. Kalian merasa sehakikat dengan Tuhan kalian. Makanya merasa sebagai anak, bukan lagi hamba Tuhan. Bang, aku mau nanya gini, Bang. Siap. Abang tahu artis Vanessa Angel kan yang udah almarhum kan? Tahu kan ya? Pernah dengar ya? Pernah dengar namanya. Ya. Vanessa Angel ini kan punya suami namanya Bibi, ya kan? Bibi ini punya anak namanya Gala. Nah, mati ya. Bibi dan Vanessa Angel ada ini tetangganya namanya Muding. Tetangganya yang sering tebang pohon di samping rumah itu namanya Muding. Ini, Bang. Bibi sama Vanessa Angel kan udah meninggal tuh, Bang, ya kan? Kecelakaan. Iya, tukang bulanan pungut sampahnya itu Bom namanya. Nah, terus Bibi ini punya bapak namanya Haji Faisal. Pertanyaan aku, Bang. Mati ya. Karena Bibi sudah meninggal, bapaknya Gala ini sudah meninggal. Tapi kakek dari bapaknya itu Haji Faisal masih hidup. Apakah Gala ini bisa dibilang anak yatim, Bang? Yatim ya. Saya tidak paham yang mana bapak, yang mana ibu, siapa anak, nggak ngerti saya. Ya, menurut hukum Islam kan ada Haji Faisal. Haji Faisal punya anak Bibi. Bibi punya anak Gala, ya kan? Nah, Bibi ini udah meninggal, Bang. Bibi ini meninggal. Nah, apakah Bibi ini siapa? Ini bapaknya Gala, Bang. Bapaknya Gala. Bibi bapaknya Gala. Gala anaknya Bibi. Nah, ya. Bibi ini punya Nah, setelah Bibi ini meninggal, ya kan?
Iya. Apakah Gala ini bisa dibilang anak yatim, Bang? Karena kakek dari bapaknya yang namanya Haji Faisal itu masih hidup, Bang. Kalau menurut hukum Islam bagaimana? Waduh, kalau berbicara mengenai yatim, pengertian yatim piatu, itu berbicara sebagai orang tua kandung. Gitu, Bang. Oh, jadi tetap dibilang yatim ya, Bang? Iya, karena sudah ada orang tuanya, kakek beda. Bukannya kalau bapak meninggal, kakek dari bapak itu menggantikan posisi bapak kandung, Bang. Jadi menjadi bapak yang baru buat cucunya itu, Bang. Oh, bukan. Itu sudah yatim, itu sudah tidak ada bapaknya, nggak ada lagi ibunya kalau yatim piatu. Apa tujuannya Anda bertanya begitu? Nah, di sini, Bang. Aduh, jadi lupa deh. Ya, bagaimana? Anda terlalu jauh pergi urusin keluarganya orang. Bibi, Haji Saipul. Anda sekalian bawa keluarganya bom-bom juga. Ya udah, Bang Fandi yang lain dulu deh, Bang. Masa ulang generasi. Konjilo. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak buahnya Bang Andi nih. Waalaikumsalam, lanjut dulu. Iya, siap. Ada Beni sama Ayem, ada Dika, ada Bang Ben, ini kan Kristen. Masalah Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim, kalau naik langsung saya turunkan ya, biar cepat kita dialog. Bang Dika, Bang Beni, soalnya kesempatannya tadi udah kawan-kawan Muslim naik. Bang Dika sama Bang Beni silakan dibuka mikrofonnya, Bang. Berdua, Kristen atau Muslim? Oke, Bang Beni, panggilan ketiga. Oke, udah cukup teman-teman Muslim ya. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen. Silakan yang Kristen yang naik. Bang siapa tadi? Bang Ben. Ada yang mau di? Ya, Bang Ben ini pengusaha dedak. Beliau ini. Silakan Bang Ben. Mikrofonnya dibuka, Bang. Bang Ben. Kemute kali. Dia nggak tahu kemute orang ini. Bang Ben. Yang tadi lucu, Dinda. Siap. Besok katanya, besok saya cari dulu. Langsung kabur. Perut sakit itu karena besok. Astagfirullah. Pamit apa Pamit dulu, Bang. Aku cari jawaban dulu. Langsung Semoga malam cabut dia. nggak ada Bunda Mila naik. Jangan gitu. Beliau orang baik. Nona Manise, silakan dibuka mute-nya. Nona Manise. Ya, Kristen, Bang. Salam, Bang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan Muslim, sesuai kesepakatan kita tadi, kalau naik izin langsung diturunkan biar teman-teman Kristen aja. Ini ada Bang Ben tapi katanya masih di jalan nih. Videonya tadi masih di jalan. Izin kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu. Yang naik kedagingan coba. Mungkin Kristen nih. Kedagingan. Tukang daging, oh bukan, Muslim. Izin ya, langsung saya turunin. Teman-teman Kristen kasih kesempatan teman-teman biar teredukasi. Kalau kawan-kawan Muslim naik, ini ada waktu yang tersisa nanti kecapean Bang Zuma, kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu biar belajar. Mohon pengertiannya. Ada momennya teman-teman kalau mau sapa-sapa Bang Zuma. Itu Idul Fitri, Idul Adha, sama hari kelahiran bom-bom. Itu boleh. Masolang generasi. Oke, Bang Setiabudi Kristen atau Muslim? Kelahiran bom-bom itu boleh. Oke, Bang Setiabudi Kristen atau Muslim, Bang? Bang Setiabudi? Islam, Pak. Ya, oke, izin saya turunkan. Kepencet. Ya. Iya, izin. Ya, Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan Muslim sesuai komitmen awal kita biar diskusi jalan. Kawan-kawan Muslim standby, yang naik Kristen. Izin ya. Mohon maaf kalau di cancel kawan-kawan Muslim. Bang Ben kalau sudah standby silakan ngomong Bang ya. Karena tadi masih di jalan itu kayaknya Bang Ben. Tampil nyimak-nyimak, siapa tahu bisa teredukasi, siapa tahu bisa
apa namanya, bisa tercerahkan Bang Ben, lembutkan hatinya, jangan keraskan hatinya Bang Ben ya. Terus kurangi makan B2, kurangi makan babi ya Bang ya. Kurangi juga telan toples. Oke, ini ada yang naik lagi, izin saya sapa dulu kurang dah. Eko Wijaya Dedot sama Ando Kristen atau Muslim? Panggilan kedua, Eko Wijaya Dedot sama Ando. Ini ada yang Kristen yang naik sama Ririn. Oke, nggak ada ya. Ando, Dedot, Ririn. Ada yang Kristen? Oke, saya turunkan ya, karena tidak ada yang Kristen saya turunkan. Ando bukan Kristen Ando ya? Kristen. Oh siap, selamat malam saudara Ando, selamat bergabung. Ada yang mau ditanggapi dari diskusi tadi atau ada yang mau ditanyakan saudara atau mau ditanggapi tema ini? Kristen anak Tuhan atau anak hantu? Silakan Bang Ando, mungkin mau dijelaskan, silakan. Mau bertanya atau Bentar ya Bang. Siap. Dulu apa? Ya, ambil bibelnya dulu saudara. Bentar. Siap. Nah, gitu dong. Harus belajar. Iya. Ini siapa hostnya? Ada Bang Juma? Ada, Bang Zuma ada. Iya. Oh. Yuk, santai Mana aja. Jumanya? Itu ada. Santai aja. Kau baca lah itu Ando, Bang Zuma 03 itu Bang Zuma itu. Silakan saudara. Tunggu ya Bang, bentar aku besarkan suaranya. Iya, Le. Bataknya kau, Le. Batak kau, Le. Gak malam minggu orang Abang. Oh, udah pulang. Udah pulang cepat kita. Nah, malam minggunya cepat. Begitu ya. Silakan, Le. Mau diskusi santai. Apa mau dijelaskan? Nih, jadi temanya sebenarnya Kristen ini anak Tuhan atau anak hantu? Silakan. Jadi Abang mempertanyakan tentang. Tunggu aku buka catatan tadi ada. Ya, silakan. Nah, gitu dong, belajar. Itu baru Kristen. Iya, harus belajar. Makanya aku Sering-sering ya, Dek ya. Sering-sering Ando naik ke sini ya. Sering-sering. Ya. Biar belajar. Saya follow ya, saya follow balik ya. Kalau mau follow saya juga silakan. Oke, buka apa? Oke. Jadi kita buka 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 Siap, ayat 1. Abang ada Alkitab? Ada dong. Coba Bible, Abang baca, bukan coba. Alkitab. Aku ada Bible bukan Alkitab. Ya, coba baca. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 3 ayat 1. Oke. 1 Yohanes 3 nomor 1. Oke. Terus? Coba baca, Bang. Kau lah yang baca. Enggak, Lihatlah. aku nggak ada Bible kan? Aku nggak pakai Bible di sini. Aku cuma punya data-data ayat aja. Lihatlah betapa besarnya kasih karunia Theos kepada kita atau Bapa, sehingga kita disebut anak-anak Theos atau anak-anak Bapa atau anak-anak Elohim. Dan memang kita adalah anak-anak Theos. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Oke, jangan diteos-teoskan Bang. Ini kan bahasa Indonesia. Harus baca bahasa Indonesia. Nanti kita bahasa Yunani ya kalau bahasa Yunani. Bahasa Indonesia aja dulu baca. Jangan diteos-teoskan. Kalau kita tidak menggunakan bahasa Yunani, itu jatuh kepada penistaan. Sekarang kita baca Alkitab bahasa Indonesia. Jangan itu bahasa penistaan. Oke, itu penistaan. saya akan Itu penistaan. Bentar, itu penistaan. saya akan bacakan. Lihatlah. Kalau saya mengatakan besarnya. aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk, Anda mau nggak? Bentar, ini kita baca apa yang tertulis karena Alkitab ini adalah kitab suci. Inilah bukti bahwa agama Kristen itu secara lembaga menista agama Islam. Inilah buktinya. Berarti Alkitab kami ini salah dong menurut orang Abang. Bukan salah lagi. Enggak, itu penistaan. Kita bahas dulu. Enggak, dengar. Penistaan. Kita bahas dulu. Baca dulu dalam bahasa kitabnya bahasa Indonesia LAI. Oke, aku bacakan ya. Ya, silakan Anda baca buku penipuan ini, silakan. Ini buku penipuan ya, penipuan. Jangan ini. gitu Bang, ini itu fakta. Laporkan saya. Ini penipuan, ini penistaan.
Enggak, saya tidak perlu. Saya hanya membacakan apa yang tertulis. Ya, silakan Anda bacakan buku penipuan ini. Ini buku penipuan, silakan. Oke, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan anak memang setan. kita adalah anak-anak Allah, karena itu Setan. dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Berarti status orang Kristen menjadi anak-anak Allah adalah Anak setan, anak setan, anak setan. Oke, karunia Bapa. Oke. Anak setan, anak setan. Gak boleh gitu Bang, ini yang tertulis. Ya makanya jangan kau pakai nama Tuhan saya di situ. Ini yang tertulis. Jangan kau pakai. Ya artinya kau disesatkan pakai nama Tuhan saya dari agamamu. Berarti agamamu itu menyesatkan kamu. Kita lanjut lagi. Silakan. Tadi pagi kan sebenarnya gini. Kita nggak usah pakai otot ya, pakai otak aja. Enggak, saya justru karena saya pakai otak, tidak mungkin Tuhan saya punya anak. Kalian itu anak-anak setan. Kemarin, bentar bang, kita sebelum melanjutkan, kemarin aku bukan lari ya bang, tapi jaringanku lelet. Kabur. Iya kabur, sama aja itu. Oke bang. Ye. Oke. Lanjutkan. Coba kita buka tentang hamba ya, hamba Allah. Hamba apa yang kamu bilang kemarin? Galatia 4 nomor 7. Oke, aku Kalian buka itu ya, Bang. Galatia 4. Silakan. Galatia 4 nomor 7. Ya, nanti kamu baca langsung nanti kamu baca nomor 2-nya ya dari 1 Yohanes 3 itu ya. Kau baca nomor 2-nya ya supaya kau sadar bahwa kau itu Tuhan. Enggak. Baca nomor 2-nya nanti di 1 Yohanes 3 itu supaya kau paham bahwa kamu itu sehakikat dengan Tuhanmu. Tidak. Coba baca. Kita baca Roma ya. Kita buka Roma. Kau nyapa lari ke situ. Yang kau baca tadi itu 1 Yohanes 3. Dengar. Kubacakan. Ya, kubacakan. Anda dengarkan. Jangan kau bawa dulu surat Paulus, karena saya tahu Paulus itu mendapatkan bisikan dari Kristus padang gurun. Ini 1 Yohanes 3 nomor 2 kubacakan samamu ya, Dek. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus, sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi Kristus itu keadaan yang sebenarnya apa? Tuhan atau manusia? Jawab. Biar saya buktikan bahwa Kristen itu sehakikat dengan sembahannya. Silakan. Kalau sembahanmu itu setan, berarti kamu setan. Kalau sembahanmu itu manusia, berarti kamu manusia. Kalau sembahanmu itu adalah Kristus, berarti kamu Kristus. Kalau sembahanmu itu adalah cumi-cumi, berarti kamu juga cumi-cumi. Silakan Anda jawab. Ya, silakan di Ando dibuka mute-nya, Dek. Kalau bisa mendengarkan juga, jangan ngomong terus. Silakan mikrofon. Silakan kamu jawab. Kitabmu mengatakan kamu sehakikat dengan sembahanmu. Silakan. Oke, gini loh bang. Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan supaya kita berikan edukasi. Tuhanmu yang Kristus itu manusia atau bukan? Itu nggak penting, yang penting itu bang sekarang topiknya apa? Anak-anak Allah yang bilang tadi. Topiknya jangan lari-lari lah. Jadi ini sudah jelas ini. Aku mau tahu kau itu anak Tuhan atau anak setan. Baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Silakan. Bentar, kita baca dulu Galatia 3 ayat 26. Oke? Ya, nanti kau baca ayat 27-nya ya, Dek. Ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Baca nomor 27. 27-nya, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mampus. Berarti, jadi kalian juga adalah Kristus. Bukan. Nomor 27-nya menyatakan sama-sama. Nomor 27-nya itu mengatakan sebab kamu juga adalah anak memakai Kristus. Baca lagi. Oke, aku sanggah omongan abang ya. Abang bilang baca nomor 27-nya. Kristus ya kan? Ya, 27-nya. Enggak. Kamu sehakikat dengan Kristus. Apa yang abang bilang? Abang bilang tadi aku sehakikat dengan Kristus. Oke, saya tanya. Allah. Oke, kita baca.
Kita baca Silakan. sekarang Roma Silakan. 6 ayat 17. Oke, silakan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati dan telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke. Baca nomor 17-nya. Jadi begini, dilanjutkan dari ayat 22-nya. Oke. Kenapa kamu nggak mau baca? Dengar. Ini kan dari 18 juga dibaca. Oke. Iya, baca. Kita baca ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya yaitu hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang telah dimerdekakan, dia bukan lagi menjadi hamba dosa. Nah, tetapi kamu dimerdekakan hamba dari apa? kebenaran. Sekarang kamu Melakukan dimerdekakan kehendak dari Tuhan. apa? Seperti Pertanyaan itu. saya. Dengarkan. Kamu dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan melalui Yesus Kristus. Iya, dimerdekakan dari apa? Kau dimerdekakan dari apa? Dari dosa. Oh, jadi itu kamu bukan sudah bebas. dan kamu hamba Jadi dosa. kamu sudah bebas nih ceritanya. Jadi kamu sudah bebas, tidak ada lagi Sudah. kena dosa. Sudah. Oke, pantas aja kamu sama seperti setan. Makanya kamu itu tidak lagi Tetapi dikatakan pada ayat 22 sekarang ayat 18 sekarang kamu menjadi hamba kebenaran dalam arti hamba aku kebenaran. sekarang melakukan yang benar apa yang diajarkan Oke. oleh Yesus Kristus. Oke, baik. Nah. Baik. Apa lagi mau Abang sanggah? Makanya Apakah dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan kamu boleh enggak kamu itu jangan bicara sendiri? Hei, boleh enggak kau jangan bicara sendiri? Hei, anak-anak Allah. Bolehkah kau enggak bicara sendiri? Kau ngomong kau sanggah sendiri bicaramu. Kau sadar enggak itu kau kayak orang gila? Hah? Kau baca dalil, kau terjemahkan sendiri, habis itu kau tafsirkan sendiri, habis kau bicara sendiri, habis kau jawab sendiri, kau tanggapi sendiri. Kau tidak izinkan lawan bicaramu untuk berbicara. Enggak, Abang dari tadi meleset aja. Kok meleset? Kok meleset? Saya mengatakan kepada saudara, Anda itu diajarkan untuk sehakikat dengan sembahan saudara. Tidak. Sekarang saya tanya, anggota TNI apakah TNI? Tidak, itu tidak nyambung sekarang. Ku tanya dulu, makanya jangan kau bicara sendiri. Saya tanya dulu. Intinya Abang membalik-balikkan fakta. Anggota TNI apakah TNI? Ku tanya dulu. Tidak perlu itu. Yang sekarang tentang anak. Jawab aja, Adik, jawab aja. Anggota TNI apakah? Anggota TNI apakah TNI? Anggota Polri apakah Polri? Ku tanya dulu, Dek. Penting itu, nggak ada polisi di sini. Nggak penting. Anggota Satpam apakah Satpam? Enggak, sekarang membahas tentang anggota masyarakat apakah masyarakat? Udah lah Bang, ku pikirnya berkualitas, ternyata menyeret kemana? Karena di dalam dalil 1 Korintus 6:15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Pertanyaan saya, anggota Kristus apakah Kristus? Ayo. Anggota TNI apakah TNI? Anggota Kristus apakah Kristus? Ayo, saya mau ajarin samamu. Kenapa Kristen ini sombong seperti setan? Karena orang-orang Kristen tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka menganggap diri mereka semuanya adalah Tuhan. Anggota TNI apakah TNI? Anggota TNI apakah TNI? Anggota Satpam apakah Satpam? Kamu jangan gila permanen. Kamu ku aja untuk waras. Kamu tadi membawa 1 Yohanes 3 nomor 1 kan? Kenapa tidak berani membaca nomor 2-nya? Berani nggak kau baca nomor 2-nya? Berani. Apa yang silakan. Ya, silakan kau baca. Silakan. Tenang. Santai aja Bang. Ya, saya sangat santai. Iya, makanya aku bersyukurnya Doba ada channel ini. Jadi orang Kristen semakin belajar. Iya, Bos, karena selama ini memang tidak pernah belajar. Silakan. Iya, makanya 1 Yohanes 3 nomor 2, silakan. Ada channel ini. Baca, enggak usah banyak bicara. Silakan. Tuhan mana yang kau puji ini? Silakan. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Anak setan. Ternyata apa keadaan kita kelak? Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, Kristus itu apa? Tuhan atau manusia?
Jadi begini bang. Jadi begini nasib Kristen. Di mana-mana ditampar Bible. Saya tanya samamu, keadaan yang sebenarnya Kristusmu itu Tuhan atau manusia? Jawab. Tuhan. Bingung. Tuhan. Tuhan. Berarti kamu juga Tuhan. Nggak kayak gitu konsepnya bang. Dalilnya jelas. Kita akan melihat Kristus sebab kita akan sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaan yang sesungguhnya. Keadaan Kristus yang sesungguhnya adalah Tuhan. Berarti kamu akan sama seperti Dia. Kamu juga Tidak. apa? Oh tidak lagi. Dalilnya mengatakan sama. Kamu baca ulang. Kamu baca ulang. Kamu baca ulang. Kamu baca ulang. Dengar ya bang. Aku bisa bantah argumen abang itu. Kamu bantah argumenku, kau bantah dalil. Dalilmu yang kau bantah, jangan saya. Abang membaca Alkitab comot-comot tapi tak tahu apa. Kau yang comot loncat dari 1 Yohanes ke Roma, dari Roma ke Galatia, kamu yang loncat. Sekarang saya tanya, dengarkan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, keadaan yang sebenarnya Kristusmu itu apa? Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah, berarti kamu akan sama seperti Dia. Dengar. Dalilnya jelas mengatakan seperti itu. Jelas bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Dia. Sebab Dia akan memperlihatkan keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, kita akan sama seperti Dia. Kalau Dia Tuhan, maka kita akan sama seperti Dia. Anda mengatakan Dia Tuhan, maka selamat, Anda juga adalah Tuhan. Makanya Kristen itu tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan, karena Kristen itu mengaku dan merasa diri mereka itu adalah Tuhan. Selamat. Hai Tuhan Ando. Hai Tuhan Ando. Tuhan Ando. Makanya konsep yang benar itu Kristus itu manusia. Kalau Dia manusia baru betul kamu sama seperti Dia manusia. Tapi karena kau melantik manusia menjadi Tuhan, kau pun ikut terseret menjadi Tuhan. Tuhan Ando. Sini dong. Maaf bang, aku lagi sakit gigi. Tuhan sakit gigi. Kita main bola yuk. Maaf bang, pantat Ando bisulan. Tuhan bisulan. Jadi kalau setan itu tidak mau menyembah Tuhan karena dia tidak mau kemudian tunduk kepada Adam, Kristen jauh lebih hebat. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Lebih hebat kemudian Kristen itu daripada iblis. Kenapa? Karena mereka sudah mengatakan diri mereka setara dengan Tuhannya sendiri. Kalau iblis, ya itu hanya fitnah. Iblis tidak pernah mau menyetarakan dirinya kepada Tuhan. Iblis cuma tidak mau sujud menghormat kepada manusia, bukan mau menyetarakan dirinya. Al-Quran saya mengatakan itu. Ini kita bahas Alkitab. Nah sekarang ada nggak di dalam kitab setan menyamai Tuhan? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Ya bang bertanya mana dalilnya coba. Loh, makanya saya katakan Kristen itu lebih setan daripada setan. Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalau setan itu tidak mau menyamai dirinya dengan Tuhannya, sedangkan Kristen sudah menyamai dirinya dengan Tuhannya sendiri. Dalilnya jelas. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Kutanya, anggota satpam apakah satpam?
Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Anggota TNI apakah TNI? Kan nyambung. Nah, anggota TNI adalah TNI, anggota Jadi Polri seperti adalah ininya, Polri. Bang. Konsep pemahaman teologi Di dalam agama itu konsep adalah- agamamu 1 Korintus 6:15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Anggota Kristus adalah Kristus. Anggota TNI adalah TNI. Anggota Polri adalah Polri. Anggota Satpam adalah Satpam. Kristen adalah anggota Kristus. Maka Kristen adalah Kristus. Pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah di atas muka bumi ini yang mengaku Kristus? Islam atau Kristen? Aliteng. Sederhana kalau Anda mau waras, kecuali kalau Anda mau gila permanen ya silakan. Tapi begini Bang, ya. Silakan. Begini, jadi percumanya aku menjelaskan panjang lebar, tapi abang itu tidak menerima, ya. Silakan Anda jelaskan. Silakan. Anda jelaskan bagaimana Anda bisa mengatakan anggota TNI bukan TNI. Jelaskan pada saya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan anggota Kristus bukan Kristus? Ya jelaskan bagaimana anggota Kristus bukan Kristus, silakan. Kita sekarang membahas apa? Membahas Alkitab atau membahas TNI? Kristus ku bilang, bahas siapa? Silakan. Jadi seperti ini Bang, tadi kan saya bacakan dalam Galatia 3:26, setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dia disebut anak-anak Allah. Baca 27-nya. Baca abang lah. Oke. Loh, tadi kamu sudah baca. Baru. Kristen yang sudah dibaptis akan memakai pakaian Kristus. Ayo. Abang tahu nggak apa artinya itu? TNI yang sudah dilantik menjadi TNI akan menggunakan pakaian TNI. Apabila dia bukan TNI menggunakan pakaian TNI, maka dia TNI gadungan. Kalau Anda bukan Kristus memakai pakaian Kristus, berarti Anda Kristus gadungan. Anda baca Galatia 3 nomor 27 itu. Baca. Berani nggak Anda baca? Baca. Ikuti Ya, silakan. Harus, Anda kan mau belajar di sini. Pendeta mana mau ajarkan yang kayak gini? Lari dong jemaat. Silakan. Oke. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan apa? Mengenakan Kristus. Audeo dalam bahasa Yunani itu memakai Kristus. Anda kalau memakai Kristus atau Anda adalah Kristus, berarti palsu enggak atau asli Anda ini Kristus? Oke, berarti abang menganggap kami sama dengan Kristus, oke? Saya akan. Lah iya kan memang di situ dalilnya, Cak Ayu. Makanya kamu itu bukan lagi hamba Tuhan, tapi adalah Kristus. Begitu cara belajarnya. Tidak, buktinya. Kok tidak pula? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, telah memakai Kristus. Tidak Bang, tidak. Buktinya apa? Ketika orang percaya sampai ke dalam kerajaan Allah, mereka memuji Tuhan. Ya, Tuhan yang mana yang kau puji? Dengarlah, bacalah dalam Wahyu 7 ayat 10. Apa? Wahyu 7 ayat 10. Ya, apa yang diterangkan di sana? Dan dengan suaranya mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Siapa anak domba ini adalah Kristus. Nah, kalian akan duduk, kalian juga akan duduk sama dengan mereka. Memang iya. Berarti kamu sehakikat. Kamu sehakikat. Kemuliaan dan hikmat. Berarti kamu sehakikat. Karena kamu juga duduk di atas tahta Bapa. Dan kami tugasnya di sana memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana cerita? Coba kamu baca ya Wahyu 3 nomor 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Berarti kamu duduk di atas tahta bersama dengan Yesus, bersama dengan Bapa. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus ketika di tahta masih memuji Bapa? Tidak. Karena dia yang menerima pujian itu, bukan dia yang memuji, tapi dia yang menerima.
Makanya kamu dikatakan duduk pada sepulin dan ayat yang kedua. kamu duduk di atas tahta Bapa. Berarti kamu setara dengan Bapa. Setara tapi bukan secara ilahi. Iya, Ketawa setara dalam tapi tidak kebodohan. Ya kamu yang lol. Di situ di dalam kitabmu diajarkan kemudian kamu adalah anggota Kristus. Kamu bukan lagi hamba. Kamu sehakikat dengan Bapakmu. Ketika Tuhanmu datang kemudian dalam bentuk yang aslinya, kau akan serupa dengan Dia dan kau memakaikan juga pengenakan pakaian Kristus. Itu dalil. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20, kau pun itu adalah orang-orang yang diurapi. Sama seperti Yesus, kamu orang diurapi. Dan kamu juga adalah anggota Kristus. Anggota Kristus ya Kristus. Ternyata beban juga kalau menjelaskan ini sama orang yang percaya, Bang. Jadi bukan beban. Sekarang begini. Kita buktikan. Kenapa Kristen itu bukan hamba Tuhan lagi? Tanya dulu samamu. Karena siapa bilang bukan hamba Tuhan? Galatia 4 nomor 7. Oke, kita buka ya. Kita buka lagi. Galatia 4 ya. ayat 7. Yuk Puput. Oke. Mau lari kemana ente? Oke. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ahli waris. Oke. Mantap kali, Bah. Oke. Itulah kami mantapnya orang Kristen. Oke. Coba itu dia. Harus kamu akui itu dong. Makanya jangan kau sembunyikan identitasmu. Kau harus sombong. Kami memang kami memang Tuhan. Kalian Tuhan, kalian bukan hamba. Kami ini adalah anak-anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Itu Anda harus akui dong. Jangan kau mau, jangan kau malu-malu, jangan setengah-setengah. Ayat 13. Oke, bisa aku baca? Galatia 1-nya dulu, Galatia 5 nomor 1 dulu kau baca. Enggak, baca dulu di situ. Jangan loncat-loncat, jangan kau comot data selanjutnya. Nomor 1-nya dulu, Galatia 5 nomor 1. Tadi. Baca dulu. Orang Kristen sudah menjadi Tuhan, makanya sombong. Ya memang kan dalilnya. Kan dalilnya begitu. Kamu baca dulu Galatia 5 nomor 1. Baca coba. Berani enggak baca? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdeka. Dari Abang lucu, abang nyuruh aku membaca tapi abang ribut. Iya, abang ribut. Jadi aku membaca jadi tegang. Baca. Saya kan bertanya. Kamu dimerdekakan dari terus baca terus Galatia 5 nomor 1 baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dari dosa. Bukan, nenekmu kiper. Mana ada kayak gitu dalilnya di situ? Inilah kamu. Mentang-mentang kau sudah Tuhan, kau seenak saja berfirman. Tidak ada firman di situ begitu. Kau bikin firman baru lagi. Ayat selanjutnya, mentang-mentang kau Tuhan. Ayat selanjutnya. Galatia 1 tuntaskan dulu. Galatia 5 nomor 1 tuntaskan. Tadi abang bilang dimerdekakan dari. Kita jawab ya. Silakan. Kita jawab. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara. Nomor 1-nya selesaikan dulu. Cak Kangkung. Jangan kau nipu. Jangan mentang-mentang kau Tuhan. Jangan mentang-mentang kamu ini Tuhan. Seenak perut berfirman. Silakan. Kita ikuti ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambahan. Itu apa? Larangan? Itu larangan apa Paulus? Paulus melarang Anda menjadi hamba. Hamba dosa. Mana di situ hamba dosa, kucuk? Jangan mentang-mentang kau Tuhan. Jangan mentang-mentang kamu Tuhan. Kamu berfirman seenak perutmu. Tuhan Anda. Jangan, saudara, jangan kamu mentang-mentang Tuhan. Kau seenaknya berfirman di sini. Kau harus bikin konsili dulu baru berfirman dong. Sepakat dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Telepon bom-bom, Tuhan bom-bom, ini ada ini. Bagaimana ini? Kita di sini hamba Tuhan atau hamba dosa? Ayo. Ini dikatakan Kristus telah sungguh-sungguh
Kita semua sungguh-sungguh sudah merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk penghambaan. Makanya dikatakan begini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagi. Tuh buktinya. Itu buktinya. Tuhan mengajarkan Tuhan mengajarkan Abraham dan keturunannya untuk bersunat. Tapi karena kalian sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan, kalian tidak mau lagi tunduk kepada perintah Tuhan. Begitu Tuhan Ando. Tuhan Ando kok panuan? Paham sampai sini? Tuhan? Halo? Tuhan Ando paham? Bisa nggak? Jangan kau berfirman sendiri. Kau komunikasi dulu. Galatia 5 ayat 13 ini. Baca. Oke? Baca. Pelan-pelan tapi dengar. Sebelum kamu baca dengarkan saya. Sebelum kamu baca dengarkan. Kau baca kata per kata dan kau telusuri Galatia 5:13 itu pakai otakmu ya. Oke. Janji? Oke, silakan. Dengar. Aku baca ayat 13 karena menjawab dari manakah dimerdekakan. Dan silakan. Justru itu menguatkan. Lanjut. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Karena Kristus, Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Itu. Pas kan? Betul nggak? Melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Betul orang yang telah dimerdekakan ditugaskan untuk hidup di dalam kasih sebagai meskipun ketaatan menjadi Allah. Itu artinya meskipun dengar di situ dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Betul nggak? Betul. Berarti kamu ini adalah orang-orang merdeka kan? Iya. Tetapi kalau kamu sudah merdeka, jangan gunakan kesempatan itu hidup di dalam dosa. Nah, itu berarti perintah Tuhan agar kami yang telah dimerdekakan untuk tidak hidup dalam dosa. Itu artinya, Bang. Iya, jadi merdeka dari apa ceritanya ini? Kau merdeka dari apa? Yang abang bilang, ngerti nggak abang apa yang abang bilang? Saya mengerti. Kamu itu bebas dari apa? Kamu bebas dari mana? Kamu dari itu. Dosa. Jadi maknanya gini, gantian. Maknanya begini. Kamu itu sudah dibebaskan. Mau ngapain aja boleh. Siapa bilang? Kan itu dalilnya. Tapi jangan salah guna. Dengarkan saya. Untuk berbuat dosa. Dengarkan saya. Arti dari ayat ini adalah kamu ini sudah merdeka, teman-teman. Kalian bukan bang sayurnya. Jelas. Aku pikirnya tinggi. Tunggu. Jangan menangis dulu anak Tuhan. Tuhan Ando jangan nangis dulu. Di situ dikatakan kamu ini sudah merdeka. Tapi jangan kau manfaatkan kemerdekaanmu ini hidup dalam dosa. Jangan mentang-mentang kamu merdeka, ya kamu seenaknya saja hidup di dalam dosa. Jangan. Kalau dia hidup di dalam dosa, silakan aja. Silakan kau hidup dalam dosa, kau tidak akan kena hukum. Kenapa? Karena kamu itu sudah merdeka. Tapi jangan mentang-mentang kau sudah merdeka, kamu sepuas-puasnya. Jangan juga begitu dong. Mentang-mentang kau sudah merdeka, kau seenaknya aja di dalam dosa. Jangan. Tahan tanganlah sedikit, tapi melakukan dosa pelan-pelan, tipis-tipis boleh lah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Pendosa itu artinya, Bang. Maksudnya kamu itu apa bedanya dengan saya? Apa bedanya dengan saya kalau begitu? Bedanya saya apa? Saya tidak boleh melakukan dosa. Kamu juga tidak boleh melakukan dosa. Lalu bedanya kau dengan saya? Saya ini hamba. Kamu itu orang merdeka. Nah, kamu merdeka dari apa? Merdeka melakukan apa saja. Abang nggak disebut hamba karena apa? Abang nggak percaya Yesus. Nenekmu kiper. Saya ini hamba Tuhan. Tidak. Secara kitab abang tidak.
Siapa bilang? Memang bukan Baca hambanya Galatia Yesus. 3:26. Kucelo, saya ini memang bukan hambanya Yesus, karena Yesus itu bukan Tuhanku. Karena Tapi kita saya, membahas Alkitab, bukan membahas Al-Quran. karena saya ini hambanya Allah. Saya ini hambanya Allah, sama seperti Yesus. Yesus juga adalah hambanya Allah. Sekarang kita baca Alkitab, Bang, bukan baca Al-Quran. Kamu itu hambanya Kristus. Kamu itu hambanya Kristus. Kristus yang datang di padang gurun berupa makhluk roh, yang datang ngajarin Paulus Injil. Itu berbeda. Kalau Yesus, kalau Yesusnya anak Maria itu, kalau Yesusnya Maria itu sama seperti kami. Kami adalah hamba Allah. Yesus hamba Allah, sedangkan kamu bukan. Nah, sekarang di situ jelas dikatakan, saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Merdeka untuk melakukan apa saja. Coba saya buktikan di dalam Kolose 2, jelas sekali Paulus mengajarkan di sana kebebasan untuk melakukan apa saja, apa yang dilarang oleh Tuhan. Paulus mengajarkan untuk memerdekakan Kristen untuk melakukan apa saja. Makanya Kristen itu hanya menjadikan kitab perjanjian lama itu sebagai aksesoris doang, gaya-gayaan doang untuk menipu lawan. Kau baca nomor 16-nya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bukan bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujud Kristus adalah, sedangkan yang aslinya adalah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, serta berkanjang kepada penglihatan tanpa alasan, yang dibesar-besarkan dari oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh, dan yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan lagi jamah ini, jangan cicipi itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian yang hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan kehidupan duniawi. Ini Paulus sedang mendoktrin kalian bahwa perintah-perintah Tuhan itu adalah perintah-perintah manusia. Jangan makan ini, jangan minum ini, jangan makan itu. Itu kata Paulus, itu cuma perintah manusia. Jangan kau percaya, jangan lagi kau mau diatur tentang itu semua. Kamu sudah bebas. Makanya Paulus mengajarkan boleh makan apapun. Tak ada yang haram di Kristen, semuanya boleh. Sekarang mau bukti. Tunjukkan satu dalil di Kristen apa yang haram. Satu aja. Yang haram itu, Bang. Apa? Jadi kalau di kami di Kristen, apa yang haram? Yang haram itu bukan apa yang masuk, nah, itu apa yang keluar. Yang keluar itu najis, bukan haram. Jangan kau samakan najis dengan haram. Sekarang pertanyaan saya, apa yang haram di Kristen? Adakah? Perbuatan dosa. Mana ada haram perbuatan dosa di Kristen? Mana dalil? Kau dihantam oleh 1 Yohanes 2 nomor 1. Apa yang dikatakan di sana? Anak-anakku yang kekasih, jangan lagi kau mau berdosa, tetapi kalau kau berdosa nggak apa-apa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Salah. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tapi tahu nggak Abang, sebenarnya secara tidak langsung Abang telah memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nenekmu kiper. Bagi orang yang tidak berakal, iya betul. Kayak kamu nggak berakal. Iya, kamu pasti mengatakan itu. Sedangkan orang-orang yang berakal menertawakan kamu. Orang-orang berakal mengatakan ternyata Kristen ini bukan hamba Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan di gereja setiap minggu itu bukan sedang menghambakan diri kepada Tuhan, tapi menghambakan diri kepada makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tadi saya sudah katakan samamu. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada
Yesus, semuanya dibatalkan oleh Paulus. Lalu Paulus bikin aturan baru. Jadi apa yang kau lakukan hari Minggu itu, ibadah Natal itu, semuanya itu adalah perintah langsung dari Paulus itu sendiri. Sekarang saya ulang pertanyaan saya. Tolong tunjukkan satu perbuatan yang dikecam haram di Kristen. Ada nggak? Kenapa ulang coba? Tidak ada yang haram di agamamu itu. Bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada yang haram. Tidak ada yang haram di Kristen itu. Semua dimerdekakan. Kamu adalah anak-anak merdeka. Kamu bukan lagi anak hamba. Kamu orang-orang merdeka. Kamu sendiri tadi membaca dalilnya di dalam Galatia 5 nomor 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari mana? Merdeka dari aturan-aturan Tuhan. Kamu nggak lagi hamba Tuhan. Kamu anak Tuhan. Jadi kamu sebagai anak Tuhan tidak lagi tunduk kepada perintah majikan. Kamu pewaris. Kutanya dulu samamu, kalau Tuhanmu mati, yang mewarisi sifat ketuhanan siapa? Seperti ini bang, dengar. Saya ulang pertanyaannya. Kalau Tuhanmu mati, yang menjadi pewaris ketuhanan siapa? Tuhan kami nggak pernah mati. Yang masuk dalam kubur siapa? Sekarang begini bang, ya. Mama, inna belale matin rono Tuhan ando. Dengar bang, kamu jangan menyalahi kaidah di dalam Bibelmu. Tadi abang Bibelmu yang mengatakan itu. Bibelmu yang mengatakan itu. Kamu adalah pewaris Elohim. Jadi kalau Elohimmu datang dalam rupa manusia, mati 3 hari, pewarisnya kamu yang jadi Tuhan saat itu. Tidak kok. Kenapa tidak kok? Bukankah anak Tuhan itu adalah pewaris tahta Tuhan? Jadi seperti ini ada bang. Abang itu kan percuma dijelaskan gak bakalan ngerti karena abang tidak menghargai iman orang lain. Saudara, saya di dalam beragama, cerminan utama dalam beragama saya itu adalah akal. Bagaimana mungkin Anda ingin membuat saya mengerti hal-hal yang tidak masuk akal? Sedangkan bagaimana suruh baca Alkitab, abang mencampur-campurkan bahasa apa? Mengkabur-kaburkan maknanya. Apa yang saya kaburkan itu yang tertulis di situ. Tetapi coba kau memaknainya sesuai Galatia yang 5 mana? ayat 13. Coba ulang coba. Oke, saya baca. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi dalilmu ini seibarat sama seperti engkau sudah berpesan kepada seorang anak ketika dia tinggal di rumah. Di rumah ini kamu bebas ya. Kamu mau ngapain aja boleh. Nonton TV boleh, nonton ini boleh. Kau mau main bola dalam rumah boleh. Kau bebas. Kau mau ngapain aja. Kau merdeka di rumah ini. Tetapi meskipun demikian, kamu jangan juga melampaui batas dong. Ya, jangan kau buat kacau dalam rumah. Kau bikin begini, kau begini dan seterusnya ya. Jangan ya. Tapi kau bebas kok, bebas. Kau bebas, kau merdeka. Kau mau ngapain aja boleh. Boleh. Kau mau makan kulkas, kau mau telan jendela pintu boleh. Tapi ya jangan juga yang berlebihan dong ya. Aku pergi dulu ya. Iya, paman. Ketika kemudian orang punya rumah pulang, dia menemukan kamu telan kulkas. Kau kena hukum nggak? Oke pas. Kau kena hukum nggak? Pertanyaan saya, kau kena hukum nggak?
kena hukum. Gimana kau bisa kena hukum? Yang punya rumah sudah memerdekakan kamu, sudah membebaskan kamu mau ngapain aja. Cuman diminta, kamu kan manusia, kan tidak pantas kau telan kulkas meskipun kau sudah memerdekakan. Tapi dengar. Tapi kalau yang kecil-kecil seperti menggauli sesamamu, sejenismu atau apapun itu boleh lah, tapi jangan juga berlebihan lah. Makanya di gereja itu boleh sesama ini karena itu dalilnya kamu itu orang-orang merdeka, tapi tahan-tahan juga, Cak Ayu. Jangan berlebihan, setengah aja yang masuk, jangan full. Itu dalilnya dalam kitabmu di Galatia 5 nomor 13. Kalau you pakai otak memahami dalil tersebut. Oke, tadi abang bilang bebas pelan-pelan gitu kan. Memang dosa ada rupanya kecil-kecil, ada rupanya dosa kecil-kecil. Coba. Kamu itu sebenarnya bukan lagi hamba dosa. Kamu itu karena tak ada lagi dosa di Kristen. Tadi saya sudah membacakan dalilnya 1 Yohanes 2 nomor 1. Masih kurang apa, Cak Ayu? Tetapi dosa apapun yang kamu lakukan, ada Yesus sebagai pendamai dosa Kristen. Betul? Makanya abang Kristen itu sombong. Ya, abang belum Kristen itu sombongnya minta ampun. Kristen itu sombong, ponga, angkuh di atas muka bumi ini, berjalan seenak perutnya, makan semua makanan yang diharamkan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menjadi hamba Tuhan. Enggak, pemahaman yang salah itu udah sekarang pas. Oke. Oke, sekarang giliran kamu bicara, saya istirahat. Kamu jelaskan kepada saya hari ini juga, saat ini juga kami umat Islam mau tahu. Tolong kasih kami bukti yang bisa kami lihat di dalam hidup kekristenan Anda sebagai seorang Kristen, sebagai Tuhan. Bukti bahwa kalian itu menghambakan diri kepada Tuhan itu apa? Satu aja. Apa yang kalian lakukan dalam Kristen itu sebagai bukti kalau kalian itu hamba Tuhan? Silakan. Oke. Ayat 14 ya, Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu itu firman teori Bung, itu teori. Saya minta Anda buktikan dalam hidup Kristen di Indonesia ini aja dulu. Di Indonesia yang kami lihat, yang kami bisa lihat, oh, kalau ini kan jelas kami ke masjid ibadah menyembah kepada Tuhan kami. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru semesta alam. Itu bukti kami menghambakan diri kan. Nah sekarang di Kristen yang kami bisa lihat bahwa kalian menghambakan diri itu yang mana? Coba tunjukkan. Oke. Abang sadar enggak dengan rumah bang ini kan menyakiti iman orang Kristen? Kok menyakiti? Menyakiti, tapi bukan. kami diam. Anda kami tadi tidak mau bertindak. Tadi Anda memuji daripada kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Tadi Anda memuji bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan. Tadi Kita dia tidak memuji boleh loh. Teman-teman. Makanya kami tadi Makanya kami diam. Abang kasih dia direm dulu mulutnya anak ini, direm dulu ini. Jangan berfirman terus dia mentang-mentang dia Tuhan. Tadi kamu memuji. Tidak dengan sadar Anda sudah melakukan penginjilan, memberitakan tentang ketuhanan Yesus. Sekarang setelah Anda menemukan diri Anda ternyata keliru dalam beragama, Anda sekarang sudah nangis. Kami, Rom ini telah menyakiti kami, tetapi karena kami adalah anak-anak Tuhan yang harusnya sebagai Tuhan kau berdoalah, kau kutuklah yang ada di sini. Kau kan Tuhan. Tidak, kami tidak diajarkan seperti itu. Malah dibilang, ya kamu kan Tuhan. Berdoalah kepadanya. Kamu kan Tuhan. Tidak. Kamu Tuhan, kamu Tuhan. Jadi sekarang seperti itu ya Bang. Jadi sekarang kamu tunjukkan kepada saya. Sekarang kau tunjukkan kepada saya bukti yang bisa kami lihat dengan mata kami bahwa Kristen itu menghambakan diri kepada Tuhan itu satu aja. Mana? Saya mau tahu. Saya mau tulis. Bilang kasihilah. Kasihilah apa? Kasihi itu ajaran Taurat, bukan ajaran Kristen itu. Taurat. Iya. Sudahlah. Di mana Kristen dapat ilmu kasih? Itu dari Taurat itu. Sementara itu ajaran Kristus loh. Ajaran Kristus lah. Cari ayatnya. Ajaran Kristus lah. Itu adalah cakupan dari hukum para Taurat. teolog melihat abang masih setara kami aja, abang udah mencret. Oh mencret. Sombongnya Tuhan ini sombong kali. Aku ajaran kasih milik hukum Taurat. Aduh.
Loh, coba kau tunjukkan kepada saya di mana perintah kasih, hukum utama dan terutama itu tercantum di mana? Silakan. Kau tunjukkan kepada saya. Oke, bentar ya Silakan. Bang. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Aku tidak percaya kepada Tuhan yang satu ini. Ilmunya kosong, mulutnya besar. Matius 22 kamu baca. Nomor 34 sampai nomor 40 baca aja di situ. Ah, Tuhan kok nggak tahu Bible gimana sih? Ini Tuhan palsu ini teman-teman, Tuhan palsu. Yang Tuhan itu kan, Tuhan itu maha tahu kok. Ini ke Google dulu, ke perpustakaan dulu. Dasar Tuhan palsu. Woi, Tuhan Aldo. Kamu baca Matius 22, nggak usah terlalu jauh, mau kemana pun. Oke. Kita buka Matius 22. Lebih tahu hamba Tuhan daripada Tuhan. Mama. Dengarlah tadi mana datanya dikasih omong diam. Kamu kelamaan ke perpustakaan ngapain? Lu kan Tuhan. Sebagai Tuhan lu harusnya lebih tahu dari saya. Kita bukan, ini namanya diskusi ilmiah, bukan diskusi kalau ilmiah harus mendudukkan perkara Bible secara ilmiah. Jangan kau tolak isi Biblemu. Makanya aku buka Iya, tapi nggak usah kau kan Tuhan, ngapain ke perpustakaan lagi? Tuhan itu maha tahu. Dengar, biar aku bilang ya. Tadi kan dalilnya mana katanya kan? Bacalah, berbaca ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya. Jangan kau 39. Tuhan kok penipu. Tuhan jangan nipu dong. Sampai ke nomor 40 dong. Sampai 40 dong. Tuhan kok suka nipu sih, gimana sih Tuhan satu ini? Dulu, Bang. Abang jangan membantah loh. Iya, tapi jangan sampai 39. Itu nggak sampai ke poinnya. Harus sampai ke 40. Karena beda Oke, sampai 40 ya. Iya, gitu dong sampai Tuhan. 40. Kita baca ya. Iya, baca. Diam Abang. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Dalam Taurat, dalam mana? Dalam mana? Dalam Taurat. Kan udah aku bilang tadi, hukum kasih itu cakupan hukum Taurat. Alamak. Inilah Bang, kan gak fair tadi bilang baca sampai semua. Masih baca setengah. Tadi kau ketawa, kau tertawakan saya karena saya bilang hukum Taurat itu hukum kasih itu berasal dari Taurat. Alamak, gimana ini Tuhan kok kayak gini? Tuhan palsu ini kayaknya. Dengarlah Bang, dengarlah tadi Bang bilang baca semua. Iya, saya dengar, tapi saya menertawakan kamu. Kamu tadi menertawakan saya ketika saya mengatakan kasih itu adalah cakupan atau rangkuman dari Taurat. Kamu mengatakan, ini ternyata Bang Suma ini yang kayak begini saja seperti kami aja membuat Anda mencret. Sombong kali mulut Anda. Pendeta saja menghindar. Bang Suma itu malaikat maut bagi orang Kristen, khususnya pendeta pastor. Kamu anak bawang yang tidak kenal Bang Suma berani-berani ke sini. Jadi rujak kan kau? Bukan loh Bang, dengarlah Bang. Kau bukan. Sekarang kau sadar nggak yang kau baca tadi? Kasihilah Tuhan Elohimmu. Kau baca nggak tadi? Itu adalah apa? Itu adalah apa? Udahlah Bang, lenceng ya. Karena apa? Abang bilang baca, Abang potong-potong. Kayak mana diskusi kayak gitu? Kan pertanyaannya jelas. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itu kan yang ditanya. Hukum Taurat kan? Iya, dijawab hukum Yesus. Taurat. Bentar lah, makanya hukum Taurat atau hukum Taurat atau bukan? Aku enggak. Kasih itu adalah cakupan Taurat. Udahlah. Enggak, kau jawab dulu, Dek. Bahwa kasih itu adalah rangkuman dari hukum Taurat. Betul nggak? Jujur dulu Ando, jujur. Tuhan Ando jujur. Jujur dulu.
Gitu dong. Makanya jangan sepele dengan orang yang kayak Bang Suma yang paham Bible daripada ente. Dengarlah dulu Bang, kan aku lagi Anda sudah membaca akui, keseluruhan, Anda Bang. sudah akui, Anda sudah akui, kasih itu adalah hukum Taurat, bukan hukum gereja atau buatan Kristen. Paham sampai situ? Lanjutkan bacaannya. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan seluruh kitab nabi. Tanya dulu samamu, Lukas nabi enggak? Bukan. Tidak. Markus nabi enggak? Tidak. Yohanes nabi enggak? Tidak. Paulus nabi enggak? Tidak. Markus nabi enggak? Tidak. Berarti kasih itu ada di kitab Perjanjian Lama, bukan di kitab Loca Kangkung. Nah, oke. Jadi Bang, aku bersyukur sama Abang karena apa? Setelah Abang menceritakan itu, tambah pengalaman, tapi bukan pengalaman yang memudarkan iman, tetapi yang semakin menguatkan. Bagus sekali. Dan itu yang artinya kegilaan Anda sudah akut. Karena di situ sudah jelas sekali hukum Taurat utama dan kedua itu adalah cakupan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, dan itu bukan milik Kristen, itu miliknya Yahudi. Bagi yang waras, yang tidak waras gila permanen kayak ente, Anda butuh laskar bit untuk otak Anda. Itu dalil. Makanya di dalam Ulangan 11 nomor 1, kasih itu adalah implementasinya apa? Baca Ulangan 6, Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku dan jangan kau mengurangi. Kalau tidak dikurangi dan tidak ditambahkan, maka kitab Perjanjian Baru Kristen itu harus disepak sampai ke neraka. Paham sampai sini? Jangan kau tambah-tambahi yang tadi itu, jangan lagi kau mau diperhamba, kami adalah anak Tuhan. Itu ditambah-tambahi, dan itu ternyata bukan ajaran kasih. Ajaran kasih itu ada di kitab para nabi dan hukum Taurat. Dan Anda sudah akui, Lukas, Markus, Paulus itu semua bukan nabi. Berarti catatan-catatan pendiri agama Anda tidak termasuk dalam rangkaian hukum utama dan hukum kedua. Sampai sini paham? Nggak paham dia. Panggil tuan-tuan. Bang Ando, Tuan Ando, panggil tuan-tuan yang lain dong. Tuan-tuan yang lain. Ya, panggil Tuhanmu yang lebih senior. Suruh ke sini. Tapi apapun ceritanya Bang, aku berterima kasih dengan room ini. Ya, semoga Bang sama. sehat selalu untuk memberitakan firman Tuhan. Oke Bang? Iya, Salam sehat sama. Bang. Salam sehat saudaraku. Jadi Tuhan akhir Nando. kata minta maaf atas kata-kata yang salah. Iya, sama. Kamu di sini aja, duduk di sini sambil belajar. Lembutkan hatimu. Yang kuajarkan bukan sebuah kesesatan. Saya hanya mendudukkan perkara Bible pada tempat yang seharusnya. Sama, ketika Anda berbicara mengenai kasih, selama ini Anda terjebak Kristen itu kasih. Ternyata kasih itu rangkumannya adalah Taurat dan kitab nabi-nabi. Berarti bukan Perjanjian Baru berarti. Makanya aku bilang belum ada cerminan kasih yang dimiliki oleh orang Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Gak ada. Bagi-bagi Indomie, oh saya sering, malah saya setiap hari Jumat bagi-bagi lebih daripada itu. Apalagi pengobatan gratis. Banyak organisasi-organisasi Islam memberikan pengobatan gratis. Nggak ada kasih apa. Mengajak menjadi Tuhan, wah kecuali kalau itu, atau membagi-bagikan lubang tua kepada berondong. Itu wallahu a'lam bishawab. Habis itu klarifikasi. Tapi klarifikasinya dia pegang paha. Masalah generasi salome. Coba saudara-saudara nonton di PT saya, Bang Suma 01, saya buatkan PT potongan klarifikasi. Ya, wanita tua yang itu, wanita tua tersebut, sambil dia pegang pahanya anak muda tersebut, dia pesan bahwa tak ada hubungan spesial. Bagaimana mungkin orang yang mengaku anak Tuhan pegang paha orang yang bukan mahramnya? Coba
Bagaimana mungkin tuh kalau tidak ada hubungan spesial? Jadi dia mencoba membersihkan dirinya, sayangnya dia membersihkan mukanya pakai air comberan. Makin dibasuh, makin diguyur, makin kotor. Cerat. Makanya dek, kalau kamu membahas tentang dirimu itu sebagai anak Tuhan, anak yang suci, harus implementasi ucapanmu itu sama dengan tindakan. Kau menghina Allah, menghina Rasulullah, tapi perbuatanmu lebih bagus binatang. Binatang tidak pernah membawa data, dalil-dalil mengatasnamakan Tuhan. Tapi dia setiap hari kesana kemari memberitakan kebenaran, tapi dia sendiri menjajakan lubang tua. Kita nggak sebut nama ya, tapi yang merasa aja. Lihat di PT saya teman-teman sekalian, nonton di situ dia pegang paha, itu membuktikan bahwasanya wow, di follow akun saya Bang Suma 01 biar pengikutnya bisa tembus 1 juta, supaya setiap dia live semakin banyak orang yang mendengarkan kebenaran. Silakan host disapa Bang Handi. Sudah Bang Zuma. Udah. Oke. Ya, saya izin tunjukin aja. Siapa tahu teman-teman mungkin belum pada tahu akun Bang Zuma yang 01 itu kan. Iya, di follow teman-teman. Tembuskan 1 juta tuh. Lawan kemungkaran. Kenapa? Karena tanpa ragi yang membuat anak-anak kita itu jatuh, goyang. Makanya kita harus ada yang menyaingi akun-akun besar mereka. Ini banyak akun, teman-teman hati-hati juga akun fake Bang Zuma ya. Itu sudah banyak juga saya blokir itu teman-teman. Mohon diperhatikan juga. Itu akun Bang Zuma yang fake itu banyak bertaburan di mana-mana. Hati-hati teman-teman muslim. Kalau jumpa langsung blok. Jangan disimpan. Ini aku tunjukin akun Bang Zuma teman-teman, di follow ya. Cukupkan 1M. Ini kita baru 310k. Izin gurunda saya besarin. Nih, yang ini teman-teman ya. Coba diperhatikan akun Bang Zuma ini. Ini kan sudah diganti foto profilnya. Waktu itu kan warna kuning foto profilnya. Teman-teman diperhatikan akun Bang Zuma ini. Ini kalau ada VT-nya di sini nih. Ada VT-nya. Nih. Gak usah diputar. Nanti teman-teman nonton sendiri ini. Ini akun Bang Zuma nih, teman-teman, di screenshot aja. Kalau tidak bisa dapat di screenshot, di follow semua nih. Udah ya, yang sudah ya, 310.000 followers. Cukupkan 1M. Gitu aja. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, kirim permintaan. Kita kecilkan dulu, sabar ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman Kristen, moderator bantu dinaikkan aja teman-teman Kristen yang kayak tadi juga boleh. Yang Tuhan siapa namanya? Tuhan Ando. Tuhan Ando. Silakan. Bang Melvin ini Kristen atau Muslim, Bang Melvin? Aduh, ini lagi anak Tuhan ini. Ini ndak mau belajar ini kan dah. Selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malan. Tunggu dulu kau Major. Kau mute dulu Major. Kau mute dulu. Oke, Bang Donki Melvin ini Donkin Hans, Kristen atau Muslim, Bang? Kristen. Oke, mau dialog Bang? Mau menanggapi yang tadi? Coba saya naikkan teman-teman. Izin saya naikkan dulu teman-teman Kristen, biar teman-teman Kristen bisa penuhkan komal ini. Nanti Bang Donkin, ini Masaha Konjilo. Coba yang dua lagi Kristennya. Tapi satu-satu ngomong ya. Nanti kasih kesempatan sama-sama Kristen. Nanti kalian konsili berlima. Siapa duluan yang mau ngomong? Asal jangan Major, nanti Major terakhir aja dia. Dia itu mode tengah malam dia itu. Silakan teman-teman Kristen di bawah tekan 3 ya kalau bisa ya.
Iya, ini ada anak-anak adik dari Advent lagi tanya, iya sama Bang Zuma. Ya, Major kau nanti aja Major, kadang nggak nyambung ngomong sama aku. Nanti kau. Silakan, nanti aku jadi wasit aja. Iya, nggak usah kau lah. Nggak ada isi kau dari dulu. Silakan adek yang mau naik. Ini ada yang sudah DM juga. Kalau mau naik silakan dari Advent. Dia tanya itu Bang Zuma ya. Saya bilang iya Bang Zuma. Silakan naik dek. Kirim permintaan. Masa? Ya. Kau dibawa dulu. Bentar kau ya. Ya udah, Oke. ya udah. Bentar dulu kau. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain dulu. Yang sudah biasa dialog itu bentar dulu. Major juga. Nanti Major tengah-tengah malam dia. Menjelak subuh lah. Ini Pak Vivo betul ya? Bang Andi. Monitor Bang Andi. Masih tidur kali Bang Andi jam begini. Ini Pak Vivo. Ini tunggu naik Pak Lamsam lagi nih. Bahaya kalau naik Pak Lamsam. Ini Pak Vito lebih baik kan Bang? Tunggu dulu kita sapa dulu. Ini betul Pak Vivo. Kita tengok dulu. Pak Vivo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Kristen Bang ya? Enggak, Islam. Oh, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kita naikkan teman-teman Kristen. Kita cukupkan dulu 3 kursi lagi biar enak diskusinya. Supaya jangan repot lagi sebentar menaikkan, menurunkan teman-teman yang minta naik. Atau kayak mana? Biar Bang Zuba juga istirahat kan? Istirahat dikit, minum-minum kopi campur betadin. Sambil kita naikkan teman-teman Kristen. Izin yang Muslim standby dulu ya. Dulu ya. Ini moderator siapa di sini ini? Jangan di-mute mikrofonku ya, tanpa seizinku. Jangan kalian mati-matikan gambarku tanpa seizinku. Oke, Immanuel, Kristen atau Muslim Immanuel? Sudah 2025. Janganlah Kristen. Saya izin turun Islam lah. Kristen itu agama. Makasih Bang, nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Silakan teman-teman Kristen. Ini Torosoki betul. Bang Zuma? Monitor. Oke, Bang Torosoki betul. Selamat malam. Pak Torosoki. Ngomong Bang, ngomong. Bang Torosoki. Oke, izin saya turunkan yang nggak ngomong ya. Oke, silakan Pak Don Mars. Ini dari Kristen apa ini Bang? Nanti kita sambil naikkan sebentar. Silakan Bang Don Ki. Dibuka mikrofonnya Bang Hans. Ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau disampaikan mengenai tema tadi? Temanya Kristen anak hantu. Nggak apa-apa. Yang sebenarnya Kristen itu umat Kristus, pengikut Yesus Kristus yang sudah dan yang pasti akan menerima keselamatan, bukan hanya janji klaim-klaim doang. Kami ini sudah dibuktikan. Tuhan kami itu hidup saat ini hidup dan dia saat ini berada di surga, bukan di alam kubur. Memalukan jika mengikut seseorang yang mengaku berkuasa di surga sementara dia sendiri di alam kubur, mati dia dan gak bangkit-bangkit lagi. Banyak orang mengaku Tuhan, aku Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi dia bersembunyi. Mana kau? Gak ada jelas. Semua mengaku Tuhan, setan pun mengaku Tuhan. Tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia pengecut. Dia hanya ngaku doang. Sama seperti umatnya suka klaim, aku begini, aku begitu. Cerita doang, klaim doang ya kau semua kau. Kenapa orang ini? Kenapa Bang? Kenapa Juma? Loh, Juma kok getar-getir Juma? Aduh, oke, kau Diusir Juma, mertua lagi, diusir mertua enggak? Ini anak Tuhan klaim lagi. sama, ada Juma, ada loh umat tuh ngaku klaim aja kerjanya deh Bang. Enggak malu. Mengklaim Alkitab, mengklaim Ada Allah. ngeklaim dia, oh aku sampai detik ini zaman sekarang aku tuh keturunan ini sianu.
Jadi tunduk sama aku. Tunduk dia disembahnya kaki dijilat cucian kakinya. Oh, yang penting dia nggak ngaku Yahudi rohani, Bang. Jadi Yang bahaya itu sekarang- kalau dia ngaku kami Yahudi Jadi, rohani. ada lagi ngaku nabi, ngaku paling tinggi, nggak punya mujizat, malu aja nya. Oh gitu. Tapi bukankah di dalam kitab saudara nabi itu jangan nabi bahas palsu itu justru banyak. Matius 24 nomor 24 nabi-nabi palsu itu banyak melakukan mukjizat. Paulus banyak melakukan mukjizat nggak? Sampai-sampai dia disembah dibilangnya dewa Hermes. Hah? Saking hebatnya mukjizatnya Kristen itu, pemakan tua, pemakan babi, peminum tua, semuanya jadi anak Tuhan. Nah, gimana itu ceritanya, saudara? Kok orang Kristen ini ngaku anak Tuhan padahal maksiat semua? Gimana ceritanya itu? Pendeta selingkuh, pastor selingkuh, ribut di gereja, saling cakar-cakaran, padahal mereka mengaku anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu kan sejatinya harus seperti Tuhan, kudus. Tapi kok kalian sorry lah cuma kalau ngomong sendiri lah. Kok anak Tuhan kayak begitu? Anak Tuhan apa anak setan? Beres ini. Kalau cuma ngomong Itu bukan anak Tuhan, Gurunda, itu anak Allah, anak Allah. Kan aja lah. Oh, anak Allah. Tentang apa? Tentang ketuhanan, tentang keselamatan. Ayo. Anak Allah atau apa gitu? Nah, kau malu lah debater kelas elit gaya bahasa yang benar aja ngomongnya. Karena kau menyebutnya kan gitu. Juma. Emosi sendiri. Juma. Gelar Gurunda lo, masa kayak gitu? Kau Udah Dongkin, ayo kita dialog sama Gurunda yang rapi ya. Jadi Muslim versus anak Allah ya. Kita lihat ya kawan-kawan ya, Muslim versus anak Allah. Lanjut Gurunda. Iya. Juma, kau kan Gurunda, jangan macam orang tolol. Yang tadi saja. Oke, coba lah dengar lu ketawa si Juma kayak gitu, kan macam enggak beribu kan. Karena aku jawab kau dengan gayamu Juma. Masalah generasi. Itu kau bikin itu. Itu kau bikin. Kalau saya natural. Kalau guru enggak, oke, ku itu gimana Juma? Nah, itu kau niru-niru kayak Paulus itu. Gimana Juma? Nah, itu kau niru-niru kayak Paulus pada orang Yahudi, ngaku Yahudi, kepada gaya Romawi, ngaku Romawi. Kalau menyandang gelar Gurunda, jadilah Gurunda, terhormatlah. Ya lawannya siapa dulu? Gitu, jangan kau buat suara hidung, itu suara orang Arab itu. Itu natural. Gak bisa dibikin-bikin. Saya bukan Paulus yang suka bunglon. Jadi bagaimana kita, saudara? Itu suara saya. Memang suara saya gitu. Saya bukan Paulus yang suka nipu-nipu, nyamar-nyamar. Kau buat gayamu ke Arab-Araban biar macam-macam kau macam hebat macam orang Arab. Banyak kayak gitu Ustaz. Memang gaya saya kayak gitu. Jadi begini Juma. Gimana? Rumormu kau kan jagoan nih, Gurunda nih. Tapi masa gaya debatmu macam debat orang apa? Memenangkan debat kau masa ngejek? Kan nggak berkelas. Oh, bukan ngejek, itu memang fakta. Kalau Kristen itu dibilang bukan hamba Tuhan, memang betul. Kalian itu bukan hamba Tuhan. Itu dari tadi aku dengar sebentar lu kawan, sebentar lu partner. Dari lawanmu tadi si Tuhan yang bilang tadi. Diskusi apanya kok malah kenapa ini? Tunggu dulu anak muda. Jadi gaya si Juma ini perlu dirubah karena gelarnya udah Gurunda. Jangan begitu gayanya. Suara-suara hidung lah, suara ngejek lah. Ilmu saja tunjukkan. Yang penting saya bukan anak Tuhan. Kan saya masih manusia, meskipun saya Gurunda, kan gitu. Kami ini cuma anak-anak Tuhan. Mantap kali bah. Jelas mantap. Jadi begitu artinya. Anak-anak Tuhan mengatakan itu tanggung jawab kami lo. Sama begitu. Sama seperti setan itu juga tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ini kenapa sama seperti Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan? Kenapa? Pertanyaan serius. Sekarang Tuhan ini yang mana dulu, Bang Juma?
Ya Tuhanmu, kau tidak menghambakan diri kepada Tuhanmu. Iya, Tuhan itu yang mana? Ya Tuhan pencipta langit dan bumi lah. Oke, Tuhan Bang Zuma siapa? Pencipta langit dan bumi. Kau diam dulu Major, belum ada kesempatan untuk ngomong. Ayo, sekarang pertanyaan Udah, saya Mas, serius. aku dulu sama Kenapa Juma. orang Kristen ini sama Juma, seperti setan kita konsep tidak ketuhanan lah, Juma. Konsep ketuhanan lah kita. menghambakan diri, tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kenapa bisa? Juma, kita ambil judulnya dulu lah. Nggak tahu. Pembahasan lah. Malu nggak bisa Ketuhanan, Malu nggak bisa tentang bahas. keselamatan, tentang kematian, atau seperti apa? Itu ada tema itu, Kristen anak hantu. Oh, itu kan Hah? enggak, itu enggak benar, Kak. Kok nggak benar? Yesus sendiri yang mengatakan kok, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti sang bapak ini punya anak. Kalianlah itu. Itu perkataan itu siapa itu dikatakan Yesus? Itu perkataan kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Pertanyaan saya, Siapa itu? Siapa orang yang ya membunuh? kalian lah itu, Kristen lah itu, Kristen lah itu. Sekarang saya katakan kepada saudara, berdua kalian, apakah kalian pingin Yesus itu dibunuh? Diam. Kalian berdua dengarkan. Apakah Kristen? Iya, aku dengarkan aja. Kau ngomong aja lah kau. Apakah Kristen pingin agar Yesus itu disalib, atau orang Kristen tidak mau Yesus itu disalib? Jawab dengan jujur. Jangan jadi orang munafik. Nah, jawab. Sesuai nubuatan sudah ditetapkan oleh Tuhan ya harus. Nubuatan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dikatakan Mesias akan datang menderita dan mati itu? Ya, Oke. digenapi oleh Yesus Kristus. Oke. Sekarang konsep itu dari mana datangnya? Dari Yahudi? Dari sang sumber adalah Bapa. Dari Yahudi atau dari Kristen? Dia mengatakan itu dari adalah Bapa. Kenapa? Orang Yahudi itu adalah bapaknya semua suku bangsa. Saya tanya lagi sekali. Yang mengatakan bahwa itu nubuatan Yahudi atau Kristen? Ya, kitab sucinya. Yang mengatakan bahwa di dalam kitab sucinya orang Yahudi itu nubuatan untuk penyaliban Yesus, itu siapa? Yahudi atau Kristen? Orang kitab suci itu bahwa Mesias akan datang menderita dan mati bangkit kembali. Itu yang mengatakan itu orang Yahudi atau Kristen? Ya, pengikut Kristus lah. Bagaimana tergenapi oleh Yesus Kristus? Apa yang terjadi? Itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi. Di mana orang Yahudi melakukan rapat untuk membunuh Yesus? Dengar. Pertama sekali Yesus adalah orang Yahudi. Coba kau tunjukkan di mana tertulis orang-orang Yahudi membikin pertemuan untuk membunuh Yesus untuk dosa-dosa mereka. Tunjukkan kepada saya. Meow. 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 Jadi Kristen ini penumpang gelap yang mencoba untuk mentafsirkan kitabnya Yahudi demi melancarkan agama pagan mereka. Dosa-dosa mereka dihapuskan dengan menjadikan Tuhan mereka sendiri sebagai tumbal. Saya ulang lagi. Kalau Anda membuktikan saya ngarang, saya turun. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan saya ngarang, saya tetap di sini. Tolong kau tunjukkan kepada saya ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi berkumpul untuk membunuh Yesus untuk dosa waris, atau membunuh Yesus karena ada nubuatan di Perjanjian Lama. Sekarang tunjukkan di mana dalilnya. Tepuk tangan pula. Pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu itu salah soal itu. Kristen muncul belakangan menuding bahwa Yesus Kristus mati di atas salib demi untuk menggenapi Perjanjian Lama kitabnya orang Yahudi. Mana? Buktikan. Ternyata tidak ada. Berarti itu hanya dibuat-buat oleh gereja demi untuk menjual Kristus agar laku ke seluruh dunia. Mana? Buktikan. Ada. Kita ambil topik lah, Jum. Ya itu topiknya. Itu topiknya. Salib itu kutuk atau berkat. Ketuhanan lah, ketuhanan nggak apa-apa. Kan Salib itu kutuk atau berkat. Ayo,
Kenapa langsung mengambil kuda-kuda bertanya kau? Biar bisa kita kan gantian. tema, Kau pun biar kutanya. kan tema, jangan nangis, jangan Bukan, nangis. jangan nangis. Salib Kenapa kau takut itu, agamamu ditanya? salib itu, ini kan dua arah. Salib itu kan dua arah. Kau Islam ada menguasai salib. mic. Salib ada di Islam juga, di Kristen juga Iya, curi-curi salib. kasihlah kesempatan sama Tapi kawanmu ada dua bertanya sama salib. kau juga. Maka kita ambil Jangan jalan cemburu. tengahnya. Salib itu kutuk atau berkat. Itu temanya, silakan. Kita Ganti ambil tim host. Kita ambil topiknya, jangan begitu ketuhanan, keselamatan atau konsep Nggak baru. ada di agamamu nggak ada Tuhan. Gimana ceritanya kau bawa Yesus Kristus itu yang bukan Tuhan, kau mau bawa dengan tema Tuhan? Salib Kita dealkan jalan dulu tengahnya temanya Juma, baru kita ganti-gantian bertanya. Saudara, kamu bertanya, punya dua Tuhan kali aku itu. bertanya, kau Kamu tanya, punya Tuhan, kau itu berasal tanya, dari aku tiang jawab, salib. aku tanya. Kalau tidak ada tiang salib, kau tidak punya Tuhan. Maka kita temanya yang bodoh. harus kita bahas itu adalah induknya terkait dengan salib. Jangan nangis dong. Kau membahas Tuhan yang mana? Kau akan mati berdiri nanti kalau bahas Tuhan. Tuhanmu punya nonotnya kecil. Kalah nanti kau kalau bahas Tuhan. Bagus menuarkan seperti itu Bang Juma daripada menuarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang Tuhan Oke, sekarang Tuhanmu Yesus menyebut Tuhanmu Bapa. Yesus menyebut Bapa. Yang Boleh kau kau tuhankan tunjukkan? itu siapa, Bang Juma? Jawab dulu. Boleh kau tunjukkan wujud Jangan Bapa lah. itu? Bang Juma itu sering menyebut Tuhan yang kau tuhankan siapa? Tuhan saya Allah. Oke, Allah. Berarti kamu menuarkan nama. Menuhankan Allah. Iya, Allah itu nama bukan? Nama Tuhan Oke, saya. berarti Anda menuarkan nama selama ini. Tuhan saya Allah. Iya, Tuhanmu Allah. Itu kan namanya kan? Iya. Tidak kawan. Tuhanmu Tidak. siapa namanya? Oke. Kutanya dulu. Tuhanmu siapa Allah namanya? Itu apa? Allah itu apa? Kutanya dulu. Nama Tuhanmu siapa? Jawab dulu, jangan balik bertanya, selesaikan dulu ini. Nama Tuhanmu Yesus. Selesaikan Apakah dulu, selama Bang Juma. Jangan dengar, suka lompat pagar. dengar. Apakah kau menyembah nama Yesus atau manusia Yesus? Jawab dulu, nanti saya jawab, saya gampang itu saya jawab. Wah, udah, Tuhan kamu memang dibawa. namanya Kamu atau dibawa gimana? atau kamu ke gereja, colok pantat pendeta, cium tanganmu. As-sadab. Bodoh. Semua Kristen tidak ada yang pintar kalau sudah berhadapan dengan Bang Suma. Semua pura-pura bodoh dan bahlul. Di dalam Yohanes 1:18 tidak ada satu manusia pun yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Kata Yohanes 1:18. Yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu hanya Yesus. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Oh, Tuhan itu tidak dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Datang si bahlul, Tuhanmu itu seperti apa? Tanya Yesus, Bapa itu wujudnya kayak mana? Apakah Bapa wujudnya manusia? Bukan. Bang, Ayo. Apa lagi nih? Aku pakai analogi Liga Inggris boleh nggak? Ya. Kalau itu Dinda Kores karena dia pecinta Liga Inggris, saya enggak. Saya Liga Makassar kalau saya. Ini Bang. Ini kok juara ini si Mas Aha ya? Iya Bang. Iya. Kores, ya. Silakan. Wah, Dinda ya, Kores. orang bingung ini mah guruna. Nih, Liga Inggris nih ya kan, ada Liga Inggris, juara satunya itu Tuhan ya kan, juara duanya itu Adam, juara tiganya Yesus. Nah, karena Adam makan buah itu, Adam itu terdegradasi ke divisi 2. Nah, karena Adam itu ada di divisi 2 dan Tuhan dan Yesus itu ada di divisi 1, maka Adam harus manggil mereka itu Tuhan. Nah, Agregatnya berapa nih Tuhan sama Yesus? Kan nggak mungkin satu klasemen dua-duanya juara satu kan gitu. ya, jadi waktu Adam masih di Liga Inggris, Tuhan itu manggil Adam dan Yesus itu anak. Nah, begitu Adam turun ke divisi 2, Tuhan itu memanggil Adam itu hamba. Nah, agar Adam ini kembali ke Liga Inggris, maka Yesus itu harus disalib gitu loh.
Cuman bedanya. Oh curang dong, mafia sepak bola kalau gitu. Nah, setelah disalib Adam itu naik lagi ke Liga Inggris. Emang boleh dengan cara yang curang gitu naik Liga Inggris? Nah, bedanya Ya. bedanya Yesus kali Kriminal ini anjir. yang jadi juara duanya kali ini Yesus. Ada Ya nggak bisa lah, karena kan itu kalahnya kalah di salib, bukan kalah agregat atau kalah skor gitu kan? Ya jadi kenapa Yesus itu juara dua bukan Adam? Karena Yesus itu sudah menjadi pertama yang bangkit gitu loh. Nggak bisa bre, itu Yesus sama Adam jadinya diskualifikasi. Soalnya kan main belakang dia, main mafia, nggak bisa. Bang Kores, ganti Ya. aja masalah ini. Yang lain aja, banyak teman Kristen di bawah ini. Masa diam dulu. Oh Masa- iya iya. Mana? Ya udah, ayo naik silakan. Biar lanjut lagi kita diskusi. Jangan ajak gila kita lah. Ya makanya gua nanya tadi itu Kojiro kan masa kok naik ya? Iya, masa. Kang Dito, ini banyak yang attack akun. Kang Dito lanjut dulu moderator atau dengan Bang Handi naikkan tamu. Nanti disapa Kang Dito ya. Assalamualaikum Kang Dito, Bang Kores. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute aja dulu, Assalamualaikum Kang. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ini berat kali Kang Dito. Berat kali nih handphone. Lanjut Kang Dito dulu. Iya, iya. Ya, Boyan. Selamat malam, Boyan. Itu belum duduk. Oh, belum. Ada Oh kenaikan berarti ya. naikin lagi yang lain itu turun sana gitu. Iya, terlalu banyak yang minta permintaan kawan muslim, Kang Dito. Jadi berat handphone. Ini dari Alex Jerons, Gurunda, masa tingginya 179. Lah Tuhan lu 145, masa Tuhan? Tuhan lu tingginya 145 cm, bre. Masa yang kayak gitu Tuhan? Bang Kores bisa moderator, Bang Kores. Nggak bisa, ini HP-nya jebot. Kan ada Kang Dito sama Bang Handi, sama yang di bawah. Aman itu? Siap. Mana rokok nih? Ya ada Yul dan Betty ya Zahra, udah lama nggak lihat nama Betty. Ada hadis Vicky juga. Izin langsung diturunkan aja kawan muslim Kang Dito ya, kalau naik ya. Biar cepat diskusinya. Oh ini juga ada yang komen lebih banyak penonton Edis, iya itu kan udah maksimal banget Kristen itu nonton di Edis gitu kan. Kalau kita kan berapa ya di Indonesia 86% pada sibuk mereka gitu. Jadi ya 5.100 di sini. Kalau 21.000 itu udah hampir semua Kristen Indonesia nonton di Edis itu. Gitu kawan. Bang Zuma 28k waktu sama Ferdinand. Udah itu aja lanjut. Oh iya. 28k itu juga masih berkurang berapa ya? masih 86% loh gitu. Ya Betty Zahra, selamat malam. Tidak ada. 1, 2, 3 di bawah dulu. Hadis Vicky, selamat malam. Tidak ada juga. Ya, silahkan turun. Yul, selamat malam. Mute-nya dibuka. Ya malam bang. Muslim atau Kristen? Kristen bang. Oke, mantap. Jadi menurut Yul, sesuai topik yang ada, salib itu kutukan atau sebuah anugerah atau berkat? Oh bang, saya cuma mau dengar live-nya saja. Saya diturunkan aja. Oh gitu. Mau masuk Islam? Enggak. Oh enggak juga. Iya bang. Turunkan aja bang. Saya cuma mau nonton doang. Oh menonton. Semoga dapat pencerahan ya nonton di sini, Yul. Karena Kristen, Yul dapat apa? Dapat spesial. Silahkan duduk di atas sambil mendengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan saja gitu, Yul. Kalau kayak gitu apa-apa nggak? Oke bang. Mantap, thank you, Yul. Banyak keluarga muslim juga jadi saya. Oh, alhamdulillah. Mantap. Nah ya, jadi kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk langsung motong terus bertanya ya. Nanti kita jawab karena room ini spesial untuk counter edis sehingga yang Kristen diharapkan untuk bertanya gitu. Berikutnya ada hari ini Rahab. Selamat malam. Hari ini Rahab. Kepencet. Muslim atau Kristen? Oke. Gumarapus, selamat malam. Bang Ardi, assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ada Akhi Ardi juga. Assalamualaikum Akhi.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi Akhi Ardi ini baru beres ini ya, ikhwannya baru beres operasi transparansi paru-paru. Alhamdulillah sekarang udah sehat dan bergabung lagi dengan kita. Semangat Akhi. Alhamdulillah, syukron. Aku izin minta di follow teman-teman yang di bawah. Tapi nanti kalau misal butuh slot Bang Pandi atau Akhi Kores, saya bisa diturunkan ya. Serius, saya nyimak di bawah nggak apa-apa. Tapi yang penting saya kesini mau izin minta di follow aja karena akun saya 5 tumbang itu. Permanen semua? Alhamdulillah enggak. Oh janganlah. Oh oke, aman. Ngeri kali boh. Permanen. Gitu aja. Nanti bisa diturunkan ya Bang Pandi atau Akhi Kores. Aman-aman ya. Aman, lanjut Bang Ardi. Oke, berikutnya Gumarapus. Mic-nya dari beling kayaknya, dari kaca ini. Selamat malam. Ya, tidak ada suaranya. Silahkan di bawah dulu kalau gitu. Oke, mantap. Udah ada lagi yang ngantri dari kawan-kawan Kristen atau yang benci Islam mau naik gitu, mau nyoba-nyoba kan gitu. Ayo sini. Femia Abdullah Muslim ini, fix Muslim. Assalamualaikum warahmatullah, Akhi Femia. Ini juga ada Devis Lori. Selamat malam. Malam. Konghucu atau Buddha? Kristen. Waduh, salah dua-duanya. Sip, mantap. Nah, mengenai topik yang ada ini, salib itu kutuk atau berkat. Menurut Devis Lori, salib ini apa ketika kena ke Yesus? Tidak, dua-duanya. Oh, bukan kutuk, bukan berkat. Jadi apa salib itu? Simbol pengorbanan. Simbol pengorbanan, oke. Nah, simbol pengorbanan ini memang positif untuk Yesus atau negatif? Untuk pribadinya negatif, tapi untuk umatnya positif. Oke, mantap. Nah, Devis Lori sendiri setuju Yesus ini disalib? Saya tidak bisa bilang setuju atau tidak karena itu sudah kodratnya dia. Oke, kalau nggak bisa setuju, bersyukur nggak Yesus disalib? Secara iman bersyukur, tapi kalau secara nurani manusia sayang ya. Iya gitu, karena kalau misalnya kita bersyukur atas penderitaannya orang lain, ini membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik gitu. Karena tidak ada sesuatu yang baik keluar dari sesuatu yang jahat. Gitu Devis Lori. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus ini disalib dan dia mati gitu kan, lalu kemudian dia muncul ke Paulus, apakah itu Yesus yang asli atau Yesus yang palsu? Yang tertulis asli, tapi kalau asli. yang tertulis itu asli. Kalau misalnya yang bertemu dengan Paulus dan tertulis itu asli, kenapa Yesus mengatakan di Matius 24:34, jangan kamu percaya jikalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kok bisa-bisanya Kristen bilang asli yang ketemu Paulus, sedangkan Yesus sudah mengatakan jangan percaya? Keterusan ayatnya gimana Pak? Ya, jadi di Matius 24 itu adalah wejangan-wejangan Yesus sebelum selama Yesus ada di bumi, tentang orang-orang munafik, tentang bahayanya orang-orang Farisi, bahayanya nabi palsu, bahayanya Mesias palsu gitu. Nah, di Matius 24, waduh dia langsung ke perpustakaan. Ini. Jadi di Matius 24 itu kebetulan tentang Mesias palsu. Di situ Yesus berkata, ada Bible cetaknya nggak? Lagi nggak. Nah, kalau nggak ada, biar gue bacakan ulang di sini. Di Matius 24, kawanku, Matius 24, nomor 34. Di sini Yesus memberikan wejangan yang sangat keras dan harus diperhatikan untuk para pengikutnya.
Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Titik. Begitu dibilang. Itu sebelum ketemu Paulus atau setelah ketemu Paulus? Sebelum, karena ini di Matius. Sedangkan bertemu Paulus itu di Kisah Para Apostolos di KPR. Berarti dia Paulus, berarti setelah Paulus itu berkata dia ketemu Mesias setelah Mesias sudah tidak ada. Betul. Nah, berarti kalau misalnya pernyataan itu sebelum Yesus itu, maksudnya begini, Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus, ya kan? Iya. Setelah Yesus tidak ada. Iya. Nah, kalau Yesus berkata, jangan percaya Mesias ada di sini dan ada di sana. Orang berkata Mesias ada di sini, ada di sana sebelum Paulus, jauh sebelum Paulus itu jadi rasul, kan? Betul. Nah, berarti kan ada pernyataan Yesus bahwa jangan percaya itu sebelum Paulus itu mengatakan dia sudah ketemu Yesus, kan? Iya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akan ada orang-orang yang berkata bertemu Mesias. Nah, di situ makanya Yesus langsung mencegah hal itu terjadi dengan mengatakan jangan kamu percaya kalau ada orang yang mengomong seperti itu. Baru Yesus ngomong seperti itu di Matius, kejadian di KPR gitu. Jadi maksudnya Paulus ngibul gitu. Paulus belum nikah. Kalau dia ketemu Yesus di jalan menuju ke mana itu? Ke Damaskus. Maksudnya Zuma, Paulus itu ngibul ya kalau dia ketemu Yesus, karena Yesus mengatakan nanti kalau ada yang bilang ketemu di sana atau ketemu di sini itu tidak betul. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya, betul sekali. Nah, jadi kesalahannya itu ada di Paulus begitu. Iya, dan yang datang kepada Paulus. Nah, dalam rangka apa harus Paulus itu dipersalahkan karena perkataan Yesus, sedangkan Paulus sendiri menjalankan atau meneruskan apa yang diajarkan Yesus. Iya, menurut Paulus begitu. Kenapa? Tapi menurut Yesus nggak ada sama sekali. Begini, ya? Maksudnya begini, kenapa Paulus jadinya salah? Padahal Paulus itu menjalankan dan meneruskan apa yang diajarkan Yesus. Itu yang menjadi pertanyaan. Oke. Ketika dibilang Paulus meneruskan ajaran Yesus, kenapa Paulus percaya dengan yang datang kepada dia? Padahal Yesus sudah berkata, jangan kamu percaya. Tunggu bentar. Gurunda, mau masuk Gurunda? Ini bisa di prospek Gurunda. Nah, maksudnya begini, Bang. Kalau misalnya Paulus itu dia ketemu bukannya Yesus, terus ngapain dia repot-repot melanjutkan ajarannya Yesus gitu, bersaksi tentang Yesus gitu. Ngapain coba kira-kira alasannya? Kalau misalnya dia ketemunya misalnya jin, berarti kan dia harusnya menjelaskan tentang jin, kan? Kalau dia bertemunya Jibril, ya berarti dia menjelaskan tentang Jibril. Kenapa dia harus menyiarkan, mengajarkan atau meneruskan ajarannya Yesus? Kalau memang yang itu makanya menjadi pertanyaan. Kalau misalnya ajaran Paulus yang menjadikan kami agama Kristen itu salah tentang Yesus, terus yang dia bertemu di jalan itu bukan Yesus, ngapain dia repot-repot ngajarin tentang ajaran Yesus gitu? Nulis lagi surat begitu banyak, nggak ada kerjaan apa dia itu Paulus?
Oke, saya masuk ya. Jadi gini. Masuk banget Gurunda. Iya. Yesus kan berpesan ketika ditanya oleh muridnya, dan Paulus kan belum ada di situ. Yesus di Bukit Zaitun didatangi murid. Murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat." Di data nomor 27-nya. Dari timur sampai ke barat, itulah tanda kedatanganku. Tanda sebagai anak manusia yang datang. 29-nya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di langit tanda anak manusia. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku di tengah-tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Sehingga Yesus menambahkan, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Ya karena kalau aku yang datang bukan begitu. Kalau aku yang datang, ya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bla 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 bla. Selain daripada itu, ada yang datang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, ada yang mengaku bahwa itu adalah aku, jangan kau percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Karena kalau kamu percaya, kamu akan menyesatkan orang lain. Di mana itu diterangkan? Di Matius 24 yang sama, di data nomor 4 dan juga nomor 5. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa Paulus mau mengajarkan kalau dia sudah tahu bahwa itu adalah sesat? Tidak, orang yang percaya itulah yang disesatkan. Karena Paulus percaya maka dia disesatkan. Mari saya buktikan kepada saudara bahwa ada dua kelompok. Kelompok murid-murid Yesus dan kelompok Paulus. Kita lihat dalam surat Paulus Galatia 2. Di situ Paulus mengatakan di data nomor 4. Apa kata Paulus? Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Kemana orangnya? Kemana orangnya? Terpukul Gurunda. Kabur bang. Ya iya harus terpukul, mau tidak mau harus. Karena Yesusnya ternyata mengajarkan muridnya. Coba lihat di Matius 24 nomor 3 itu. Datang muridnya berbincang-bincang tentang kepribadian, tentang hal-hal yang sangat prinsip. Yesus bocorkan, kalau aku yang datang, tanda-tandanya ini. Jadi kalau ada yang mengaku saya, itu bukan saya, kalau tidak diiringi tanda-tanda ini. Ini seirama dengan Al-Quran surah As-Sukrub. Al-Quran surah As-Sukrub menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang nanti yang kedua kalinya, maka yang datang itu dibarengi dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah ternyata Yesus pun mengatakan itu. Kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Lah itu tanda kiamat. Al-Quran mengatakan hal yang sama. Kedatangannya adalah tanda kiamat. Jadi kalau ada yang nyamar-nyamar, aku Yesus yang kau niaya, aku Yesus, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kenapa kalau percaya memangnya? Kata Yesus, kamu akan disesatkan. Oh gitu, ya. Sehingga kalau kamu disesatkan, aku Yesus tidak bisa membelamu di hadapan Tuhan. Makanya dalam Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan apa? Orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, aku tidak kenal mereka. Loh, lalu siapa yang dipanggil oleh Lubis? Siapa? Rusuli Lubis.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus yang mana ini? Ternyata Yesus tidak mengenal mereka, orang-orang Kristen. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi yang dipanggil selama ini ngusir setan itu siapa? Oh, ternyata Yesus palsu. Karena Paulus pun mengatakan dalam 1 Korintus 11, dia mengatakan bahwasanya nomor 4-nya itu dia mengatakan ada Yesus lain selain daripada yang diberitakan kemudian oleh Paulus itu sendiri. Berarti dengan kata lain, dia pun mengakui bahwasanya ada Kristus lain selain daripada yang datang kepada Bani Israel, murid-murid Yesus. Di situ diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang ada pada Paulus. Paulus sendiri yang mengatakan ada Yesus lain. Berarti memang ada dua Yesus. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, berarti ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Siapa Kristus palsu itu? Dialah yang datang tanpa dibarengi tanda-tanda kiamat. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, di situ dikatakan oleh malaikat bahwasanya Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit ini akan datang sama seperti engkau melihat dia turun, sama engkau melihat ketika dia naik ke atas surga. Itu Ngarang-ngarang Pak Juma. malaikat berkata bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya sama seperti ketika kalian melihat Yesus terangkat ke surga. Yesus ketika dilihat oleh orang-orang di situ terangkat dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Datang kedua kalinya dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Yang datang kepada Paulus jasad atau tidak? Tidak. Lagi pula Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sedangkan kedatangannya yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai roh, bukan datang sebagai makhluk gaib. Dia datang nyata sebagai manusia. Itu di mana tertulis? Dalam Matius 24 nomor 27, 29, nomor 30. Aku datang sebagai manusia. Paulus mengaku didatangi makhluk, mengaku Yesus tapi bukan manusia. Di mana Paulus mengaku bahwa yang datang kepadanya Yesus Kristus tapi bukan manusia? Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia. Paulus datang mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Iblis memang bukan manusia. Berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Betul. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Dua terguncang, kabur dua. Jadi perintahnya jelas. Matius 24 nomor 23, nomor 26, 24. Jelas Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Jadi orang-orang Islam yang murtad mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku datang mimpinya Yesus, Yesus sendiri mengatakan jangan kau percaya. Tapi telat kita memberitakan berita ini. Mudah-mudahan yang sudah murtad mendengarkan berita ini tahu bahwa yang datang kepada dia ternyata bukan Yesus yang asli, melainkan palsu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan. Iya, Zul, mungkin ada yang mau disampaikan, Zul? Oh, bertanya sama Bang Zuma, Zul? Bro Zul? Lanjut, Bang. Saya nggak ada pertanyaan, Bang.
Oke, Bang Incaran mertua, selamat malam. Kristen apa Muslim, Bang? Bang Incaran. Bang Koras disapa ya, aku naikin dulu yang coba cek. Oke. Yuk, Incaran, nggak ada, turun. Yul, udah ada pertanyaan? Nggak ada bang, lanjut. Oke, siap. Oke. Roy Angga, selamat malam. Roy, 1, 2, turun. Edi RZ62, selamat malam. Edi, turun. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya tentang Islam, ingin membahas bagaimana apakah lu sudah beriman dengan benar untuk mendapatkan kasih sayang dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, silahkan naik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, ada Bunga, selamat malam. Bunga? Oke, turun. Satrio, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Konghucu atau Buddha? Saya Kristen, Bang. Waduh, salah dua-duanya. Oke. Ya, dari apa yang gua bahas tadi, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Mau nanya ke Bang Suma boleh nggak, Bang? Boleh banget, silakan. Ya. Jadi gini, Bang Suma ya. Katanya Bang Edis itu nungguin live-nya, katanya ditungguin naik. Abangnya katanya nggak berani. Betul apa tidak? Itu aja, Bang. Ya, silakan Gurunda. Waktunya kita bully-bully. Gurunda? Iya, Edis bagi saya mending saya ngomong sama kambing. Orang tak berilmu kayak begitu sombong ngaku berilmu untuk apa? Kalau Anda ingin melihat Edis itu, bagi Bang Suma lihat channel Zulkifli yang Abbas Official. Kemudian Anda ketik Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Anda akan muncul video saya, ada puluhan video saya bagaimana saya beraki mulutnya. Lihat aja di situ. Sekarang dia so cantik karena dia di luar negeri, jadi dia ngomong sok sehebat-hebat. Tapi ilmu nggak ada, nggak ada ilmunya. Tapi gini Bang Suma ya. Tapi di Rombang Edis itu kan rame membuktikan bahwa kualitas itu nggak rame, itu hanya dibeli itu dibeli, akun dibeli itu bisa, siapapun bisa. Kalau Anda ingin membeli followers untuk kayak tampil banyak yang nonton, boleh, ada aplikasinya, coba Anda ketik, bisa. Tapi umat Islam nggak suka tipu-tipu, Kami nggak suka tipu-tipu. Kualitas dari live-nya aja dilihat Bang, gift-nya kan ini real gitu. Iya tahu, kan itu dari Kristen. Terus apa hubungannya dengan jumlah followers dengan kebenaran? Kan tidak ada. Iya makanya katanya begini Bang, katanya kalau abang berani silakan naik di room Bang Edis begitu. Saya tidak berani menghadapi Edis sebab saya tidak mau terkontaminasi kegilaannya. Waduh. Tapi gini Bang Edis itu kan ngomong sesuai data dan fakta begitu Bang. Data apa? Data kalau di Edis, Quran begitu Bang. Saudara, saya tanya sama saudara. Untuk memahami Al-Quran itu apa yang harus kita punyai untuk paham Al-Quran? Ya harus dibaca dan dipahami gitu Bang. Ya ilmunya maksudnya, ilmunya apa? Ya apa yang diajarkan dalam Muslim ya kita. Ya apa? Ilmu nahu, ilmu sharab, ilmu balaga, asbabul nuzul, i'rab, mantik, hadits. Edis kuasain enggak itu? Kalau masalah Bang Edis itu katanya kuasai Al-Quran dia karena sudah belajar. Ya kalian aja ditipu. Kalian aja orang Kristen yang ditipu sama dia. Gini Bang, kan di roomnya Bang Edis itu kan sudah banyak kan kaum Muslim yang dimasak-masak katanya. Iya karena bagaimana ceritanya saudara?
saudara, Ya, orang Islam itu, kami orang Islam itu Ya, Bang. mendengarkan ustadz kami. Apa yang disampaikan ustadz kami, ulama kami, itu yang kami imani. Bukan kami mendengarkan kemudian dari orang kafir yang tidak membaca Al-Quran pun tidak bisa. Al-Quran itu kalau dijelaskan sama orang yang tidak paham Al-Quran, maka bisa dibelokkan kemana saja. Karena yang mendengarkan orang yang tidak paham Al-Quran, yang menjelaskan juga tidak paham Al-Quran, apa yang terjadi? Saling membodohi di sana. Begini saudara, ketika kami umat Islam itu mau diajarkan tentang Al-Quran, contohlah misalnya Anda mengaku 13 tahun belajar Al-Quran, tapi ternyata yang Anda pelajari adalah tafsir sendiri terhadap terjemahan Al-Quran. Kira-kira kami umat Islam mau nggak belajar sama Anda? Enggak, begini Bang. Jadi tafsir yang Bang Edis ambil itu kan sesuai data Bang, sesuai data dari terjemahan dari Al-Quran tersebut. Ya, terjemahan. Iya. Kirain buku tafsir. Kalau terjemahan, kucing pun bisa, burung Gini. beo juga bisa. Jadi menurut Abang terjemahan itu salah ya? Yang Terjemahan itu tidak salah, Cak Kangkung. Tetapi terjemahan itu bukan satu-satunya ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui isi Quran. Terjemahan itu satu dari 17 ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Al-Quran. Kamu ngerti nggak? Bahasa Bang. Indonesia, sabar dulu. Bahasa Indonesia itu tidak sepadan dengan bahasa Quran. Bahasa Quran itu kosakatanya 120 juta kurang lebih kalau saya nggak keliru. Sedangkan bahasa Indonesia kosakatanya cuma berapa? Berapa kosakata bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu kosakata, jumlah kosakata bahasa Indonesia? Ada yang tahu berapa jumlahnya? 12.000. Ada yang tahu? Ada yang ingat? 120.000 dibandingkan 120 juta. Kira-kira sepadan enggak orang bisa memahami Quran dengan 112.000, 20.000 kata dengan Quran yang jutaan? Sepadan enggak? Enggak bisa. Maka untuk memahami Quran dibutuhkan disiplin ilmu yang lain. Sedangkan Edis hanya berputar-putar di terjemahan. Nih contoh. Ketika dia menuduh kami menyembah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu Rabb. Nih tak jelasin sama Anda. Rabb itu artinya Tuan. Tuan Paulus. Tuan Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad. Tuan Muhammad. Tuan Paulus. Kalau Tuan Rabb Muhammad dikatakan kami menyembah Nabi Muhammad, berarti kalian juga menyembah Paulus karena Rabb Paulus. Nabi Muhammad. Tapi sudah banyak Rabb. kaum Muslim yang mengaku Bang begitu. Katanya Iya, Nabi karena, Muhammad itu karena Rabb mereka begitu. awam, mereka awam. Rabb artinya Tuan. Allah Subhanahu wa taala juga Tuan. Nabi Muhammad juga Tuan. Bang Suma juga Tuan. Ente pun Tuan. Masalahnya Edis tidak ngerti konteks. Ketika dikatakan Tuan Suma, berarti dia Tuan bagi sekeliling orang yang menganggapnya Tuan. Ketika berbicara mengenai Tuan Allah atau Rabb Allah, berarti itu skala prioritas pencipta langit dan bumi. Tidak mengerti konteks. Nah, Nabi Muhammad Rabb, Allah juga Rabb, Bang Suma juga Rabb, Edis juga Rabb. Tetapi apakah kemudian umat Islam menyembah kepada Rabb kecil? Atau Nabi Muhammad atau umat Islam menyembah kepada Rabb yang maha besar? Jawabannya, kami menyembah Rabb yang maha besar. Apakah Edis bisa diberi penjelasan seperti ini? Gak bisa, dia akan ngotot. Makanya saya malas diskusi sama dia. Cukuplah dulu-dulu kuberaki mulutnya. Saya udah bosan karena dia semakin apa itu ya? Semakin pintar, lihai memutar-mutar lidahnya sendiri. Terakhir saya ketemu baru-baru ini kan, saya sampaikan ke dia apa? Mana bukti kalau Yesus pernah berfirman kepada Lukas? Apa jawabannya? Oh memang Lukas itu datang belakangan. Tuh,
satu kegagalan. Dan satu hal yang perlu saudara pahami, yang membedakan antara kami dengan Edis sebagai narasumber dua agama. Kami ketika ditanya Al-Quran, kami jelaskan Al-Quran sesuai dengan kaidah Quran. Tapi Edis yang paling ditakuti adalah dia ditanya tentang Bible. Paling takut. Dia jelasin terus kalau ini bang. Paling takut kalau ditanya tentang Bible. Paling takut. Tapi kalau menjelaskan kata per kata yang menurut dia, seperti Nabi Muhammad disebut Arab, apalagi framing-framingnya dia tuh, materinya. Kalau si Edis, Nabi Muhammad Arab, kemudian apa lagi? Hanya Nabi Muhammad yang terkena sihir, katanya gitu Gurunda. Nabi Muhammad kena sihir, tapi Tuhan ditombak mati, tidak masuk di dalam penyangkalannya dia. Nabi Muhammad kena sihir. Padahal Nabi Muhammad kena sihir itu supaya orang-orang sepeninggal Nabi Muhammad bisa paham bahwa kesempurnaan lisannya Nabi Muhammad menguraikan tentang ilmu, menguraikan tentang kedokteran, mengenai alam semesta dan seterusnya, itu hanya wahyu dari Allah. Dia bukan berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu supaya orang-orang tidak menuhankan dia, Nabi Muhammad, sama seperti Yesus dituhankan. Maka Nabi Muhammad kena sihir, membuktikan bahwa dia adalah manusia biasa. Singkat saja bang, sudah mau istirahat ini. Ya, jadi kata Bang Edis, bilangin sama Bang Suma kalau kita bertemu lagi satu kali katanya, biar kalau memang dia membantah semua apa yang dikatakan Bang Edis, lalu paparkan, lalu direcord begitu Bang. Katanya. Saya juga nantang dia, kalau memang dia pintar cerdas silakan pulang ke Indonesia. Kita diskusi offline. Demi Allah, saya sudah berapa tahun yang lalu sudah sampaikan ke dia, Edis, kamu mengaku pakar Quran, kamu mengaku ahli, kamu yang paling pintar di antara seluruh umat Islam tentang Quran. Kita ketemu offline yuk. Dia takut Bang, karena takutnya nanti kan ada ini anarkis Bang. Anarkis itu kan. Alasan doang. Itu alasan klasik. Anda percaya nggak kalau aparat keamanan kita di Indonesia ini bekerja dengan baik? Tapi kan Anda tidak percaya? Kan Anda tidak percaya kepada aparat? Berpihak ke salah satu ini kan Bang. Berarti Anda menuduh aparat berpihak? Bukan menuduh Bang. Lalu apa? Apa yang Anda sampaikan barusan? Begini, kita lihat-lihat kan begini. Apa dalam tuh? Indonesia itu kan kalau ngomongin Kristen kan di sosmed gitu. Kalau di sosmed rata-rata itu ndak ada yang ndak pernah dilaporkan dan dikawal sama polisi. Bagaimana Anda mau melaporkan saya? Contoh. Bagaimana saya? Kristen membahas Islam. Dengar. Bagaimana Anda mau melaporkan saya ketika saya mengatakan Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus diseret, Yesus ditelanjangin, Yesus ditombak, Yesus digantung, Yesus dikutuk, Yesus nete. Anda mau lapor saya? Sementara itu ada dalilnya. Tapi kalau Anda mengatakan Allah tentang Tuhan kami, pasti keliru. Kenapa? Anda tidak paham Quran. Anda berbicara tentang Islam. Anda tidak menguasai ilmunya, Anda berbicara tentang Islam, ya pasti dilapor lah. Kalau kami berbicara mengenai Kristen, apa yang salah? Yesus nenen, mama, meme. Berarti Muhammad nggak nenen Bang? Tanya dulu Bang. Nabi Muhammad nenen, dia manusia. Yesus nenen, tapi dia Tuhan. Lah, bukannya katanya Muhammad itu roh. Apa? Ya, Rob tadi kan saya sudah jelaskan sama kamu. Iya, tapi Rob ada yang bilang dua Tuhannya Bang. Ada Kenapa yang bisa dua Tuhan? Di roomnya katanya. Kenapa bisa dua Tuhan? Muslim yang bilang. Katanya, bagi kami Tuhan itu hanya pencipta Muhammad, langit dan bumi. Rob dan Allah begitu. Itulah. Sedangkan kamu sebagai pendengarnya saja malas kami dengar. Apalagi seperti Edis. Kamu aja yang ngotot, yang bahlul ini malas saya dengar. Kamu menuduh kami menyuhankan dua. Kenapa? Karena kalian sakit hati. Karena kalian terbukti menuhankan tiga Tuhan. Karena terbukti menuhankan tiga Tuhan, kalian cari pembenaran supaya umat Islam juga sama seperti Kristen. Kita tiga Tuhan, ya cukuplah Islam dua Tuhan. Nenek lu kiper. Tuhan bagi kami sudah final, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Edis memaksakan Nabi Muhammad juga Rob dalam skala Tuhan, maka saya katakan
Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang maha besar. Nabi Muhammad Tuhan, tapi bukan Tuhan yang maha besar. Kalian paham sampai situ? Tidak paham, karena kalian bahlul. Orang yang nete aja kalian tuhankan. Jangan samakan diri Anda dengan kami. Tidak mungkin kami menuhankan Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad kalian sebut dengan Rob. Karena Rob yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Anda gelari Rob, silakan, derita lo. Nabi Muhammad Anda gelari Muhammad pedofil. Wah gila. Boleh kasih data? Anjing, anak lonte bisa kau kasih data? Biadab, setan. Nah, inilah cerminan kalian. Kenapa kalian ditangkap? Karena ini cerminannya. Kau menuduh Nabi kami, kemudian seperti itu, menyakiti hati kami. Yang pedofil itu pastor dan pendeta. Hampir seluruhnya. Paham kalian? Kalau kau menuduh Tuhan Nabi kami seperti itu, kasih bukti. Siapa yang menjadi korbannya? Sedangkan Tuhan kamu bernama Yesus datang ke bumi, jadi manusia, masuk ke dalam perut orang. Untuk apa? Untuk merasakan baunya vagina wanita bernama Maria. Sakit hati nggak dibilang kayak itu? Padahal itu fakta. Kalau dia Tuhan, ngapain dia harus keluar lewat vagina? Kenapa nggak keluar lewat pantatnya saja bom-bom atau pantatnya Edis? Kenapa harus vagina? Kalau dia Tuhan, mau nggak kau dikatain kayak gitu? Karena padahal itu fakta. Haruskah Tuhanmu haruskah lewat vagina? Kenapa nggak langsung turun ke bumi aja? Turun ke langit. Aku adalah Tuhan. Kenapa harus vagina? Iseng kali Tuhan kau itu. Robek vagina perawan, bukannya dari luar, dari dalam pula tuh dirobeknya. Tuhan macam apa itu? Tuhan kok robek perawan? Kamu kalau dikatakan seperti itu sakit. Padahal coba kau urai. Benar nggak Yesus itu Tuhanmu? Betul. Benar nggak dia keluar robek perawan? Betul. Tuhan kok robek perawan? Itu fakta, itu real. Sedangkan tuduhanmu Nabi Muhammad pedofil, mana korbannya? Siapa korbannya? Kalau Anda berbicara mengenai literasi, kami pun bisa membuktikan bahwa orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang suci di dalam kitab kalian, itu jelas diterangkan menikahi usia 3 tahun. Jangan kayak gitu caranya. Jangan sakit hati. Kebenaran itu harus diungkap, tapi bukan dengan cara menghujat, menista. Jangan sakit hati. Kalau dikatakan kalian menyembah 3 Tuhan, itu fakta. Tuhanmu memang tidak 3. Bahkan kalau kau lihat di Wahyu 5 nomor 6, Tuhanmu itu 7. Jadi jangan kau sakit hati. Kristen itu bukan menuhankan satu Tuhan. Paham? Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Ada 7 Tuhan kau itu. Lol. Itu data di dalam kitabmu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Tuhan berapa di surga? Tuhan berapa di surga? 1. Kenapa dikatakan 3 yang bersaksi? Sudah disebut di situ 3 kok. Jadi jangan menghina, jangan menista. Karena tidak ada agama yang paling hina, yang paling nista di atas muka bumi ini selain agamamu, berdasarkan yang tertulis di dalam kitabmu. Paham? Tak ada manusia di atas muka bumi ini selain Kristen yang Tuhannya dibunuh dalam keadaan terkutuk. Hanya Kristen yang Tuhannya terkutuk. Paham? Hanya Kristen manusia di atas muka bumi ini yang mau menyembah makhluk terkutuk. Hanya Kristen. Dalilnya di mana? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia, terkutuklah dia, terkutuklah Tuhannya Kristen yang digantung di atas salib. Jangan kau sakit hati. Kau penyembah makhluk terkutuk. Karena anak Maria itu makhluk. Dan dia dikatakan oleh Paulus makhluk terkutuk. Berarti Kristen adalah sekelompok manusia yang menyembah makhluk terkutuk.
Pertanyaan, yang mana yang terkutuk? Tuhan atau setan? Yang mana yang terkutuk? Tuhan atau setan? Tuhan atau setan yang terkutuk? Setan. Setan. Berarti kalau kalian menafsir bebas tentang nabiku, kami pun bisa menafsirkan Kristen penyembah setan. Tidak ada Tuhan terkutuk, hanya setan yang terkutuk. Dan kau mengakui dirimu menyembah makhluk yang terkutuk, sama dengan kamu penyembah setan. Hayo lo. Tuhan mana yang terkutuk? Ada Tuhan terkutuk? Ada. Pernah yang ada di sebelah. Tuhan itu terkutuk? Enggak. Hanya di kalian. Kalian menghina Nabi kami pedofil. Mana buktinya? Siapa korbannya? Kau ngerti nggak pedofil itu? Pedofil itu penyakit. Suka kepada anak-anak kecil. Siapa anak kecil yang jadi korban? Tak ada. Siti Aisyah kemudian dinikahi di atas tahun 15 tahun. Tidak ada kemudian dia pedofil. Kalau pedofil berarti Siti Aisyah takut kepada Nabi Muhammad. Buktinya dia wanita yang paling cinta kepada suaminya, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kau menghina. Jangan kau menghina. Pedofil itu penyakit dan korbannya tidak cukup satu. Pedofil itu dialami oleh seseorang sejak dia masih muda. Nabi Muhammadku menikah di usia berapa tahun? 25 tahun. Ada korbannya sebelum itu. Pedofil, Anda katakan beliau menikah dengan seorang wanita janda usia 40 tahun. Itu yang kalian katakan pedofil. Siapa korbannya? Menghina aja kerja kalian itu, karena kalian sakit hati kepada pencapaian Nabi Muhammad. Kalian sakit hati dengan pencapaian umatnya. Kalau Anda menghina Rasulku Nabi Muhammad, harusnya kamu jijik menggunakan istilah-istilah ajarannya. Kau ambil kata Alkitab, kau ambil kata Allah, kau ambil kata Nabi, kau ambil kata Rasul, iman, imam, syafaat, berkat, roh, kudus, iblis, setan, malaikat. Itu semua dari ajaran yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Kenapa kau pakai? Kenapa kau tidak pakai yang dari mulutnya Paulus? Yang anus-anus semua. Ngapain kau harus pakai ajaran dari orang yang kau benci? Ngapain kitabmu kau ganti dengan sampul Alkitab? Sementara kata Alkitab itu terlontar dari lisannya Nabi Muhammad. Hah? Kenapa ketika terjemahan kitabmu pertama kali diterjemahkan di Nusantara kau pakai nama Isa Al-Masih? Sedangkan yang memperkenalkan pertama kali Isa Al-Masih itu adalah lisannya Nabi Muhammad. Kenapa? Kau hina nabiku tapi ajarannya kau rampok. Istilah-istilah dalam Al-Quran, di dalam kitabmu lebih banyak istilah dari lisan Nabi Muhammadku daripada dari Paulusmu itu. Paulus apa yang kau terima ajaran yang bisa kau pakai sekarang di Indonesia? Nggak ada. Paulus mengajarkan Theos, tapi kau pakai Allah. Kau sembunyikan identitas Allah dengan menyebutnya Allah. Hah? Kitabmu Biblika, masuk ke Indonesia kau ganti dengan sebutan Alkitab. Dari mana kau ambil kata Alkitab itu? Biadab, anak setan. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Ada Paulus mengajarkan itu? Ada Lukas mengajarkan kata Alkitab? Ada Markus mengajarkan kata Alkitab? Ada Paulus mengajarkan kata Alkitab? Ada Markus mengajarkan? Tidak ada. Kata Alkitab itu kau ambil dari lisan Nabiku Nabi Muhammad. Habis itu kau menghina, biadab, anak setan. Sudah numpang hidup di negara yang dijajah oleh majikan kalian. Hidup enak lagi di sini. Ini negara merdeka diperjuangkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Paham kau? Belum pernah negara ini dipimpin oleh penyembah Yesus. Negara ini selamanya sejak dari merdeka sampai hari ini dipimpin oleh umatnya Nabi Muhammad. Paham kau?
Bangsa ini, negara ini berdiri di atas asas-asas ajaran Nabi Muhammad. Ngerti kau? Pancasila dari Al-Quran, Undang-Undang Dasar 45 dari Al-Quran, bukan dari Bible. Paham kau? Penjajah diusir dari tanah air ini, bukan anak-anak Paulus yang mengusir. Paham kau? Yang mengusir adalah umatnya Nabi Muhammad. Ngerti kau? Kau bisa menikmati Indonesia sudah maju, merdeka, nyaman, damai, sejahtera karena perjuangan atas dasar umat Nabi Muhammad. Ngerti kau? Kau hidup di Indonesia dengan tenang. Yang duduk di departemen, kementerian itu umatnya Nabi Muhammad. Yang duduk di anggota DPR, MPR itu umatnya Nabi Muhammad. Yang menjadi RI 01 itu umatnya Nabi Muhammad. Memberikan kelegaan kepada kamu sebagai anak bangsa. Berlaku adil terhadap anak bangsa. Pemerintah adil terhadap anak bangsa. Terlepas dia Islam, Kristen, semua dia berikan keadilan. Coba kalau kalian yang memimpin jadi 01. Kami belum pernah rasakan itu. Sedangkan bukan kalian jadi pemimpin, kami diginikan. Menghina terus saja kerja kau. Kau tidak sadar itu Tuhanmu kalau dia tidak netek sama wanita remaja, perempuan dewasa. Tuhanmu itu tidak besar jadi dewasa. Ngerti kau? Tuhan kok netek? Iseng kali. Tuhan ya Tuhan saja dong. Buktikan ketuhananmu. Ngapain kau robek-robek vagina dulu baru keluar di bumi? Ngapain? Itu yang kau pikirkan itu. Kalau nabiku Nabi Muhammad menikah dia. Namanya nikah itu sah. Sedangkan di agamamu tidak ada syarat sah nikah. Apa syarat sah nikah di Kristen? Tunjukkan saya. Apa syaratnya sah berdasarkan Bible? Apa? Tunjukkan di mana tertulis. Enggak ada. Kalau enggak ada syarat sahnya apa namanya? Kalian ini kerjanya menghina aja terus. Yesus kalau tidak nenen, tidak ada tete, nggak ada buah puting dari perempuan Maria, bisa nggak Tuhan kau itu bertumbuh? Bisa bertumbuh. Jadi orang dewasa bisa. Tuhan kok butuh puting? Menghina aja terus, kau tidak sadar itu. Tuhanmu itu netek loh. Katanya Tuhan, kalau dia anak manusia wajar. Namanya anak bayi. Tapi ini Tuhan iseng kali dia mimi-mimi cucu. Nanti kalau disampaikan kayak begitu marah, lapor. Bahlul. Sampai hari ini asal kalian tahu belum ada laporan polisi untuk Edis. Saya ini sudah dilapor, asal kau tahu. Bahlul, kau bilang negara ini tidak adil. Mana laporan ke Edis? Mana? Saya sudah dilapor di polisi, sudah diproses. Saya yang dinistakan, saya yang dihinakan, saya yang didatangi misionaris, saya pula yang dilaporkan polisi ke polisi. Edis siapa yang laporkan Edis? Siapa? Ada yang laporkan? Pandai-pandaian suruh Edis pulang ke Indonesia ini. Kalau mau berdebat dengan saya offline, silakan. Saya tantang dia, jangan ada HP, jangan ada internet, jangan ada kitab. Kita tangan kosong, bawa kepala. Kita buktikan siapa yang paham Al-Quran, siapa yang paham Bible. Saya atau dia. Matikan internet. Jangan pakai kacamata. Saya juga buka masker. Silakan, saya tantang Edis. Berani nggak? Sok jagoan sudah masuk keluar dari Indonesia masih juga menghina-hina. Kurang ajar. Kamu kalau berbicara harus berdasarkan dalil. Saya berbicara tentang kitabmu berdasarkan dalil. Ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri, bukan saya karang-karang. Saya itu berbicara sesuai dengan dalil yang ada.
Jadi jangan kau katakan kami itu menista. Tidak. Kami tidak menista. Kami berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitabmu. Pahami itu. Jangan sakit hati. Siapa suruh kalian nyamar-nyamar ke Islam-Islaman? Tuh Lembaga Bible Indonesia. Hapus semua istilah Al-Quran di situ kalau kalian punya malu. Kalian benci kepada nabiku, tapi kalian pakai istilah-istilahnya dalam kitab kalian. Gak malu, jijik. Kami aja nih, kami yang mayoritas di Indonesia nih, kalian yang minoritas, tak ada niatan kami untuk mengislamkan kalian. Kalau ada niatan kami untuk mengislamkan kalian, maka istilah-istilah yang kalian pakai di dalam ajaran kalian itu, kami pakai dalam terjemahan Al-Quran. Tapi nggak ada, kami nggak mau, kami jijik, paham? Tapi kalian menghina Nabi kami, tapi ajarannya masuk ke dalam Bible. Sampul kitabmu aja kau sebut Alkitab. Tanpa malu-malu. Pada kata Alkitab itu yang memperkenalkan adalah Nabiku Nabi Muhammad. Lucu kalian ini. Taunya cuma menghina aja terus. Menghina. Oh, diskusi. Nih, aku bacakan ya. Bacakan. Ini dalilnya nih. Lukas 11 nomor 27. Dengarkan. Kau yang penghina tadi. Dengarkan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Yesus dibilang kayak gitu sama ibu-ibu yang ada di sana tuh yang tertulis Lukas 11:27. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu harus mengisap tete orang dewasa? Hei, lol. Kenapa Tuhan lo harus nete sama perempuan dewasa? Kenapa? Kalau kau menghina nabiku, pedofil itu kan penyakit manusia. Banyak dari kalangan kalian mengidap penyakit itu, banyak. Ya, baru-baru ini seorang wanita tua di atas 50 tahun. Bla 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 bla, berondong dari Islam. Oke? Nah ini Tuhanmu nih. Ini yang bermasalah nih Tuhan lo. Kalau Nabi kami kau katakan pedofil, tidak ada bukti, tidak ada data, tidak ada dalil. Kalian hanya mengatakan berdasarkan hadits Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun. Dinikahi, bukan digauli. Dinikahi apa itu? Diikat dalam tali rumah tangga. Nanti serumah di usia 9 tahun. Itu hadisnya. Tapi secara historis, pada saat perang Badar, syarat ikut perang Badar itu harus 15 tahun. Perang Uhud, laki perempuan ikut perang Uhud harus 15 tahun. Pada saat itu Siti Aisyah sudah ikut perang Uhud, perang Badar. Sedangkan pada saat perang Badar, Nabi Muhammad belum menikahi Siti Aisyah. Berarti berdasarkan histori perang Badar 15 tahun Aisyah ikut, Nabiku belum menikahi dia. Berarti dia tidak menikahi Siti Aisyah di usia 6 tahun. Usia 15 tahun pun belum. Karena pada saat perang Badar tak boleh ikut yang 15 tahun. Di bawah 15 tahun nggak boleh. Siti Aisyah ikut, berarti dia minimal 15 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad belum menikahi Siti Aisyah. Jangan kau dengar dari Edis. Edis itu nggak tahu Islam. Dia cuma mencari kelemahan Islam. Kalau saya tidak mencari kelemahan Kristen. Kristen menyajikan apa yang ada di Bible. Berbahagialah ibu. Di situ bukan ibu sebenarnya, karena di situ ada kata bastra.
Kalau kita berbicara mengenai basta, itu artinya mengandung, wanita yang menanggung, atau wanita yang melepaskan, atau wanita yang kemudian dikatakan membawa. Itu yang harus Anda katakan, yang harus Anda percayai. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Siapa yang isap tete? Tuhanmu. Apa ini? Tuhan kok nete? Sakit hati kau? Hapus itu Bibelmu. Bibelmu yang mengatakan itu. Kau menghujat Nabi Muhammad, kau lupa diri kau sendiri. Lebih baik seorang laki-laki doyan perempuan daripada Tuhan nenen. Kalau laki-laki doyan perempuan, memang itu hukumnya. Memang itu hukum. Itu kadar, itu kodrat. Ini ada Tuhan, coy. Nenen. Mama nenen ma. Katanya bukan manusia. Yesus Kristus katanya bukan manusia, tapi Tuhan. Berarti Tuhan nenen. Mama, nenen ma. Kau digituin sakit hati, ada dalil. Lukas 11:27. Makanya jangan kau menghina. Karena kapan kau menghina, pasti hinaanmu itu hoaks, tidak terbukti. Hanya pelintiran-pelintiran orientalis barat. Tapi kalau kami yang berbicara mengenai fakta kebenaran, itu maut bagi kalian. Tuhannya Kristen nete kepada wanita dewasa. Benar nggak? Benar nggak? Betul. Benar. Betul. Ayo. Ayo. Pasang itu urat malumu. Pasang itu urat malumu. Jangan sampai kubongkar semua isi Bibelmu. Kalau Edis jagoan, suruh pulang ke Indonesia. Hadapi Bang Suma. Hadapi Bang Suma. Saya tantang, kita ketemu offline tanpa alat bantu. Disorot kamera, Edis dengan saya diskusi offline tanpa alat bantu. Tidak ada Google, karena dia membahas Islam pakai ilmu Google. Jangan itu. Lepaskan, harus pakai batok kepala. Saya pakai batok kepala saya, dia pakai batok kepala dia. Bahas Bible, bahas Al-Quran. Al-Quran ya, saya nggak mau terjemahan Al-Quran. Karena kitab kami yang firman Tuhan Al-Quran, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Departemen Agama. Saya tidak menyembah Departemen Agama. Saya menyembah Allah yang berfirman dalam bahasa Arab. Maka yang harus dikaji adalah bahasa Arabnya, bahasa aslinya, bukan bahasa manusia. Terjemahan bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk paham tentang firman Tuhan. Yang kita bahas Al-Quran. Dia mengaku pakar Al-Quran, 13 tahun belajar Al-Quran. Kata dia, sudah lebih 100 kali dia tamat belajar Al-Quran, kata dia. Saya tantang dia. Dengarkan seluruhnya orang Kristen di Indonesia. Saya tantang Edis pulang ke Indonesia. Kita bahas secara offline kebenaran Al-Quran dan kebenaran Biblos, Biblika. Saya tantang. Kalau tidak, maka dia mau robek mulutnya berbicara di sosmed. Ada 50.000 juta kemudian nonton, itu tidak peduli. Itu bukan landasan kebenaran. Paham? Jumlah orang Kristen di Indonesia ini 6 jutaan kurang lebih. Yang nonton katanya hanya 20.000. Apa itu? Apa itu? Itu yang hebat. Katanya itu hebat karena banyak nonton. Tidak ada aplikasi untuk bisa beli kemudian penonton. Betul. Kasih kores 100.000, ini bisa gua bikin 46,6K. Nah, bisa. Tapi sayang sekali umatnya Nabi Muhammad dilarang hukumnya berdusta, mengelabui. Tidak sama seperti ajaran kalian. Filipi 1:18 tentang Yesus, kamu beritakan dengan cara mengelabui, dengan cara palsu, dengan cara berbohong. Aku tetap bersukacita.
Propasis dalam bahasa Yunani artinya mengelabui, berpura-pura atau maksud palsu. Itu kalau kami enggak boleh. Katakan hak adalah hak, batil adalah batil. Sekarang teman-teman kalau mau live beli aplikasi, itu bisa penonton Anda itu sampai puluhan ribu, bahkan 100.000 kalau Anda mau. Tapi dibeli aplikasinya. Buat apa? Untuk dibilang jago, untuk dibilang pintar. Nonsense, bullshit. Kebenaran meskipun satu orang yang menyaksikan itu jauh lebih memartabat daripada kesesatan, tapi yang nonton adalah orang-orang palsu semua. Saya kira begitu teman-teman. Sekali lagi saya tantang Edis pulang ke Indonesia. Ini tantangan saya beberapa tahun yang lalu. Tidak dijawab sama dia. Suruh pulang ke Indonesia, kita offline, kita berhadapan, lalu kemudian disebarkan melalui TikTok atau YouTube. Anda sebagai pemateri, saya sebagai pemateri Islam tidak boleh bawa alat HP. Betul. Atau Bible. Kalau perlu TV nasional, kami datangkan TV nasional. Silakan. Di situ baru kita lihat, karena dia mengaku pakar Al-Quran. Dia hebat sekali kalau bahasa Al-Quran. Silakan Anda pulang ke Indonesia, izinkan orang Kristen kemudian memberikan penghargaan kepada saudara. Orang Kristen 6 juta lebih bayar Edis supaya pulang ke Indonesia. Kalau saya cukup uang pribadi saya. Saya datang di Jakarta atau di mana, kita diskusi 2 orang, Bang Suma dengan Edis. Tanpa alat bantu, tanpa internet, tanpa HP, tanpa komputer. Silakan Anda paparkan tentang Al-Quran, saya paparkan tentang Bible. Habis itu paparkan tentang Bible, saya paparkan tentang Al-Quran. Habis itu kita tanya jawab. Anda tanya saya tentang Al-Quran, saya tanya Anda tentang Bible. Anda tanya saya tentang Bible, saya tanya Anda tentang Al-Quran. Biar adil. Dan saya akan membuktikan kesombongan dan kepongahan Anda yang mengatakan Anda pakar Al-Quran. Pertanyaan saya hanya sederhana. Pertanyaan saya hanya sederhana saja. Tapi saya tidak membocorkan di sini. Tapi dengan satu pertanyaan itu akan menggugurkan kesombongannya yang dia mengatakan dia pakar Al-Quran. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Mohon maaf Kristen-Kristen yang masih baik, Kristen-Kristen yang masih santun. Ini saya lakukan karena ada penghina tadi naik ke sini dengan jelas-jelas menuduh Nabi saya di depan saya dengan mengatakan Nabi saya pedofil. Itu saya tidak terima sampai mati. Sama seperti Lina Wijaya. Kau menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanku itu seperti batu pagina, sampai kau membusuk di neraka, tidak akan pernah kumaafkan. Kau manusia yang paling busuk di mata saya. Saya tidak pernah mengatakan Tuhanmu membusuk di tiang salib, membusuk di dalam kubur. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan Tuhanmu tentang apa yang tertulis di dalam Bibelmu. Tuhanmu ditelanjangin, Tuhanmu ditampar, Tuhanmu diludahin, Tuhanmu digebukin, Tuhanmu kemudian diperlakukan seperti maling, ditangkap, diadili, kemudian digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk pula. Itu yang saya katakan, dan itu tertulis di dalam Bibel. Kenapa saya mengatakan itu? Untuk kemudian menggeliti akalmu biar waras. Tidak mungkin Tuhan bisa diperlakukan seperti itu oleh ciptaannya. Tetapi kalian, kau utamanya Lina Wijaya, wanita biadab, kau katakan Tuhanku turun ke bumi ini, kau sebut juga sebutannya dengan sebutan Allah, itu saya tidak terima. Sampai mati saya tidak terima itu. Dan kau katakan Tuhanku turun ke bumi berbentuk batu, berbentuk vagina. Itu tidak akan pernah kumaafkan sampai 7 turunanku akan mengutuk perbuatan kau itu. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu netek kepada wanita dewasa, silakan kau kutuk saya. Itu tertulis dalam kitabmu sendiri. Oke. Sekira demikian. Lain kali kalian belajar ya. Belajar. Kau boleh bertanya tentang Al-Quran kepada kami. Boleh kau bertanya tentang Bible kepada kami. Tapi jangan pernah kau menghina Nabi kami. Karena Nabi kami tidak pernah dia kemudian menceritakan tentang apapun selain daripada apa yang diterima dari Allah. Oke? Nabi saya tidak pernah menyakiti kalian. Nabi saya tidak pernah mengganggu kalian. Nabi saya tidak pernah menghinakan kalian. Nabi saya menceritakan apa yang Nabi saya disampaikan oleh Tuhan saya. Syukran Bang Afida.
Jadi kamu jangan kemudian menghina Nabi saya tanpa ada data, tanpa ada dalil. Oke? Nah, saya akan mengulas semua isi perut Bible. Kalau Anda coba-coba lagi menghina seperti itu. Kau nyakiti hati umat Islam se-Indonesia. Kau mengatakan nabinya pedofil. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu netek kepada wanita dewasa, dalilnya Lukas 11:27. Oh, dia netek kepada ibunya. Oke, sudah, tamat sudah kau. Berarti Tuhanmu punya ibu. Dah. Saya kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih. Siap, Gurunda. Masya Allah, itulah ikhwannya suara dari singanya Islam untuk makanin semua orang-orang yang mencoba menghujat kebenaran Islam. Gitu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gue juga mau bakar-bakar semangat girohnya Muslim, ikhwan. Kalian umat Muslim perhatikan, dan juga untuk para orang-orang yang support Edis di TikTok. Kalau kalian mau lihat Gurunda versus Edis, kalau kalian mau lihat Kores versus Edis, kalian bisa ke YouTube terus ketik itu yang gua bilang. Nanti ketemu tuh sebagaimana bonyoknya Edis di zaman-zaman YouTube, zaman-zaman Zoom, zaman-zaman WhatsApp. Jadi Edis di TikTok ini hanyalah sampah yang didaur ulang lalu kemudian dimakan oleh para penghujat Islam yang baru lahir di TikTok. Blok. Gitu. Itu satu ya. Lalu yang kedua, kawan-kawanku, untuk yang Muslim dan juga para pembenci Islam yang ada di TikTok gitu. Lo harus tahu, bagi kami umat Muslim, kalau penghujat sudah cabut keluar ditendang dari Indonesia, itu sudah kalah. Udah kalah. Kalau kalah ngapain mewek-mewek minta lagi rematch? Lo udah keluar di Indonesia, gitu kan? Hidup ngontrak di sana, Amerika, dan tidak dianggap oleh Kristen yang di Amerika. Ngapain lo masih ngais-ngais perhatian kepada Muslim yang di Indonesia? Kami udah menang karena kalian sudah cabut dari Indonesia, udah hengkang. Tapi karena Gurunda ini kami adalah yang paling kasih, sangat menyayangi dan juga mengayomi, dikasih kesempatan rematch. Oke, lu kalah di luar negeri, udah ditendang dari Indonesia, nggak apa-apa, kita rematch. Lu ke Indonesia lagi, kita adu nih. Apakah akan 1-1 atau 1-0 atau jadi 2-0 nantinya, kan gitu. Tapi buat gue percuma, Gurunda. Ini orang-orang udah kalah. Edis ini adalah orang yang kesekian kalinya kalah setelah Sofiatul cabut dari Indonesia, Zhang cabut dari Indonesia, Tepudin cabut dari Indonesia. Lalu yang kemarin berhasil kita tumbangkan sehingga ditendang dari Indonesia siapa? Edwin Huta Barat juga ditendang dari Indonesia. Orang-orang ini sudah kalah gitu, sudah kalah. Dulu kan sebelum Edis ada juga siapa? Alda Victory Setiawan. Mana sekarang dia? Christian Princess. Mana sekarang dia? Sisanya keluar dari Indonesia, sisanya yang lain diasingkan oleh kalian karena sudah kalah. Jadi satu-satunya harapan kalian cuma Edis. Dan lucunya Edis juga sudah kalah karena dia di luar Indonesia. Makanya gua Kores itu nggak terlalu nggak terlalu menganggap Edis ini sebuah hal yang baru, hal yang enak untuk diajak dialog dan membawakan viewer. Karena sudah kalah. Sudah kalah. Bang Kores. Gitu loh. Yes. Lebih ke pelawak sih. Iya, lebih ke pelawak gitu. Ini orang kalah, pas ngelawak dia sukses. Ngapain kita kasih lagi panggung ini badut yang sudah tidak laku lagi? Gitu loh kawan-kawan. Dan untuk Kristen-Kristen yang di TikTok yang support sama Edis, ini kenyataannya dan ini sejarah aslinya. Kalau kalian mau lihat Gurunda dialog sama Edis, lihat ke YouTube. Di sana udah banyak banget lah. Dan itu viewernya tinggi-tinggi juga, 25k, 20k, 48k gitu kan, banyak banget. Sampai akhirnya nanti ketika kita ngelawan Edis, makin sepi viewernya gitu, karena udah habis kita sedot, kita permalukan, kita jadikan objek lucu-lucuan Edis ini, sampai viewer pun bosen. Sekarang baru dia mekar kembali. Kenapa bisa mekar? Karena Kristen-Kristen yang support Edis di TikTok nggak tahu sejarah Edis di zaman YouTube, zaman Zoom, zaman WhatsApp.
Gitu kawan-kawan. Dan yang lucu ini kalau perlu kalian ketahui ya, hebatnya gurunda kami. Kalah sama RK. Viewernya 6.000 tetap. Tapi perhatikan kalau Kristen yang dialog dia kalah sama gurunda. Contoh-contoh, bom. Mana live dia sekarang? Berapa viewernya? Siapa orang-orang penghujat Islam yang mau naik ke room bom? Siapa? Gak ada. Itu yang terjadi kalau sampai orang yang Kristen dialog sama gurunda. Hancur viewernya. Sedangkan gurunda kalah sama RK, nggak ngefek sama-sama sekali. Itu kenyataannya, bre. Pahit memang. Jadi selamat datang di kebenaran. Mari kita lanjut dialog kawan-kawan. Di sini udah ada 3 teman kita. Ada Anastasia, ada Jaki, JR, dan juga Morgan. Siapa tadi yang naik duluan ya? Anastasia. Langsung dibuka mute-nya yang ketiga yang naik ini. Iya. Morgan, Jeki sama Anastasia. Kristen atau Muslim ini? Buka langsung mute-nya, teman-teman bertiga. Silakan teman-teman bertiga, Jeki, Morgan sama Anastasia, buka mute-nya. Kalau Kristen langsung ngomong. Oke. Nggak ada, turun. Kasih ruang untuk yang lain naik. Baik. Nah, sambil nunggu yang lain naik, kita komentari dulu Sembilah, karena Sembilah bilang begini, apa dia bilangnya? Mana dia? Muslim-muslim yang pintar belajar dari Edis yang membongkar Islam. Oh, kalau gitu juga kita fair. Kristen-Kristen yang pintar belajar Kristen yang dibongkar oleh gurunda. Sekarang kita lihat hasilnya. Berapa yang mu'alaf oleh gurunda atas izin Allah, berapa yang murtad oleh Edis, kita hitung. Per 2025 ini kita sudah mendapatkan alhamdulillah atas izin Allah 25 lebih orang Kristen bersyahadat. Gitu. Ya. Kebongkar nggak tuh Kristen? Kebongkar dong. Coba sekarang gua lihat di Edis ada berapa Muslim yang sudah murtad mengikuti utuhannya Edis, gitu. Ada berapa? Kosong. Wah, 25 kosong dong. Hahaha, sakit ya? Itulah kenyataan, bre. Oke, ada Rostrum, Macujon, dan Krishna. Rostrum, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Abang-abang semuanya, saudara. Iya, Macujon juga malam juga. Ya, kita Rostrum dulu ya. Rostrum dari agama apa? Katolik, Bang. Oke, Katolik. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Ya, kasih kesempatan dulu Pak Pastor Rostrum, silakan Pak Pastor. Kawan kita ini Bang Kores. Oh gitu, oke. Silakan Pak Pastor Rostrum. Mungkin teman saya yang satunya dulu deh. Oke, kalau gitu. Silakan Macon Jawa. Ya, selamat malam. Malam juga. Toleransi buat kita semuanya. Sama-sama, Mabre. Iya. Ya, saya agak sedikit lihat tentang Kristen diusir, apa tadi teh tentang Kristen itu salib itu apa namanya ya, kutuk apa ya. Oh, yang tadi, oke. Kutuk atau berkat. Iya saya lihat itu kayak gitu sih. Oke, mau ditanggapi salib itu jatuhnya ke kutukan atau ke berkat, atau mau dengerin dulu Gurunda mengenai topiknya? Boleh nanti baru saya tanggapin. Oke, Gurunda standby. Diskusi ya, kita diskusi ya. Diskusi dong. Oke. Ya, baik. Mantap, selanjut Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, Inna wa jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ar fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi utusan-utusannya dan yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi berdasarkan Al-Quran, salib itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Salib. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati
lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Al-Quran dan kitabnya Yahudi sama-sama memberikan kemudian definisi berdasarkan data. Salib adalah hukuman bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di Kristen, apakah ikut dengan pola ini? Salib adalah hukuman untuk orang yang dikutuk oleh Tuhan, atau punya arti lain tentang salib? Silakan. Baik. Terima kasih, saudara semuanya. Salam toleransi ya, kita diskusi. Kalau di Kristen, salib itu bukan kutuk ya, karena kematian Yesus itu, salib itu bukan lagi menjadi kutuk, tapi menjadi kekuatan Allah. Itu ada di firman itu. Terus, ya berbahagialah orang yang tidak menolak Yesus, makanya kita menjadikan salib itu sebagai berkatnya. Jadi salib itu lambang keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi bukan cuman bangsa Israel ya. Jadi yang dijanjikan keselamatan itu tidak hanya untuk bangsa Israel saja ketika bangsa Israel itu telah menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Karena sampai detik ini pun juga masih banyak bangsa Israel, tidak semua ya, ada juga yang sudah percaya, tapi hampir semua tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan. Sampai detik ini pun sama. Jadi disitulah kita yang sebenarnya yang bukan Yahudi, yang bukan warga Israel, yang baik yang dulunya adalah kita orang-orang yang bersunat, semuanya yang mengabaikan semua perintah Yesus, kita semua sudah dipersatukan dengan Allah dalam tubuh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu sendiri adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Allah sendiri mempersatukan dia di dalam Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus terangkat ke surga, di situ dia titipkan pesan terakhir kepada semua bangsa. Makanya Paulus itu dia mengikuti itu ya. Menitipkan kepada semua bangsa, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan itulah yang dipakai oleh bapak-bapak rohani sebagai konsep Tritunggal. Memang tidak ditulis tentang Tritunggal, tapi yang menyatakan langsung tentang ada 3 pribadi itu adalah Yesus Kristus. Makanya di dalam firman dia bilang begini, berbagai orang yang tidak menolak anak, menolak Bapa itu bisa diampuni. Tetapi kalau yang menolak Roh Kudus itu dosanya tidak bisa diampuni, baik di sorga, di bumi maupun di sorga. Karena seorang penolong yang datang itu adalah seorang yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi kalau di Kristen itu yang kita kenal, yang kita tahu, nabi terakhir itu adalah Yohanes, ya, Yohanes itu ada di Alkitab. Jadi sampai detik ini memang kita percaya bahwa ketika Yesus Kristus terangkat ke surga itu pesannya hanya 3. Menjadikan seluruh bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Kenapa saya bilang salib itu? Mana, Bang? Bagaimana, Pak? Datanya mana itu? Matius 28. Iya, betul sekali, benar sekali ya. Itu sudah dijawab. Jadi bisa dibaca tentang baptisan ya, tentang pergi, itu perintah Yesus sebelum terangkat ke surga. Dia pergilah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Yesus juga menyatakan dirinya Tuhan. Maka kenapa sampai kita menganggap bahwa salib itu adalah kekuatan Allah, karena Allah telah mempersatukan dirinya dengan Kristus dan itu tertulis dalam Alkitab. Nah, mungkin banyak orang yang tidak mengetahui itu sehingga mereka menganggap bahwa salib itu adalah kutuk. Salib itu kutuk bagi semua manusia karena manusia telah membangun perseteruan dengan Allah. Ya, dengan kedatangan Yesus mati di kayu salib mempersatukan perseteruan dengan Allah itu menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus.
Makanya siapa yang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Ya, itu apa namanya? Itu ada juga di Alkitab ya. Jadi disampaikan bahwa hiduplah menurut roh ya. Jadi kalau orang mau mengenal Alkitab, mau tahu bahwa apakah Alkitab ini firman Allah atau tidak, kalau dia mendengar apa kata pendeta, mendengar apa kata nabi, atau itu pasti dia tidak akan bisa mengerti dan memahami Alkitab. Tapi kalau ada Roh Kudus yang hidup di dalam dia mau mengundang Roh Kudus ada di dalam hidup dia, mau masuk dalam roh batin dia yang terus menolak Yesus, maka roh itulah yang akan menuntun orang itu kepada kebenaran firman Tuhan untuk memahami benar tentang apa yang telah difirmankan di dalam firman. Sekarang ada. Halo? Halo? Iya. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi itu ada di Galatia ya, ada juga tentang hiduplah oleh roh itulah. Jadi berbicara tentang Roh Kudus inilah yang akan menuntun semua orang percaya untuk memahami benar tentang apa yang sebenarnya ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu tidak semua hamba Tuhan, pendeta maupun kita semua ini tidak bisa memahami konteksnya kalau kita tidak mengundang Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita mau menerima itu dulu, baru kita bisa memahami tentang maksudnya Tuhan ini apa maksudnya. Dari setiap ayat ini akan menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau kita mau ya merendahkan hati kita untuk menaruh roh kudus Allah itu dalam kehidupan kita. Karena sekarang di dunia ini dan dunia yang akan datang itu, yang akan mempersatukan kita dengan Allah yang tidak kelihatan itu, dan Yesus Kristus itu siapa? Hanya Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara konteksnya Roh Kudus, Tuhan Yesus akan menyelamatkan, kita tidak akan bisa mengenal Yesus Kristus, tidak akan bisa mengenal Allah, tanpa ada satu pribadi yang Tuhan sudah titipkan itu yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itu adalah hanya Roh Kudus. Jadi saya harapkan dalam diskusi yang sangat mulia ini, saudara semua kita adalah saudara, harusnya untuk konsep keselamatan dalam Kristen itu hanya satu ya. Kita jangan mendukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita akan mengakui yang namanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin itu konsepnya Pak. Kalau mau tanya soal dasar Alkitab, mungkin nanti kita bisa diskusi kembali Pak. Terima kasih. Oke, baik. Bapak, saya mendengarkan panjang lebar. Saya hanya ingin bertanya satu hal untuk mengerucutkan materi tentang salib. Siap. Apakah di dalam Taurat itu tidak ada kebenaran? Atau ada kebenaran? Ada kebenaran Pak ya? Ya, ada kebenaran. Oke, baik. Kalau di dalam Taurat itu ada kebenaran, ya, Anda harus kemudian menerima konsekuensi bahwa ternyata penyaliban itu sia-sia kalau ada kebenaran di salib di Taurat. Ya. Ya, Bapak harus telan pil pahit ini. Ketika Bapak mengatakan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka Paulus sendiri mengatakan sia-sia kematian Yesus. Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat atau tidak ada? Ada kebenaran itu. Berarti sia-sia kematian Kristus, gitu. Oh, jadi begini, itu yang Bang Suma ya, ini Bang Suma ya? Iya, saya sendiri Bang. Bang Suma ya, kita sudah pernah ketemu juga ya, jadi mungkin pada diskusi. Jadi saya tahu Bang Suma sangat memahami benar tentang Alkitab. Kita bersyukur ya bisa bertemu sama orang-orang yang hebat seperti ini. Dan saya mau sampaikan begini, itu Bang Suma bisa baca di berapa ya? 4 Korintus tunggu ya. 2 Korintus 15 kalau tidak salah itu ayat 11 ya. Itu sia-sialah dalam hidup ini bila kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus ya. Itu konsepnya begini Bang Suma.
Jadi dia bicaranya begini Bang Sumaya, sia-sialah bila kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus. Tapi yang benar adalah Yesus telah mati di kayu salib. Jadi kematiannya itu tidak boleh sia-sia. Jadi setiap orang yang percaya kepada dia harus sungguh-sungguh mengikuti apa yang telah dia lakukan, apa yang telah diajarkan dalam firman itu. Jadi tidak bisa kita hanya melakukan itu semaunya kita, tapi kematian dia itu tidak menjadi sia-sia bagi kita. Itu maksudnya. Nah, itu bisa juga kita baca, kalau bisa kita lihat itu ada di 1 Korintus, itu yang berbicara tentang salib itu kekuatan Allah, itu bisa dibaca juga di 1 Korintus, kalau tidak salah ayat 1, 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Saya coba lihat ya. Supaya kita baca konsepnya dulu biar tentang kenapa salib itu menjadi kekuatan Allah, biar kita memahaminya dengan benar. 1 Korintus. Saya buka Alkitab ya Bang Sumaya. Iya, silakan Bang. Iya. Jadi Iya. Sambil Anda buka, ya. Di sini kalau kita melihat salib itu kutuk. Tadi saya menjelaskan salib itu adalah kutuk. Ya. Baik menurut Al-Qur'an maupun menurut kitabnya orang Yahudi. Tapi bagaimana dengan kitabnya orang Kristen? Kalau dengan kitabnya Kristen, salib itu adalah satu kebodohan. 1 Korintus 1:18. Kemudian di dalam kitab saudara 1 Korintus 1:23. Jadi salib itu adalah satu kebodohan. Nah, sekarang ketika saya bertanya, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Nah, kalau ada, berarti sia-sialah kematian Yesus. Oke. Yang kalau Bang Suma bicara itu, kita baca ya Bang Suma ya. Silakan. Coba kita baca di Efesus 2 ayat 15 ya, ayat 15, biar kita jangan terpaku pada hukum Taurat ya dan kitab para nabi ya. Jadi coba kita baca di Efesus 2 ayat 15 biar kita paham benar tentang kenapa sampai perkataan Yesus itu yang saat ini yang kita harus ikuti, karena Paulus sudah jelas mengajarkannya sangat sempurna tentang siapa anak Allah itu dan siapa Yesus itu. Oke. Kita lihat di Efesus 2 ayat 15. Coba kita lihat dulu. Saya buka Alkitab jadi lama. Iya. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan mengadakan damai sejahtera. Itu Pak? Iya, benar sekali Bang. Nah, pertanyaannya, itu ucapan Bapa Elohim, ucapan Yesus atau ucapan Paulus? Iya, jadi dengan perkataan Paulus ini. Nah, ucapan Paulus. Iya. Jadi mungkin yang saya lihat ini bahwa Bang Suma sering menyalahkan Paulus ya, tapi Paulus ya, ini kan mengajarkan ucapan Paulus kan Pak barusan? Iya, benar. Ya, jadi Paulus itu yang dia ajarkan 1000%, bukan 100% lagi Bang Suma. 1000% adalah sebuah kebenaran. Dari Kristus. Iya, benar dari Kristus. Kristus yang mana Pak? Ya, Kristus yang telah menunjukkan dirinya, yang Bang Suma sering sampaikan itu, bahwa Yesus telah mengatakan Kristus ini kan banyak. Ya. Paulus pun mengakui di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Kristus lain, ada Yesus lain. Iya, benar. Jadi yang disampaikan oleh Kristus lain itu Bang Suma itu tentang adanya nabi-nabi palsu, Baik Pak, baik. Baik, kita deteksi aja. Ketika Paulus menuliskan surat di Efesus 2:15 bahwa Yesus Kristus telah membatalkan seluruh hukum yang ada di dalam Torah, tolong tunjukkan anak Maria mengucapkan itu di mana dan kapan dan apa isi ucapannya. Silakan. Bagaimana Bang Suma? Kalau yang menyampaikan kepada Paulus ini adalah anak Maria, bahwa kematiannya adalah untuk menghapus hukum Tuhan dan segala perintah yang ada di dalamnya, tolong tunjukkan di mana Yesus anak Maria katakan itu dan ucapkan itu. Maksudnya Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yesus mengatakan bahwa dia menghapus seluruh hukum Tuhan. Itu kan Paulus, itu Paulus menerima dari Kristus. Kristus yang mana?
kalau itu adalah Kristus anak Maria, berarti Kristus anak Maria yang harus mengucapkan itu. Di mana Kristus anak Maria pernah mengucapkan itu, Pak? Iya, iya. Jadi Bang Suma, jadi apa yang disampaikan oleh Paulus itu, apa juga yang telah difirmankan oleh Roh, karena Roh Kuduslah yang berbicara menggunakan Paulus ya, karena Paulus itu telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi apa yang disampaikan itu adalah kebenaran firman. Nah, itu dari Yesus, Pak. Maaf. Itu dari Yesus anak Maria atau dari Yesus yang lain? Ya dari Yesus lah, karena Yesus siapa? Yesus yang mana? Yesus orang Nazaret itu yang telah mati. Yesus anak Maria. Iya, anak Maria yang telah mati. Di mana anak Maria pernah mengatakan ucapan bahwa dia datang untuk menghapuskan, untuk membatalkan hukum Taurat? Bukankah dia mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan Tuhan. Dan bukankah juga Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu ucapan Yesus anak Maria. Kok tiba-tiba ada Kristus datang kepada Paulus mengajarkan ucapan yang berbeda, sedangkan Yesus itu ada dua. Iya. Itu benar, 1000% benar lah Bang Suma, benar. Jadi kalau kita mau mengenal apakah Paulus ini nabi benar ataukah dia palsu, bisa kita lihat dari ajarannya. Nah, ajaran Paulus itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan tadi barusan Yesus, ya. Jadi Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Hilang. Betul, kenapa Paulus mengatakan bahwa seluruh isi Taurat dan seluruh perintah yang ada di dalamnya batal? Itu ilmu dari mana Paulus dapatkan? Iya. Jadi makanya saya sampaikan biar dipahami ya. Jadi Paulus itu menyampaikan tentang kabar-kabar baik tentang keselamatan itu. Jadi dengan kematian Kristus itulah yang telah membawa damai antara manusia dengan Allah itu. Ya, jadi apa yang disampaikan Paulus itu jelas bahwa benar-benar itu dari Roh Kudus. Dan kok bertentangan? Roh Kudusnya kok bertentangan dengan Yesus, Bang? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu di mana, Matius 19. Matius 5 nomor 19. Oke, kita baca saja ya Bang Suma ya. Iya, silakan. Tadi saya sudah baca itu, silakan. Biar di Matius 5 nomor 19. Oke. 19. Ya, ini perikopnya tentang garam dunia dan terang dunia. Bukan ya, Yesus dan hukum Taurat ya. Oke. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan yang gini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Ya, jadi itu berbicara tentang hukum dan segala perintah-perintahnya yang Tuhan perintahkan kepada manusia. Jadi yang kalau dihilangkan, kalau dihilangkan Pak, dia menempati tempat apa? Masuk surga. Paulus tidak pernah menghilangkan setitik pun. Yang tadi Efesus 5 tadi, Efesus 2 nomor 15 itu apa Pak? Iya, makanya itu yang kita sampaikan bahwa Paulus sampaikan bahwa dengan matinya Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dan segala. Nah, itu ilmu dari mana Paulus dapatkan? Ya Roh Kudus lah, karena berarti roh apa kan ada dalil 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh, sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang mengajarkan ajaran yang menyesatkan.
Sekarang Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19 yang dipelintir oleh Lembaga Bible Indonesia. Di situ dalilnya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang hina, elakistos dalam bahasa Yunani. Tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit, bukan kerajaan surga. Dalam kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan langit. Bukan surga, Pak. Kerajaan langit. Kerajaan langit itu ada dua. Ada surga, ada neraka. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terendah, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Artinya, Paulus dengan mendoktrin Kristen, mengajak orang Kristen meninggalkan hukum Taurat dengan mengatakan Yesus menjadi tumbal untuk menghilangkan segala perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, maka orang-orang Kristen akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit menurut pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Itu data. Jangan Anda mengatakan tidak bertentangan. Yang satu mengatakan meskipun yang paling terkecil, yang satu mengatakan membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Yang kecil aja, Pak, menempati tempat terhina, apalagi segala ketetapan. Jadi jangan Anda mengatakan itu ajaran Yesus. Tidak. Yesus anak Maria tidak mengajarkan menghilangkan hukum Taurat. Yang mengajarkan menghilangkan hukum Taurat adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Gitu, Bang. Oke. Kita bisa lihat di Matius 23 itu tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bang Suma, ya. Kenapa sampai hal itu terjadi? Karena pengajaran-pengajaran mereka itu kelihatannya seperti kebenaran, tetapi sebenarnya telah membelokkan kebenaran itu. Ya, jadi di situ dibilang gini, ya kalau saya ambil garis besar poin besarnya saja lah ya. Kalau di pasal berapa ya? 23 ayat 13 ya. Dia bilang gini ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Itu ajaran Yesus tentang ahli-ahli Taurat ya. Jadi mereka selalu membawa seperti kayak itu adalah sebuah perintah Tuhan, itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi sebenarnya ajaran mereka itu hanya untuk memuaskan keinginan mereka. Itu Jadi, siapa itu, Pak? Yang dimaksud mereka di situ orang Farisi ahli Taurat itu siapa? Ya untuk bangsa Yahudi sendiri kan. Jadi orang-orang Paulus, yang termasuk Paulus kan? Jadi begini semuanya bukan harus termasuk kita. Harus jujur. Coba Anda bukan Anda, emang Anda ahli Taurat, emang Anda itu orang Farisi, ada-ada aja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kau menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Yahudi, orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang Roma? Itu siapa, Pak? Paulus. Nah itu. Kalau bukan Paulus lalu siapa? Iya, jadi itulah yang Yesus sampaikan supaya benar-benar apa yang disampaikan Paulus itu benar-benar datangnya dari Tuhan. Jadi bagaimana ceritanya datang dari Tuhan, Pak? Paulus itu Tuhan yang mana yang datang kepada Paulus membatalkan hukum Taurat? Tuhan, Pak, sabar. Tuhan, Pak, ketika dia datang kepada Nabi Musa, apa yang diterangkan kepada Nabi Musa? Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang membatalkan sunat kulub,
maka bunuhlah karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu perintah Tuhan yang datang kepada Paulus. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan kulupnya maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu siapa yang perintahkan seperti itu, Pak? Oh, itu tentang bersunat ya. Ya kan Anda tadi mengatakan bahwa yang berfirman kepada Paulus itu adalah Tuhan. Padahal Pak, kalau Anda menyanjung Paulus dan menyanjung kemudian ajaran Paulus, lalu kenapa Paulus bertaubat kemudian mengajarkan agama Kristen ketika dia kembali ke Yerusalem? Kenapa dia bertaubat? Di dalam Kisah Para Rasul 21 Pak, nomor 15 sampai nomor 26, Paulus nyata bertaubat dari mengajarkan tidak bersunat. Baca Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, Paulus bertobat. Malah Paulus ketika bertobat mempersembahkan persembahan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Setelah dia keluar meninggalkan Yerusalem, membuat orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, non-Yahudi yang ada di luar sana, termasuk orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing, setelah dia pulang dari sana mengajarkan untuk meninggalkan Taurat, kembali dia ke Yerusalem, disuruh sama rabi-rabi untuk bertaubat karena telah melakukan kesalahan fatal, yaitu melarang orang lain bersunat. Baca kitab Anda, Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Jadi Paulus ini bertaubat, Pak, dari mengajarkan agama Anda. Berarti agama Anda itu tidak benar, karena Paulus sebagai rasul Anda pun bertaubat. Nah, sekarang pertanyaan saya, kapan Anda bertobat? Paulus saja bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Masa Anda tidak? Jadi Bang Soma, kalau bicara tentang bersunat, memang versi kita berbeda ya. Kalau dulu kita itu diajarkan oleh Nabi kita Abraham tentang bersunat. Ya, tentang bersunat. Bersunat itu secara lahiriah, ya. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus Kristus itu adalah bersunat hati, bukan secara. Di mana Yesus mengajarkan sunat hati, Pak? Oke. Saya silakan dulu. Iya, silakan. Biar Bang sunat lah. Oke. Saudara, sabar, saya jelaskan dulu sedikit. Karena Anda sudah lari kemana. Sunat hati itu diperintahkan kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan 30 nomor 6. Kenapa mereka disuruh sunat hati? Karena mereka sombong. Sombong kepada siapa? Sombong kepada perintah Tuhan. Ketika mereka Ulangan 30 Anda baca. Ulangan 30 atau Ulangan 10 Bang Suma? Ulangan 10, Ulangan 30 banyak, Pak, membahas tentang sunat hati. Sunat hati itu banyak, ya. Yang pada intinya sunat hati itu adalah memotong kesombongan dalam diri hati kita, dalam diri manusia, agar hatinya itu tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhannya, sunatkan kulupmu. Bagaimana mungkin Kristen disebut sunat hati ketika ada perintah untuk menyunatkan kulup, dia nggak mau terima, berarti hatinya sombong, berarti tidak sunat hati. Anda mendengarkan Paulus, Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kamu memotong kulupmu. Pertanyaan saya, apa urusannya Yesus dengan kulup Anda? Oke, jadi kalau bicara tentang Paulus, sebelum Ulangan itu kan Paulus mengikuti ajaran sebelumnya. Jadi itu ajaran para nabi tentang Ulangan 10 itu. Yang kedua, Kisah Para Rasul 7 ayat 51 juga itu mensyaratkan tentang bersunat hati dan telinga. Ya, coba kita baca saja lah biar ya bisa kita lebih diedukasi dari firman-firman yang ada lah Bang Suma. Ya, Ulangan 10 ayat, saya buka dulu Ulangan 16. Ya, 16 tentang sunat ya, 10 ayat 16. 10 ayat 16 biar kita paham benar tentang kenapa Paulus menyampaikan itu ya. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk ya. Jadi ini berbicara tentang sunat hati. Nah, itu diperkuat lagi di dalam
Kalau tunggu coba ya, Kisah Para Rasul kalau tidak salah, Kisah Para Rasul 7 ayat 51 ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kisah Para Rasul 7. Coba kita baca ya. Para Rasul 7. Mudah-mudahan tidak salah ya. Saya coba ingat-ingat dulu Kisah Rasul 7 ayat 51 ya. Ayat 51. Ini ya mungkin ya. Iya. Iya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, ya, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari itu? Jadi ini dia memperkuat tentang yang perlu itu adalah sunat hati ya. Jadi kita Kristen ini itu juga kalau tidak salah ada di coba ya tunggu ya. Diperkuat lagi di Kisah Para Rasul 15 ya kalau tidak salah ya. Coba kita baca lagi Bung Suma. Maju. Ya, siap. Ya, Pemaju mau tanya, itu untuk teologis ya, maaf ya Bang Zuma ya. Ya. Silakan Bang. Ya. Yang dibaca tadi itu kan tentang keras kepala, keras hati dan telinga. Itu kan penafsirannya bagaimana ya secara teologis dengan sunat kulub itu ya? Oh ya, ya kita baca saja di Kisah Para Rasul ayat 15 lah, sahabat Bang Suma ya, biar kita bisa paham benar ya. Korintus 15 ayat yang pertama ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah ya. Jikalau kamu tidak bersunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu, ya. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penata-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi itu sudah ditantang oleh Paulus dan Barnabas ya, sudah sebelumnya tentang hal bersunat itu. Jadi tentang keras kepala itu, itulah yang tadi yang sahabat semua sampaikan itu, bahwa kenapa sampai mereka menentang itu, karena yang disampaikan Tuhan itu adalah untuk bersunat hati dan bukan secara lahiriah lagi. Makanya enggak Bang, kayaknya akan salah ini. Kalau nggak ada hubungannya Bang, secara teologis maupun historis itu nggak ada hubungannya sih. Menurut saya ya. Kita sesama, saya temannya Abang mestinya. Iya. Coba dicek dulu deh secara teologisnya. Iya. Iya. Jadi kalau kita ini konsep selamat dan tidaknya itu kita hanya cukup percaya. Jadi konsepnya itu setiap kamu jadi sudah diganti seremonialnya itu dengan minum makan roti dan minum cawan ya. Itu berbicara tentang tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika kita bersama-sama memakan roti dan meminum cawan atau minum darah dan makan tubuh Kristus, maka kita sudah bersama-sama dengan Kristus akan diselamatkan. Jadi hal-hal seremonial itu telah diganti dengan kematian Kristus. Makanya perintah Yesus terakhir itu adalah pergi ajarkan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Karena kematian Kristus itu tidak boleh sia-sia bagi orang-orang yang tidak menerima Dia. Jadi semuanya harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar semuanya seremonial itu dipatahkan sesuai dengan yang disampaikan tadi di Efesus itu ya. Tentang matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Nah, hukum yang baru itu tentang kamu harus makan roti dan minum cawan ya. Jadi cawan yang itu adalah Tuhan Yesus telah menerima semua konsekuensinya di kayu salib dan meminum cawan itu ya, tentang meminum semua yang tidak benar di dunia ini menjadi tanggungan Dia. Jadi kita harus benar mati di dalam Kristus bersama-sama dengan Dia yang disebut dengan perjamuan kudus ya. Jadi kenapa orang Kristen itu harus kayaknya nggak nyambung deh. Nggak nyambungnya bagaimana Bang? Kan kita bicara tentang bersunat. Kalau bersunat sunat hati itu, Saudara Maco,
Sunat Ya. hati itu kan tradisi Yahudi, Bang. Betul. Tradisi Yahudi di mana yang disebut sunat hati itu adalah tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan, bukan melawan. Ya, confirm Itu. kalau itu Bang Zuma. Ya. Itu sunat Teologisnya hati. begitu. Ya. Itu yang betul. Nah, sedangkan Kristen malah diajarkan untuk meninggalkan hukum Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Galatia 4 nomor 7. Kristen ini tidak lagi hamba Tuhan. Kalau Kristen bukan lagi hamba Tuhan, lalu hamba siapa Kristen ini? Sedangkan Tuhan itu memerintahkan kepada umatnya untuk bertekun dengan setia menjalankan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang datang kepada para utusannya. Itu makanya tadi Bang, kalau berbicara mengenai hukum yang datang kepada Bani Israel, sunat hati itu mustahil jadi Kristen. Karena sunat hati artinya menjadi orang Yahudi yang taat. Makanya Yesus dalam Matius 23 mengatakan apa? Jangan kau mengikuti orang Yahudi. Kenapa? Kamu tidak boleh mengikuti ahli Taurat, orang Farisi, sebab mereka menduduki kursi Musa. Mereka mengatakan tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Makanya dalam hukum Taurat itu Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Hukum Tauratnya sunat kulubmu. Kalau ada orang tidak menjalankan hukum itu dengan perbuatan, terkutuk. Itu dalil, Bang. Makanya orang Yahudi disuruh tunduk kepada hukum Tuhan. Jadi kalau Anda tidak bersunat, perintah Tuhannya apa? Terkutuk. Anda terkutuk karena Anda tidak menyunatkan nonot Anda. Itu dalil. Tapi Paulus kemudian menerima pengajaran dari Kristus yang ada di padang gurun, yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Kristus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya tadi polanya awal, Bang, salib itu kutuk atau berkat. Al-Quran mengatakan kutuk, kitabnya orang Yahudi mengatakan kutuk, Kristen mengatakan di kitabnya kebodohan. Salib adalah kebodohan. Bukan kebodohan, Bang. Salib adalah tidak. Salib adalah kebodohan. Bukan, Bang. Ya, coba kita baca ya. Itu kalau Bang omong itu di 1 Korintus 1:18. Iya. Kita baca Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Iya, betul. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Benar. Bagaimana mungkin? Di mana dasar pijakannya salib itu kekuatan, Bang? Iya, jadi maksudnya gimana? Iya, biar saya jelaskan ya. Oke, ingat Bang ya, jangan lari dari konteks ya. Iya, salib adalah kutuk bagi Elohim. Iya. Jadi silakan. Jadi begini, dengan kematian Kristus itu, maka salib itu menjadi kekuatan kita. Jadi disitulah dikatakan Yesus Kristus itu dia pesannya begini ya. Ya, kenapa sampai kita menganggap salib itu kemenangan bagi kita, kemerdekaan bagi setiap orang percaya, yang harusnya semua bangsa-bangsa itu berbahagia. Karena dengan kematian Kristus, kita semua ini menjadi milik kepunyaan Allah. Kita semua telah diselamatkan Allah. Oke, Bang. Ya. Itu ilmu yang muncul belakangan kan? Bagaimana, Bang? Itu konsep yang muncul belakangan dari mimbar gereja kan? Sedangkan yang pertama melakukan penyaliban itu kan orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama. Dan murni penyaliban itu atas dasar kebencian. Betul. Nah, tolong Anda sebutkan di mana tertulis kalau salib itu adalah berkat. Tadi kan sudah disebutkan kan, Bang? Iya, maksudnya Tuhan yang berfirman salib itu berkat. Saya kan sudah menguraikan kepada saudara bahwa salib itu adalah kutuk. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 23. Salib bagi Yahudi, Bang, salib bagi Yahudi
adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan orang itu dikutuk oleh Elohim. Kedua, salib bagi Elohim adalah terjadi terhadap orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan orang itu dikutuk oleh Elohim. Itu syaratnya untuk disalib. Itu syarat untuk disalib. Pertanyaannya yang sederhana, apa dosa yang dilakukan oleh Yesus anak Maria yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia layak untuk dikutuk oleh Elohim? Ada nggak dosa Yesus? Silakan. Oke, saya jawab ya, Bang Suma, yang baik hati dan semua pendengar yang baik, ya. Kenapa kita begitu bangga sekali Yesus Kristus itu harus mati di kayu salib dan akhirnya kita menjadi diselamatkan? Bukan bangsa Israel saja ya, tapi kita diselamatkan. Coba kita baca di kalau tidak salah Yohanes ya. Coba di Yohanes dulu lah. Yohanes lah, coba di ini dulu. Biar kita tahu bahwa kenapa sampai kematian Yesus itu kita tahu apa bahwa isinya, Pak? Apa isinya? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 lah. Coba dibaca, Bang. Coba bantu baca. Silakan. Yohanes 10 nomor 18. 17 18 ya. Adalah bagi Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Berarti Yesus bunuh diri dong? bukan begitu. Bang semua baca dulu, baca selesai. Saya baca. Baca selesai dulu. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuberikan, yang kuterima dari Bapa. Aku yang berkuasa memberikannya menurut kehendakku sendiri. Betul. Nah, boleh nggak Yesus diambil nyawanya sama orang lain? Tidak bisa dong. Dia tidak bisa. Dia yang harus bunuh diri sendiri. Menyerahkan nyawanya. Dia yang harus Bang Suma, Yesus itu Allah ya. Jadi dia yang parah. Jangan Anda bawa ajaran Paulus dulu, karena Paulus harus lolos dulu nih. Paulus harus lolos dulu. Oke, Bang Suma, kita diskusi. Tunggu Bang Suma, saya jelaskan biar kita paham ya sama-sama ya, Bang Suma. Saya sudah paham, Bapak aja yang nggak paham. Oke, siap. Saya jelaskan ya, Bang Suma. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Iya. Betul? Betul. Artinya tidak ada yang bisa membunuh Yesus selain Yesus bunuh diri. Oke, Bang Suma, saya lanjutkan ya, Bang Suma. Nanti baru kita berdiskusi ya, biar saya jelaskan dulu. Saya lanjut ke ayat berikut ya, Bang Suma. Oke. Iya, silakan. Coba kita baca sama-sama di Bang Suma, tolong bantu saya ya. Kalau saya ingat saya dulu, Matius 27 ya, 27 59 ayat 51 51 sampai 53 Bang Suma. Coba dibantu baca dulu Bang Suma. 51 sampai ayat 53 sajalah. 53 saja, 51 53. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Itu ya? Iya, betul sekali Bang Suma. Terbelah dua, dari atas sampai ke bawah terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Kemudian 53-nya, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apa yang Anda ingin jual di sini? Iya, Bang Suma. Jadi tadi kita bicara tentang Yesus memberikan nyawanya dan dia dapat mengambil kembali itu. Kematiannya itulah yang membawa kemenangan bagi kita semua. Jadi salib itu bukan kutuk, tapi kemenangan bagi kita. Mana dalil? Dalilnya kan orang-orang mati kan, orang-orang kudus kan bangkit ya, dan masuk dalilnya Pak, dalilnya mana bahwa salib itu adalah berkat? Itu dalilnya di mana? Ini kan kita bicara tentang Yesus setelah mati di kayu salib kan Bang Suma, yang memberikan. Kalau yang saya baca Bang, Matius 20 itu menggenapi nubuat Pak, di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, aku
adalah akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Penyesat itu datang dengan memakai namaku dan berkata waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Apa tanda-tanda kemudian datangnya penyesat itu? Itu tadi, kuburan terbelah, terjadi gempa bumi. Coba Anda baca di dalam Lukas 21 nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Endingnya di nomor 12, Pak. Namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesat, kamu dianiaya, kau dimasukkan ke dalam rubah-rubah ibadah, kau diperhadapkan kepada raja-raja. Sebelum terjadi penyesat itu datang, terlebih dahulu kamu ditangkap dan aniaya. Pertanyaan saya, Pak, siapa yang melakukan terhadap murid-murid Yesus ini? Iya. Kok iya, Pak? Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap murid Yesus ini? Siapa? Ya, salah satunya adalah Paulus sebelumnya. Paulus. Bagus. Ya. Jadi salah satunya yang benar-benar itu yang jawabannya. Begini, sebelum penyesat itu kemudian menyesatkan, terlebih dahulu dia menangkap murid-murid Yesus. Makanya saya tadi tergelitik ketika Bapak mengatakan, sabar dulu, nanti gantian kita. Saya tergelitik ketika Bapak mengatakan Yesus itu memang harus mati. Artinya Kristen ini sama seperti setan yang menginginkan, sabar, jangan tertawa dulu, yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44, yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Bapak barusan mengatakan Yesus itu memang harus mati. Berarti Bapak ini bagian daripada anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus mengatakan itu? Kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Hanya iblis, Pak, yang mau Yesus itu mati. Kalau pencipta langit dan bumi tidak mau Yesus itu mati, nggak mau. Iya. Makanya tema kita, salib itu kutuk Tuhan atau berkat Tuhan. Kalau saya sudah menyajikan salib itu adalah kutukan Tuhan. Mana dalilnya? Di dalam Ulangan 21, 22, 23. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33. Sekarang tugas Anda, di mana salib itu adalah berkat Tuhan? Dalil yang kita butuhkan. Iya. Tadi kan kita sudah sampaikan, Bang Suma. Cuman karena mungkin kita sama-sama beda cara pahamnya saja. Jadi yang saya sampaikan itu tentang ketika Yesus mati di kayu salib memberikan nyawanya, maka salib itu adalah satu kekuatan Allah yang luar biasa yang akan mempersatukan kita dengan tubuh Kristus. Ayatnya bang, di mana mungkin Bang Zuma kita jelaskan dengan ayat mungkin akan lebih jelas Saya sudah jelaskan di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, cuman beda kita pemahaman. Yang kedua ada di Matius 27 ayat 51 sampai 53. Yesus waktu dia mati, orang-orang kudus naik ke surga. Terus yang berikut Bang Suma, coba kita kalau yang Wahyu 20 ayat 6 lah Bang Suma, ya. Jadi yang saya minta perkataan Tuhan Elohim. Ya. Perkataan Tuhan Elohim yang mengatakan salib itu kutuk. Ingat Pak ya, salib itu hukuman orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma. Orang Roma menyalib seseorang itu karena penjahat nasional. Orang Yahudi menyalib orang itu karena melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhan. Itu cuman ada dua yang melakukan hukuman salib. Orang Yahudi karena hidup di bawah pemerintahan Roma, dan orang Roma yang memang itu adalah cara menghukumnya. Nah sekarang salib ini di Kristen adalah lambang keselamatan. Sedangkan salib itu asalnya dari Yahudi dan Roma. Roma menyalib seseorang karena penjahat. Yahudi menyalib seseorang karena dikutuk. Iya. Nah sekarang kenapa bisa jadi berkat di Kristen? Kalau Anda mengambil data misalnya dalam Yohanes 10 nomor 18-19, itu tidak ada korelasinya di sana. Yesus memang mati-matian memperjuangkan, rela dia mati di hadapan Tuhan, menyerahkan nyawanya demi mengajarkan ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Tidak ada nabi pengecut, Pak. Yesus mengatakan tidak seorang pun yang dapat mengambil daripadaku nyawaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Tidak ada. Berarti ketika orang-orang Yahudi, ahli Farisi,
Mahkamah Agama, orang Roma berkongkok-kongkok karena dengki ingin membunuh Yesus. Apakah berhasil? Tidak, Pak. Tidak berhasil. Karena yang bisa mengambil nyawa Yesus hanya Yesus itu sendiri. Menurut Yohanes 10 nomor 17, 18, 19 yang Anda bawa tadi. 17, 18, sorry. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Sedangkan di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat mengambil nyawa Yesus alias membunuh Yesus. Ada nggak yang bisa mengambil nyawa Yesus? Ada nggak yang bisa membunuh Yesus? Nggak ada. Kata Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 17, 18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, tidak ada yang bisa membunuhku kecuali aku sendiri. Iya, jadi di dalam salib itu memang membawa sukacita ya bagi orang Kristen ya. Jadi di situ memang orang-orang yang mengalami melihat kematian Yesus itu seperti saya ini sangat bangga dan sangat bersyukur. Itu bisa kita lihat di Efesus ya. Coba kita baca di Efesus saja lah Bang Suma biar kita paham ya. Efesus 2 ayat ya udah selesai itu Pak, udah selesai. Kesimpulan saya gini, kita buka lagi di Kolose lah Bang Suma coba kita buka. Selesai Pak. Kalau berbicara mengenai surat-surat Paulus, ya, itu sudah selesai, udah tamat. Paulus adalah orang yang mengajarkan kematian di atas salib itu bukan kutuk tapi berkat. Iya. Itu udah selesai. Nah sekarang firman Tuhan yang mengatakan salib itu berkat itu di mana tertulis? Iya. Coba kita baca di Ibrani lah, Ibrani 12. Ibrani itu penulisnya sampai hari ini kita tidak ketahui siapa. Yang saya tanya firman Tuhannya Pak. Firman Tuhannya mengatakan begini. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Iya. Dusta jangan kau sebar-sebarkan. Iya. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalau Tuhan sudah mengunci seperti itu Pak, dan Yesus ini orang benar, Yesus ini orang yang tidak bersalah, lalu atas dasar pijakan apa Anda senang atas kematian Yesus? Iya, sangat bangga Bang Suma. Oke, kita coba. Tapi Tuhan melarang jangan membunuh Yesus. Kenapa Anda bangga? Oke, Bang Suma, kita baca begini Bang Suma. Kita mungkin beda paham ya, makanya tadi saya bilang. Bukan beda paham, Anda dan Tuhannya Yesus beda paham, bukan saya. Oke, Bang Suma. Makanya tadi saya pembuka itu saya sampaikan bahwa untuk memahami konsep Alkitab harus ada Roh Kudus dulu dalam hidup kita. Inilah, coba. Sekarang saya tanya tentang Roh Kudus, Pak. Roh Kudus ini bertentangan dengan Tuhan atau melawan Tuhan? Bagaimana? Ayo, Roh Kudus yang Anda maksud ini melawan Tuhan, melawan Tuhan atau taat kepada Tuhan? Roh Kudus, ingat Pak, Yohanes 6:16 kata Yesus di data nomor 7, 8, 9, 11, 12 dan juga 13-nya, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Nah sekarang Tuhannya berfirman, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Roh Kudus harus tunduk kepada perintah itu. Roh Kudus yang Anda maksud, Roh Kudus yang bertentangan dengan Tuhannya Yahudi, atau Roh Kudus yang justru tunduk kepada Tuhannya Yahudi? Mana yang Anda maksud Roh Kudus ini? Jangan-jangan roh setan? Oke, itunya. Kita kalau bicara Roh Kudus, Bang Suma, Roh Kudus itu datang ke dunia itu karena diutus oleh Allah dalam nama Yesus Kristus, Bang Suma. Yesus Kristuslah yang meminta Roh Kudus itu datang ke dunia. Jadi apa yang disampaikan Paulus itu adalah rohnya Tuhan, ya, karena Roh Kudus, karena Yesus yang meminta untuk menyertai semua orang percaya. Rohnya Tuhan, rohnya Tuhan bertentangan dengan Tuhan nggak? Ya tidak mungkin dong Bang Suma. Tidak mungkin. Ya. Sekarang Tuhan melarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Roh Kudus? Ya memang harus, wajib Yesus harus menyelamatkan. Bagaimana Anda mengatakan harus?
sementara Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Yang membunuhnya kan itu orang Yahudi, Bang Zuma. Ya, yang membunuhnya, yang membunuhnya adalah orang Yahudi. Tuhan tinggal diam ketika orang benar ini ingin dibunuh. Tuhan tinggal diam, Tuhan merestui, Tuhan mengiyakan, Tuhan mengaminkan, Tuhan membiarkan, atau Tuhan akan membelanya. Kalau dari tadi yang saya dengar-dengar, yang pakai mana? Pasal Yohanes kah? Ya, Yohanes. Ini soal Tuhan membenarkan atau tidak. Ini kan soal dia punya yang Yohanes 10 ayat berapa tuh tadi? 17? 18. Oke, saya baca yang dari sebelum dari ini ya, dari ayat sebelumnya ya. Ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kaum ini, dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Berarti Bapa mengasihi Yesus untuk memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Berarti kan memang Allah Bapa ini memang merestui bahwa ini bukan bercerita tentang penyaliban, Cak Ayu. Anda menerjemahkan ini. Loh, mana ada salib di situ? Salib. Mana ada salib di sini? Nah, di mana dalilnya Yesus? Peristiwa untuk pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib. Kata siapa? Kata siapa Yohanes 10 berbicara mengenai ini kan gini. Lihat, ini kan memberikan nyawa kan berarti kan akan memberikan nyawa, tapi kan bukan disalib. Yesus memperjuangkan kemudian. Perkaranya gini, Bang Zuma. Loh, gimana ceritanya orang-orang ini? Caranya kan gini. Sekarang yang dipermasalahkan kan kutuk atau berkat. Definisi salib dulu. Salib dulu. Salib ini kan menurut Yahudi kutuk karena memang kutuk. Itu, menurut Tuhan? Menurut Tuhan? Kutuk, ya kan? Menurut Tuhan? Menurut Tuhan dari yang mana dulu Pak Zuma? Ya, Ulangan 21, 22, 23 lah. Menurut Tuhan yang disalib. Lah. Kan di Taurat kan? Itu yang dikutip oleh Paulus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21, 22, 23. Terkutuk itu menurut pemahaman orang Yahudi. Itu firman Tuhan. Menurut pemahaman orang Yahudi. Kalau menurut firman Tuhan, berarti seperti yang apa? Di mana Tuhan menginginkan? Ini kan sebentar, Bang. Itu kan adalah satu. Bang, perjanjian lama itu diakui sebagai Alkitab kita enggak ya? Sampai saat ini di gereja. Tetap diakui. Oke. Tetap diakui. Ya, aduh, gemas saya. Bang cuma memotong. Masuk, Bang. Silakan. Bang Rustem, silakan. Kalau sudah diakui, terus apa yang dibantah, Bang, maksudnya? Jadi ada namanya istilahnya kaidah antara pemahaman orang Yahudi saat waktu di perjanjian lama, ada pemahaman tentang ajaran baru yang dibawa oleh Kristus, terus kemudian yang diteruskan oleh Paulus. Kristus tidak menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat ya, masalahnya. Kristus tidak menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat, kan gitu. Tapi menggenapi. Melengkapi sampai berarti. Semuanya tergenapi. Menggenapi. Iya, menggenapi itu dihilangkan atau melengkapi? Menggenapi itu adalah tahu menggenapi artinya semua yang tertulis itu telah digenapi, bukan menghilangkan atau menambah atau bagaimana. Itu menggenapi.
genap bahwa dengan kematian Yesus di kayu Kok kematian? Kok digenapi dengan kematian? Pak, maksudnya salib ini dulu apa? Salib ini hukuman untuk siapa salib ini? salib itu kan dikenakan kepada Yesus karena sifatnya istilahnya pengertian dari ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat itu bahwa ajaran yang Yesus bawa ini akan merusak tatanan yang sudah mereka kerjakan selama mereka menjadi ahli-ahli Taurat yang mereka kerjakan dengan hukum Salib Taurat. ini apa, Bang? Salib ini hukuman untuk siapa salib ini? Hukuman kepada orang yang mereka sangat salah. Nah, Yesus ini apa salahnya? Dipersalahkan. Yesus ini apa salahnya? Salahnya itu adalah salah bukan salah menurut orang Kristen ya, salah menurut ahli-ahli Taurat. Apa salahnya Yesus sampai dia harus disalib? Yang kami orang Kristen imani bahwa ahli Taurat mempersalahkan Yesus karena dia menentang apapun yang mereka ajarkan soal kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, seperti tidak boleh memberi persembahan di hari Sabat atau tentang banyak lah. Mungkin saya tidak hafal semua, sekarang saya juga bukan ahli Alkitab, tapi terima kasih nih Bang Suma. Sebelumnya saya ini jarang baca Alkitab nih, sangat jarang. Setelah mulai saya nonton, saya cuma baca-baca juga, cuman dari sini saya mulai merasa bahwa ini adalah ajaran yang benar, bahwa ada korelasi antara hukum Taurat, ada korelasi antara ajaran Kristen. Iya, kembali aja Bang. Salib itu hukuman untuk siapa? Hukuman kepada orang yang bersalah. Nah, Yesus apa salahnya? Menurut ahli Taurat dan Yahudi. Enggak, jangan menurut. Kan Anda sudah mengimani kematiannya. Anda kan sudah mengimani kematiannya. Nah, apa salahnya Yesus sampai dia harus dibunuh? Itu kan salahnya itu kan menurut ahli Taurat, bukan menurut umat Kristen. Maksudnya gimana ini? Bukan Yesus salahnya menurut umat Kristen, tapi iya, tahu Pak, tahu. Tapi makanya apa salah Yesus? Apa salah Yesus menurut Tuhan sehingga dia harus disalib? Tidak ada salah menurut Tuhan, tapi salah menurut ahli Taurat. Oke, tidak ada salah menurut Tuhan. Berarti kalau dia dibunuh itu dosa menurut Tuhan atau berkat? Kalau dia dibunuh, berarti dosanya orang Farisi dan orang Yahudi. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Melahirkan dosa. Orang Yahudi itu. Melahirkan dosa. Ya, melahirkan dosa. Penyaliban. Untuk mereka yang menyalib itu. Iya. Terus bagaimana ceritanya? Bagi yang diselamatkan oleh salib itu. Terus bagaimana ceritanya? Maksudnya begini. Waduh, bicara sendiri orang ini. Anda ke toilet kalau bicara sendiri. Ini kita diskusi. Lanjut. Bagaimana ceritanya? Perbuatan dosa bisa menyelamatkan orang Kristen. Gimana ceritanya? Dosa itu kepada siapa dulu itu? Dosanya siapa dulu itu? Loh, kan penyaliban terhadap Yesus itu dosa. Balik. Dosanya balik. Dosa bagi yang melakukan. Dosa bagi yang melakukan, ya, yang kan? menyalib Yesus. Bukan kami orang Kristen yang diselamatkan. Saya tidak tanya bahwa yang melakukan itu adalah Kristen. Saya kan udah bilang Kristen itu penumpang gelap. Dosa bagi yang menyalib. Dosanya dari mana? Bagi yang menyalib kan? Dosanya dari mana? Kalau dia membunuh kan? Dosanya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan dosa kepada pembunuh. Betul? Oke. Karena melanggar perintah Tuhan, jangan kau bunuh. Betul. Terus ini Kristen kenapa bisa dapat berkat dari perbuatan dosa orang? Ya karena dia diutus itu untuk menyelamatkan. Dengan cara? Bukan. Dengan cara? Mereka mengampuni dosa, menyelamatkan. Dengan cara apa Yesus diutus menyelamatkan, dengan cara apa? Dia dikutuk menurut orang Yahudi, disalib, ya kan? Bukan. Abang ini oleh orang Yahudi Farisi. Berarti dosa. Dengan dosa, ya kan? Berarti dosa.
pembunuhan Dengan terhadap Yesus itu bertujuannya, sabar. Tujuannya untuk menyelamatkan Kristen. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Itu. Oh, berarti pembunuhan yang mengakibatkan dosa kepada orang Yahudi pelaku pembunuhan itu adalah keselamatan untuk Kristen, gitu. Bukan penyelamatnya itu pembunuh. Berarti sebenarnya di sini bukan Yesus juru selamat Anda, tapi juru selamat Anda adalah orang yang membunuh Yesus. Itu yang betul. Bukan. Loh. Salah. Posisinya bagaimana? Salah. Coba Bang Kok Zuma. salah? Coba Bang Zuma pikir logikanya ya. Ini kita menurut ya. Ini menurut ya. Ya nggak usah terlalu berbelit-belit, Bang. Langsung aja. Yesus diutus apa? Untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dengan cara apa? Setelah dia mengajarkan tentang keimanan, maka timbullah iri hati dan Enggak, dia diutus oleh Tuhan. Enggak usah banyak sandiwara. Dia diutus oleh Tuhan ke bumi ini untuk mendamaikan manusia dengan dosa, dengan Tuhan, dengan cara apa? Sabar dulu, sabar. Jangan nggak bisa. ke sana. Nggak, bukan di sini, bukan gereja. Kalau misalnya di sini bukan gereja, Bang. Iya, karena Anda ingin melilit lidah supaya kami bisa tertipu dengan pola Anda. Saya sudah paham. Anda ingin mengatakan bahwa Kristen bisa diselamatkan karena salib, betul? Tidak. Lalu karena apa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus. Apa itu pengorbanan? Pengorbanan apa itu? Bahwa dia menyerahkan nyawanya. Dia disalib karena siapa? Dia disalib karena siapa? Karena iri hati dan berarti keselamatan Anda, berarti keselamatan Kristen berasal dari perbuatan-perbuatan buruk ahli Taurat. Betul? Tidak, bukan. Tidak lagi. Yang mana yang jadi betul? Bagaimana bisa orang kalau misalnya Yesus itu tidak disalib misalnya. Berarti penyaliban itu adalah, dengar, berarti penyaliban itu adalah hadiah dari pelaku maksiat. Bukan. Lalu siapa yang menyalib Yesus? Kan yang menyalib Yesus itu kan ahli Taurat dan ahli Taurat ini melakukan kebenaran atau melakukan kesalahan? Menurut hukum Taurat itu adalah kesalahan. Berarti membunuh adalah melanggar dosa. Kan? Adalah dosa. Dosa mereka. Dosa. Nah sekarang akibat dari dosa yang mereka tanggung, ada nggak yang diselamatkan dari dosa mereka itu? Yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya bahwa orang-orang yang berarti yang menjadi pahlawan di sana, Bang, siapa yang jadi pahlawan di sana? Pembunuh Yesus atau? Karena satu, dia mati. Kok jadi Yesus? Tapi dia bangkit. Kok jadi Yesus? Kenapa pembunuhannya orang Yahudi itu jadinya tidak ada arti? Karena dia bangkit, dia hidup lagi. Oh begitu. Jadi iman kami. Iya, iman gila kalau itu. Misalnya dia jadi mati begini. dan dia mati terus, sabar. Kalau dia Yesus itu mati dan mati terus, bahwa berarti betul Yahudi, orang Yahudi itu yang berjasa untuk menjadi keselamatan, itu pahlawan bagi kami. Sekarang begini. Tapi karena Yesus mati dan dia bangkit, maka begini, saudara, jangan bicara sendiri, Bang. Jangan, saudara, daripada saya turunkan Anda, mending kita diskusi. Jangan bicara sendiri. Anda turun kalau gitu. Kalau Anda bicara sendiri, Anda ke gereja. Sekarang begini, bisa nggak Yesus? Woi, Bahlul, bisa nggak Tuhan kau itu bangkit dari kubur kalau tidak dibunuh dulu? Talal. Sudah bodoh sombong. Kalau bodoh mau belajar nggak apa-apa. Ini bodoh Bahlul. Oh enggak, kalau dia mati terus nggak bangkit, berarti itu sia-sia. Sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak dibunuh bisa bangkit nggak dari kematian? Dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Udahlah, capek pun gak ada yang pintar orang Kristen ini memang. Udah ditakdirkan menjadi bodoh. Kau lagi, apalagi. Silakan Dinda Kores. Diskusi Bang Suma. Maci belum mau tidur?
Belum Bang Suma, ini masih perlu sama Bang Suma. Enggak, itu sama Bang Kores saja. 1 Korintus 4:10 itu cukup. Lanjut Bang Kores. Iya. Jadi bicara soal kutuk apa salib itu sebenarnya bisa dilihat juga di Lukas ya. Jadi malaikat sendiri yang menyampaikan kenapa Yesus harus disalibkan walaupun dia tidak berdosa. Karena itu Oh gitu. Malaikat menyampaikan di apa? Di mana? Malaikat menyampaikan Yesus harus disalib. Menarik ini. Iya, memang ada dicoba bacalah di Lukas 4 Lukas berapa? 7 ya. Lukas 4. Lukas 24 ayat 4 sampai 7 lah, ayat 4 sampai 24 dari 4 sampai 7 ya kita baca. 24 ayat 4 sampai 7. Oke. Sementara mereka berdiri terbanggu-banggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia?" D-nya gede ya. Yang menghidup di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga, gitu ya? Iya, benar. Oh, jadi memang kalau gue sih mengambil perspektifnya agak berbeda. Jadi memang untuk menebus dosa, sang bapak harus membunuh anaknya ya? Jadi itu ketawa. Bukan begini Bang, ya. Jadi supaya kita Gimana? paham. Coba, gue pengen paham nih. Lihat dulu dari sejarahnya, kenapa sampai Yesus harus disalibkan ya. Itu bisa lihat di Kejadian ya. Kalau tidak Kejadian berapa? Apa ya? Saya sudah lupa. Kejadian 3:15. Iya. Coba lihat. Oh, tahu banget Kores ini kejadian. Yang ini apa? Yang kepala ular diremukan, tumit manusia diremukan. Jadi tumit ditukar kepala, kan gitu? Jadi begini, Lu Pak. ketawa lagi. Enggak, saya jelaskan. Jadi boleh. Untuk pernyataan Allah itulah yang menjadi dasar bahwa Yesus harus mati di kayu salib karena hubungan sudah terputus ketika Adam yang sebenarnya Adam itu adalah manusia yang tidak harus mati, dia bisa menjadi manusia kekal, tapi karena dosalah yang membuat jarak, memutus hubungan antara manusia itu dengan Allah. Jadi Torah itu percuma ya? Zaman Musa itu percuma juga ya? Yang mana, Bang? Maksudnya? Ya kan apa terputus nih hubungan dengan Allah manusia ini gitu. Benar. Torah buat apa kalau gitu? Jadi biar saya jelaskan. Jelaskan lagi. Ya, oke. Mungkin boleh saya bertanya juga, Bang, karena Bang sebut soal Musa ya, Musa. Iya. Sedikit ya, Bang ya. Boleh. Kita diskusi ya, boleh ya. Oke. Boleh banget. Allah itu bisa salah tidak, Bang? Allah itu bisa salah, nggak bisa dong. Kalau salah berhala jatuhnya. Amin. Saya sepakat 1000% sepakat Allah tidak mungkin salah ya. Iya. Oke. Kenapa sampai Allah mau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Nah, benar. Oke. Abang berarti satu paham ya? Kita satu paham. Alasannya apa ya? Kenapa sampai Allah bisa, kalau Allah tidak pernah salah, kenapa dia harus kasih keluar bangsa Israel ya yang sebenarnya yang menciptakan masalah ini ya? Iya. Allah itu pemilik bangsa Israel bukan? Ya, Abang jelaskan aja karena kayak saya. Oke, gini. Jadi dari perspektif Islam gitu, Tuhan itu nggak berhak ditanya gitu. Iya. Terserah dia mau ngapain manusia. Iya. Nah, ketika Tuhan itu ingin menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir gitu kan, itu atas kehendak Tuhan. Betul. Memang Tuhan maunya begitu, gitu. Kenapa kita harus demo atau menuntut Anda Tuhan harus punya alasan melakukan ini? Kenapa harus begitu? Nah, kita sebagai manusia kita mengambil hikmah yang didapatkan ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel ini dari perbudakan bangsa Mesir. Di situ apa hikmahnya? Di sini menyatakan bahwa keselamatan dari Tuhan itu ada dan Bani Israel itu akan dipilih nantinya sampai waktu yang ditentukan menjadi bangsa yang melahirkan banyak nabi-nabi di dalamnya. Gitu. Iya. Nah, itu hikmah yang kita ambil, bukan alasan Tuhan mau ngapain, hikmah yang kita ambil. Gitu, Mabre. Terus berarti Allah tidak salah dong waktu menjanjikan tentang dari keturunan mula akan menginjak kepala, tidak salah kan? Jadi dari keturunan, kejauhan dong kalau ngambil ke sana.
Ini Adam ini bukan cuma bapaknya bangsa Israel gitu. Lu kira bangsa Asuria, bangsa Mesir lahir dari botol keratineng? Kan enggak. Itu dari Adam juga gitu. Iya, iya. Nah, kalau Allah itu ini berwujud enggak, Bang? Allah. Tuhan itu berwujud. Iya, Tuhan itu berwujud tentunya. Berwujud apa ya, Bang ya? Kalau Allah berwujud apa? Kalau Allahnya orang Kristen berwujud manusia. Berwujud manusia Allahnya orang Kristen. Oh, iya, kalau di kami Tuhan berfirman, segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala yang serupa juga dengan kamu dan lemah seperti kamu. Jadi dalam konsep Islam, Allah menitikberatkan kepada kami, Tuhan itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Oh ya. Apapun itu, nggak ada yang menyerupainya gitu. Oh, kalau Allah kita dari sejak awal sebelum dunia ini ada, dia sudah berupa manusia. Sebelum dia sudah berupa manusia. Waduh. Iya. Oh, ini silakan. Oke, kita baca ya. Bisa kita buka dalilnya, bisa dipahami ya, Bang ya. Allah ya, boleh ngomong sampai dasarnya Allah orang Kristen itu berwujud ya. Tunggu ini Pak Rosrum, nanti kita lihat dulu ya. Dia dalilnya dari mana gitu? Tuhan itu bentuknya manusia. Silakan. Bisa ya? Boleh diskusi kan? Boleh ya? Bukan, kita lagi kontes nyanyi. Iya, diskusi. Silakan. Oke. Coba kita buka di kalau tidak salah itu saya ingat dulu Kejadian 1 ayat 26 ya. Iya, 26 sampai 27. Iya, 26 sampai 27 kalau tidak salah. Iya. Bisa dibantu di sini, Bang? Bisa. Ini sesuai terjemahan ya, Ikhwan ya. Untuk yang udah tahu dalam bahasa Ibraninya gimana, kita diam dulu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Koma, dah. Itu kan poinnya kan? Iya. Rupa. Iya. Jadi yang Nah, itu dalilnya. Sekarang Pak Rosrum silakan, apa tadi yang mau ditanyakan? Sempat kepotong. Boleh. Enggak, dilanjut aja ini. Dilanjut. Tadi saya mau ke sana juga sama. Coba lanjut aja dulu. Oke, silakan Mancu dilanjut. Iya. Halo. Iya. Oh ya, halo. Jadi kenapa sampai kita meyakini Yesus itu Tuhan ya? Karena sampai detik ini pun yang gambar dan serupa itu telah menjadi manusia ya. Makanya di Kejadian 1 dan seterusnya bisa dibaca bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus yang sudah familiar, firman itu telah menjadi manusia di Yohanes itu ya. Jadi memang luar biasanya kita tetap memegang teguh bahwa Yesus Kristus Tuhan itu karena yang namanya Allah itu pasti penuh kuasa ya. Allah itu pasti penuh kuasa. Nah, sampai detik ini pun nama Yesus itu sangat berkuasa baik di bumi maupun di surga. Namanya itu bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, bisa. Oke, stop. Nanti kita soal mujizat nanti Pak Mancu. Nah, sekarang yang gue pengen tahu, ketika Tuhan menurut Pak Mancu itu berwujud manusia, dia nampak berarti ya? Iya, nampak. Oh, dia nampak. Oke, kalau misalnya dia nampak, kenapa Paulus berkata di 1 Timotius 1:17? Coba dibacain Pak Mancu. Iya. Matius bisa dibantu baca? Enggak, bukan. 1 Timotius 1:17. 1 Timotius 1:17 gitu. Ya. Ini kan katanya Tuhannya berbentuk manusia. Terus apa maksud Paulus begini? Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin gak Pak Mancu? Amin. Nah, ya. Kenapa Pak Mancu kontradiksi dengan Paulus? Iya. Manusia nampak. Ini Paulus bilang Allah yang kekal, yang tak nampak. Iya. Jadi gimana itu? Tak nampak itu karena dia telah ke sorga, Bang. Ya, jadi karena tak nampak itu karena dia telah ke sorga. Iya. Kan waktu Paulus kan sudah mengalami langsung juga kan. Jadi Yesus itu datang dengan kemuliaannya dia, makanya matanya buta. Jadi karena matanya buta itu, ya matanya. Aduh, terus lu aduh dia. Iya, ini kan. Oke, ini karena sudah ke sorga. Menarik ini. Coba kita lihat berikutnya. Kita mundur sedikit. Kita mundur satu pasal. Di 1 Timotius 1:16 Pak Mancu. 1 Timotius 1:16. Oke, Bang Suma. Oke, kita baca ya. Iya. 1 Timotius 6:16, sorry salah. 1 Timotius 6:16. Di sini dikatakan bukan 1 Timotius, Deng.
1 Timotius 6:16, Bang. Ah, itu 1 Timotius 6:16. Kok 1 Timotius 1, tunggu ya. 1 Timotius 6:16. Di sini Paulus berkata lagi nih. Kita pengen tahu Kristen 2025 bilangnya apa? Dia berkata, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terangnya tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Hah, ini gimana Pak Mancu? Kok Paulus ngomongnya begini sekarang? Seorang manusia pun tidak pernah melihat dia. Apa Yesus nggak pernah kelihatan ketika di Israel? Iya. Jadi makanya kita sampaikan Pak Bang Suma itu bahwa untuk mengenal pribadi Yesus ya, secara manusia jasmani, secara manusia lahiriah tidak akan mampu melihat Allah. Tapi ada tapinya Bang Suma ya. Makanya manusia itu Kores. Tergiang-giang sama gurunda dia. Iya, saya jelaskan biar jangan ya. Iya, boleh. Mau kemana nih? Coba. Manusia itu harus hidup dengan roh, ya. Roh Allah. Boleh. Ya. Jadi dengan roh Allah itulah kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kalau manusia biasa tidak mungkin ya, karena kita sudah ada putus hubungan. Iya, kalau perkara komunikasi semua nabi-nabi berkomunikasi, berinteraksi malah gitu. Jadi ada tanya jawab dengan Tuhan. Di sini posisinya Paulus menekankan tidak ada seorang pun pernah melihat dia. Bukan berinteraksi dengan dia. Tidak ada yang pernah melihat dia. Katanya yang 1 Timotius 1:17 itu karena Yesus sudah ke sorga. Tapi kenapa di sini Paulus bilang tidak ada seorang pun manusia pernah melihat dia? Ini di gereja sering dibahas nggak sih Pak Mancu 1 Timotius 6:16 ini? Iya, biar kita baca pesan penutup ya dari Paulus ya. Oh, pesan penutup. Langsung ke penutupnya. Dilewat ini 1 Timotius 6-nya nih. Bang Suma. Kita lewat aja. Nah, tidak Bang Suma. Oh gitu. Satunya yang tidak takluk kepada maut ya. Itu dialah itu berbicara tentang Yesus kepada maut. Boleh. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Oke. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ya. Jadi ngobrol sama siapa murid-murid Yesus ini? Kuasa yang kekal. Ya. Amin. Ini berbicara tentang yang kekal ini karena dia telah ke surga. Karena manusia Paulus. Oke, yang kekalnya kan telah ke surga. Manusia yang tak pernah melihat dia itu dari kapan itu nggak pernah melihat dia? Ya, ini kan kesaksian Paulus ya. Paulus menyampaikan bahwa yang namanya manusia, kalau Paulus berbicara tentang manusia roh tidak dapat melihat dia, mungkin salah. Tapi ini berbicara manusia secara umumnya ya. Itu dia manusia secara umumnya dari zaman Nabi Adam sampai ke manusia di akhir zaman nanti kan gitu. Iya. Kan gitu maksudnya kan, karena tidak ada seorang manusia pun pernah melihat dia. Iya. Jadi ini murid-murid ngobrol sama siapa kalau kita pakai doktrin Kristen? Ini kan Paulus bicara tentang kekalahan Kristus ya, karena dia telah menjadi Allah ya. Kristus itu telah kembali ke sorga. Dia kan telah kembali ke sorga. Nah makanya ini murid-murid yang ngobrol sama siapa ini? Yesus yang mana yang mereka ngobrol ini? Karena Yesusnya kan sudah di sorga kan gitu ceritanya. Karena 40 hari kan masih bersama-sama dengan Nah siapa yang dia lihat itu kan tidak ada yang pernah melihat Yesus kalau misalnya kita pakai doktrin Kristen. Silakan Pak Rostrum. Bang Maju, ini berarti Bapak sama Yesus itu sama ya? Kita saat sekarang disebut juga sebagai anak-anak Allah. Loh, iya, manusia menjadi Bapak, Elohim, Bapak itu dengan Yesus sama, satu orang yang sama. Bapa dan Yesus. Sama. Iya, Yesus yang telah menjadi manusia. Maka tadi yang saya gambarkan itu bahwa di kejadian itu ayat bukan maksudnya Pak Rostrum gini, maksudnya Yesus itu Bapa bukan? Yesus itu Bapa di sorga bukan? Ya dia sama. Mereka punya Bapa di sorga bukan? Kan di kejadian jelas pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh kejadian Yohanes itu kawanku. Iya loh, Firman itu bersama-sama dengan Firman itu adalah Allah. Iya, berarti Tritunggalnya belum mantep Pak Rostrum, belum mantep dia. Iya ini. Ya Firman itu memang Allah dan memang dia Allah. Dia Bapa. Ya lu masih dia Bapa, Yesus Bapa, Yesus only udah fix. Dia Bapa. Kenapa? Nah, ini apa modalis dia Pak Rostrum?
abad kedua. Iya. Nah, gitu jadi Pak Mancu. Kita udah melihat di sini bahwa Pak Mancu itu kebingungan untuk menjelaskan 1 Timotius 6:16. Ini ada satu lagi nih. Kalau Paulus ngomong begini, dia sendiri dia salah. Tapi ternyata ada satu lagi yang berbicara seperti ini. Siapa dia? Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Apa yang dia katakan? Kita buka di 1 Yohanes 4:12. 4:12. Firman adalah Allah ya. Firman adalah Allah. Kita lihat di sini. 1 Yohanes 4:12. Yohanes dengan gagah perkasa berkata seperti ini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes murid yang dikasihi Yesus, tapi dia berani ngomong seperti itu. Jadi baik dari Paulus maupun Yohanes, Pak Mancu, itu tidak pernah menganggap Yesus adalah Allah. Iya. Nah kalau sudah iya, kenapa Kristen 2025 mengalahkan Yesus gitu loh? Selamat datang di kebenaran, Mabre. Bukan itu. Cir, keren banget Kores ya. Yohanes 4 ayat kita baca 12. Ya dipahami. Yohanes berapa? Yohanes 4:12. Ayat 4 ayat 12 ya. Iya. Yohanes 4 ayat. Kok banyak kali ditabrak dalil-dalil Bible ya? Itulah. Makanya kita tuh kalau mau dialog sama Kristen, mending Kristen bawa kitab tafsirnya, jangan pakai Bible-nya gitu. Besar daripada Bapa kami Yakub, yang itu ya? Bukan. Ya, bukan 1 Yohanes. 1 Yohanes 4. Tunggu saya lihat dulu. Pasalnya pasal 4 nomor 12. Iya. Waduh, siapa nih? Lagi nge-rap. Turun dulu. 1 Yohanes 4 Yohanes 4 ya. 12. Kores jarang ke perjanjian lama Ikhwan karena suka dibilang, "Oh, itu kan perjanjian lama." gitu. Sekarang kita main PB aja, main PB. Point blank. Oh, ini bicara tentang roh Allah dan antikristus, roh antikristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa jika kita saling mengasihi. Itu kan? 16 kah? Enggak, kalau LAI bukan Bapak dia. Iya, 12 ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling titik dulu, baru jika kita saling mengasihi. Allah tetap ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Iya loh. Memang benar. Nah kalau udah iya, kenapa mengalahkan Yesus? Ini loh Bang. Makanya tadi. Apa yang begini? Bacakan tentang ayat ini jelas. Allah di dalam kita. Jadi kita ini telah menjadi bersatu dengan Allah. Jadi nggak ada masalah soal bersatu dengan Allah, milih dengan Allah, itu nggak ada masalah gitu. Posisinya kalau dibilang tidak ada yang pernah melihat Allah, ketika murid-murid ngobrol sama Yesus, mereka tidak menganggap Yesus Allah. Clear. Titik. Maksudnya begini, tidak ada. Apa yang dimaksudin lagi? Makanya dipahami dulu bahasanya Bang Suma ya. Ini bahasa Indonesia. Iya, mengerti Bang Suma. Dengar baik-baik bahasanya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Titik ya. Titik. Oke. Yang kedua, ini yang keduanya ya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada dalam kita. Itu artinya bahwa kalau kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ya, jadi, itu nggak ada masalah. Memang tertulis begitu. Posisinya gini, jika kita saling mengasihi, itu Allah tetap nggak bisa dilihat, tapi kita bisa merasakan. Itu intinya. Salah. Oh, salah. Kores salah loh. Itu bahasa Indonesia loh. Kores masih salah ini. Silakan. Bang Suma salah menerjemahkannya, Bang Suma. Guruna salah ya, padahal Guruna udah tidur ini. Tapi Guruna yang salah. 1000% salah, Bang Suma. Waduh, salah ini bahasa Indonesia loh. Dipahami dulu ya. Boleh, silakan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun ya yang pernah melihat Allah. Ya. Jika kita saling mengasihi, ini kalimat perikop baru lagi. Perikop baru masih ayat yang sama. Iya, ayat yang sama, tapi kan ada penggalan, ya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi itu bicara tentang kalau kita ini dalam persekutuan saling mengasihi, saling mendoakan ya, itu maka di Firman yang gini, 1-2 orang berkumpul berdoa, di situ Allah ada. Nah, kelihatan nggak Allahnya? Ya? Kelihatan nggak Allahnya?
Ya Allahnya tidak kelihatan, sudah Itu dia intinya. Jadi balik lagi seperti statement yang gue bilang, ketika murid-murid bersama Yesus, Yesus tidak dianggap Allah. Kenapa Kristen 2025 maksa Yesus Allah? Ini Titik, anjir. Salah keren banget Kores. Bukan Bang Sumaya yang salah paham. Salah tafsir ayat ini Bang Sumaya. Oke, Koresnya benar, Gurunda yang salah ya. Bisa gitu dia. Iya, Gurunda, mau turun nggak Gurunda? Iya, benar loh. Gurunya yang mana? Memang dia salah tafsir yang di sini. Salah tafsir di mana? Ini kitab tertulis yang gua baca, bukan tafsiran, Mancu. Iya benar. Sebenarnya kalau Mancu mau sadar diri, Mancu itu sebenarnya yang dari tadi nafsir. Ini artinya, ini maksudnya, ini berarti, itu tafsiran. Tapi Kores di sini membacakan yang tertulis verbatim. Kata per kata. Siap. Bang Suma, oke, kita ke sebelum ke 13, coba kita baca di yang kedua ya Bang Suma ya. Boleh, mau yang kedua, mau dari kejadian 1 juga nggak ada masalah. Ini kata-kata nggak akan berubah. Siap Bang Suma. Oke. Demikianlah kita biar gurunya bisa paham juga soal bahasa ini ya, supaya bisa dipahami. Oh iya, ada gurunya jadi kita sama-sama paham ya. Boleh. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Roh Allah titik 2. Iya, mengenal ya, bukan melihat itu serius, mengenal. Ya, mengenal. Oke, mengenal, siap. Lanjut. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, manusia koma, ada koma ya. Bukan sebagai Allah ya, sebagai manusia datangnya ya. Iya. Oke, mantap. Lanjut. Ya, berarti berasal dari Allah ya. Itu berasal dari Allah. Nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah ya, oke. Nggak ada masalah. Oke, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Ya, roh itu adalah roh antikristus. Ya. Oke, jadi semua roh-roh yang ada di dalam diri manusia, ketika dia mengaku Yesus datang sebagai manusia, artinya roh-roh mereka ini roh dari Allah. Setuju? Iya, datang. Oke, jadi semua roh itu dari Allah. Nggak ada roh itu yang lain-lain. Gini. Yang diputar lagi. Bang Suma berasal dari Allah, ya? Iya, semua roh yang mengaku Yesus sebagai manusia berasal dari Allah kan? Oke. Nah sekarang Mancu rohnya ini roh ciptaan atau roh dari Allah yang ada di diri Mancu sekarang? Oke, ya roh Allah, ya. Kalau gitu nggak ada bedanya Mancu dan Yesus. Roh yang berada dalam diri kalian berdua sama-sama dari Allah. Iya. Selamat datang lagi di kebenaran. 1000% benar Bang Suma, ya. Karena. Thank you. 1000% benar Bang Suma. 1000% benar, bukan 100 ya. Karena 1000% mantap. Kita hidup ini di zaman ini. Hidup di zamannya Roh Kudus, ya, di zamannya Roh Kudus. Yang bisa membuat manusia itu mengenal pribadi Yesus dan pribadi Allah hanya Roh Kudus, Bang Suma, ya. Ya artinya semua manusia punya Roh Kudus kan? Gak ada bedanya kita dengan Yesus. Kenapa dialahkan? Iya loh. Jadi begini Bang Suma, biar Bang Suma paham ya, Bang Suma paham. Coba. Ini tuh gue harus paham Kristen atau paham Mancu maunya apa sih sebenarnya ini? Bukan, Bang Suma kan bedah Alkitab. Jadi Bang Suma paham soal yang dimaksudkan di dalam konteks Alkitab ini, Bang Suma. Oh konteksnya sekarang mau dibawa ke konteks. Oke. Perkataan ya Yesus ya. Ini perkataan Yesus loh ya. Ini perkataan Yesus. Yang mana? Yohanes 15 ayat 23 dan 26. Oh, sekarang kita ke kitab Yohanes, bukan 1 Yohanes sekarang. Oke. Iyalah, Bang Suma. Ini kan mau diskusi kan Bang Suma? Biar Bang Suma paham. Dari tadi kita diskusi gitu. Cuma saya tidak mengira akan melompat-lompat jauh seperti ini. Ya, memang Alkitab gitu Bang Suma, bisa Agak Bible nggak loncat-loncat, dia ada nomornya 1, 2, 3, 4, nggak loncat-loncat ya. Lah Bang Suma, biar Bang Suma paham lah siapa Yesus itu. Ya, oke. Udah tahu dari tadi kita ngajarin dia tidak dialahkan. Gitu. Mau kemana sekarang? Ayat 23 dan 26 ya. Bisa. Yohanes. Iya, boleh. Bantu dibaca Bang Suma biar kita paham. 15:23 ya. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Itu. Terus? Ya. Dan 26? 26-nya, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Itu. Nah, itu loh kan. Jadi bicara Roh Kudus itu yang bisa membuat kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan atau sebagai Allah itu hanya Roh Kudus, Bang Suma. Iya, tapi Roh Kudus tidak membuat kita membuat Yesus ini menjadi Allah, kan gitu.
Oh begitu. Iyalah. Karena sudah dibawakan 3 dalil, 2 dari Paulus, 1 dari Yohanes gitu. Pertama, Allah yang benar itu tak nampak. Kedua, tidak ada yang pernah melihat Allah. Ketiga, Allah yang benar tidak pernah dilihat manusia. Udah dari sini ketok palu kita. Jadi ngapain mengalahkan Yesus? Ngapain menganggap Yesus mempromosikan dia sebagai Allah ketika murid-muridnya saja tidak menganggap Yesus Allah? Gitu, my bre. Clear ya? Clear. Dalil yang gua bawa. Belum Bang Suma, biar kita Mau kemana lagi coba? Mau kabur kemana lagi? Mau kemana lagi? Ayo. kita baca lagi Yohanes 14 ayat 26. Biar Boleh, bawa ke situ, silakan. ya, Bang Suma. Oke, kita baca lagi Bang Suma. Ya. Tunggu. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu? Oke, jadi benar ya, Roh Kudus itu akan mengingatkan orang-orang yang mengikuti Yesus tentang perkataan Yesus. Setuju ya? Setuju. Nah, sekarang ada nggak orang Kristen yang ingat Yesus ngomong dirinya Allah di mana? Ada nggak? Ada Bang Suma, mungkin Bang Suma nggak pernah dengar ya. Oke. Ya, di mana Yesus berkata dirinya Allah, di mana itu? Oke, ini di kebetulan ini pertama kali saya akan menyampaikan ini di roomnya Bang Suma ya. Oh, boleh, mantap. Dan selama ini mencari apakah Yesus pernah berkata bahwa dia Tuhan. Dia Allah. Dia Tuhan, kan dia Tuhan sama Allah. Allah kan yang ditanya. Dia Tuhan. Enggak, karena gini, beda dong. Ya perhatikan 1 Korintus 8:6 ya. Tahu nggak 1 Korintus 8:6? Silakan baca Bang Suma, karena Bang Suma. Oke, kita baca ya. Ini memang aduh. Jadi kalau misalnya Edi so tahu tentang Islam, ini Kores muridnya Gurunda itu hafal Bible bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Kita baca sekarang 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa saja, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Allah dan Tuhan beda. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus, kan gitu. Nah, sekarang di mana Yesus berkata dirinya Allah? Yesus memang menyatakan dirinya Tuhan. Kan selama ini kalau Allah, Dia hanya menyatakan dirinya Tuhan. Ya, kalau Tuhan ya udah. Seperti yang Pak Rostrum bilang, Tuhan itu Lord, semua juga Lord. Orang-orang feodal memanggil tuan tanahnya Lord, gitu, nggak ada masalah itu. Tapi kalau Allah yang nanti di dalam bahasa Inggrisnya God atau dalam bahasa Arabnya ilah, itu tidak ada sama sekali dinisbatkan kepada Yesus. Semua manusia zaman itu tahu, gitu. Sampai sini ngerti Pak Macu? Jadi begini Bang Suma, jadi itu tadi kenapa sampai saya bicara tentang Roh Kudus itu supaya dipahami bahwa coba kita baca ya, gitu. Kenapa sampai Yesus kalau Yesus mengutus Roh Kudus, ya berarti dia Allah bukan, karena Allah Roh Kudus. Nggak bisa pakai berarti. Kita sola scriptura, kebenaran datang dari kitab suci itu sendiri. Kalau kitab sucinya nggak bilang Yesus Allah, ya udah, ngapain kita menyumpalkan fitnah ke mulutnya Yesus? Begini Bang Suma, biar Bang Suma paham ya. Kalau seandainya orang yang mengutus roh yang keluar dari Allah, dia Allah atau bukan Allah? Ya bukan Allah dong. Bukan dong. Dia kan mengutus dari Allah, rohnya Allah yang diutus loh. Bukan lah. Sampai dia bisa mengutus roh yang milik Allah, yang keluar dari Allah. Siapa Yesus? Yesus itu ini pertanyaan, siapa Yesus? Yang mengutus roh Allah yang keluar, Roh Kudus yang keluar dari Allah. Oke, kita lihat sekarang di pengakuan Yesus Yohanes 17:3. Iya, itu kan. Kita lihat pengakuannya gitu. Jadi jangan kita yang menyimpulkan gitu kan. Kita kan 2025 hidupnya. Kita lihat Yesus. Yang mengutus roh Allah ini tuh, ini apa sih? Yesus ini siapa gitu. Kita lihat di Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku di sini Yesus Kristus maksudnya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi karena Yesus utusannya Allah, maka Dia punya kuasa seperti itu. Selamat datang di kebenaran. Beres. Oke Bang Suma, kita baca, makanya kita coba kembali ke. Jadi Dia utusan Allah bukan ya, bukan gitu kawanku. Yohanes 14. Waduh, kayak Yohanes 14. Ini 17:3-nya nggak mau dibahas. Oke lah, nggak apa-apa lah. Sip. Bang Suma, biar Bang Suma paham itu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke. Sekarang kita baca di Nah, Efesus. sekarang udah ingat belum di mana Yesus berkata dirinya Allah? Udah ingat belum? Yang mana itu? Enggak kan di sini supaya kamu mengingat setiap yang aku katakan. Mancu pernah ingat nggak Yesus berkata dirinya Allah? Makanya saya jelaskan dulu Bang Suma, biar Bang Suma paham. Bukan dijelaskan. Diingat di mana Yesus berkata seperti itu. Tuhan dengan Allah ataukah dia terpisah dari Allah itu ya. Jadi ini tiga ini menjadi satu. Makanya tadi kenapa? Nah, kalau misal ini kita pakai logika Mancu. Kalau misalnya dibilang bersatu, itu Bapa sama Yesus kayak pipa. Memanjang dia dari sorga ke bumi gitu. Satu pribadi. Kayak pipa jatuhnya. Tapi kan posisinya enggak. Bapa di sorga dengan kehendak dan kuasanya, Yesus di bumi dengan apa yang disuruh oleh Bapa. Berpisah dia. Terus? Masa mau dibilang satu, yang satu di bumi, yang satu di sorga? Masa mau dibilang satu? Ya satu lah. Memang seperti itu. Ya jatuhnya kayak pipa gitu loh. Tahu pipa? Pipa itu di atas nongol mulutnya sampai bawah tanah dia nyambung lagi tuh. Itu pipa jatuhnya, bukan Tuhan itu. Gitu Macu. Bang Macu. Iya, ya. Ya, Bang Macu ada ini kan, ada pengakuan iman kan? Ya. Kalau di Kristen ada pengakuan iman kan? Iya, iman rajuli. Betul nggak? Iman razuli kan, bahwa dia dari kematian itu dia duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Mulia. Duduk di sebelah kanan. Nanti kalau Bang Macu nanti menyebut bahwa itu semuanya jadi satu kesatuan, nanti akan kacau itu nanti. Mulai dari pengutusan, mulai dari dia duduk di sebelah kanan Bapa, mulai dari dia kebangkitan, diangkat, itu nanti akan kacau kalau abang bilang itu semuanya satu. Ini saya mengingatkan, kita sesama Kristen mengingatkan supaya kita bisa ngasih edukasi ke teman-teman Muslim itu nggak berputar-putar gitu loh Bang. Siap, oke. Kita baca di Yohanes 15 ayat 23 ya, biar bisa dipahami ya. Boleh. Yang kita ambil garis besarnya di ayat 15 aja lah, biar mungkin 15 kita bisa paham itulah tentang barang siapa membenci aku, ia membenci Bapakku ya. Itu kalau Yesus dibenci, maka dia juga dia juga dengan sendirinya membenci Bapa. Terus siapa menyangkal anak, dia tidak memiliki Bapa. Itu kata Yesus ya. Jadi dia mau bicarakan tentang mereka itu satu ya. Nah, terus tentang siapa yang mendukakan Roh Kudus, dosanya tidak bisa diampuni baik di sorga maupun di bumi maupun di sorga. Itu juga ada di Efesus 4 ayat 30. Jadi mereka tiga itu terjadi satu. Jadi di dalam kenaikan Yesus ke sorga pada waktu dia terangkat itu jelas bahwa dia perintahkan itu hanya tiga pribadi yang tidak boleh terlepas. Dan Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita sampai. Nah itu tunggu tuh prit. Nah itu. Tadi satu itu kan Yohanes 10:30 itu kan ya. Berangkatnya dari situ titik vitalnya, fondasinya. Sekarang ada tambahan kata nih dari Kristen 2025. Satu pribadi, dapat dari mana itu satu pribadi? Baca dari saja. mana itu? Biar kita baca dulu ya. Kita biar boleh. Dapat dari mana? Pengen tahu. Karena gue baca bolak-balik Kejadian sampai Wahyu itu nggak nemu mereka satu pribadi. Coba. Pribadi, benar. Nah itu di mana gitu. Jangan difitnah. Tunggu biar kita bisa pahami itu sama-sama. Oh iya. Jadi bisa ya. Coba di mana gitu. Misalnya Bapak berkata, ya. Saya kasihan sama timnya Bang Zuma dari tadi nggak paham terus. Ya iya. Karena biar paham Memang harus dipahami benar karena konteks. Iya. Bang Macu ini dari tadi bilangnya nggak paham, biar paham. Berarti dari tadi belum paham. Maksudnya gini Pak Rosrum, Macu ini tuh pengennya kita paham apa yang dia mau atau kita paham apa yang memang disampaikan di dalam kitab sucinya dia sendiri gitu. Tadi apa yang dia mau ini gitu loh. Jangan egois ketika lu beriman. Oh Pak Rosrum juga bingung ya. Kristen padahal. Kita bicara ini kan konteks ayat per ayat. Biar sama-sama memahami tentang maksud dari ayat Alkitab. Karena boleh iya. Gitu loh. Tapi memahami itu jangan sampai memberikan kesimpulan yang tidak pernah dikatakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam Bible-nya gitu loh. Iya, oke.
Terus ada satu, kenapa sampai kita bilang bahwa Yesus itu Allah? Itu ada juga di Lukas 7 ayat 48 sampai 50 ya. Lukas 7 boleh, 48. 47-nya nggak dibawa. 47-nya bagus itu Lukas 7. 48. Boleh lah, enggak masalah lah. 48 sampai 50 saja lah. 47 juga nanti boleh. kita. Kalau Bang Suma mau baca silakan. Nanti tunggu. Kita 48 dulu aja ya supaya nggak out of Iya boleh. Nah, 47 sampai 50. 47 sampai 48. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah salah. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Apa maksudnya yang mau dibawa? Iya. Jadi Yesus itu dapat mengampuni dosa. Jadi kalau bicara tentang Allah, yang dapat mengampuni dosa itu hanya Allah itu sendiri. Tidak ada yang dapat Masa? dosa. Gitu? Iya. Coba kita lihat Yesaya 6 ya. Boleh. Yesaya 6 katanya cuma Allah yang bisa mengampuni dosa gitu. Walaupun sebenarnya salah bentuk kata dasar itu ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau dibawa ke sana. Kita baca Yesaya 6 dari 5 sampai 8. Lalu kataku, ini Nabi Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Tahu serafim? Ya. Macu tahu serafim? Silakan Bang Suma jelaskan. Oke. Jadi serafim itu adalah malaikat tertinggi yang memegang tahtanya Tuhan, itu serafim. Iya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata. Jadi serafimnya ini ngomong, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dar Tuhannya 2. Iya. Jadi Bang Suma. Katanya cuma Yesus, Macu. Ini serafim bisa ngapus dosa, mengampuni dosa. Iya. Artinya yang datang dari surga ya. Yesus itu datang dari surga. Dia adalah Allah ya. Jadi ini Loh, serafim juga Allah kalau gitu, nggak boleh standar ganda. Karena kalau mengampuni dosa itu bisa disebut Allah, serafim juga Allah jadinya. Jadi begini Bang Suma ya, kita mau kemana Macu? Kita lihat dulu di Yohanes berapa lagi ya? Yohanes. Mau kemana lagi? Ngampuni dosa sudah nih ya. Jadi ada 2 Allah di sini. Satu serafim, satu Yesus nih. Mau kemana lagi sekarang kita lihat Macu nih? Makanya kita baca dulu konteksnya. Kalau memang mau kita bicara tentang serafim, itu kita baca konteksnya. Tadi di mana Bang Suma buka baca biar kita jelaskan. Yesaya 6 dari 5 sampai 8. Yesaya 6 ayat 5 sampai 8. Ya. Iya. Tunggu saya buka baca ya. Silahkan buka gitu. Tadi Yesus di sana ngomong dosamu telah diampuni. Ini Allah gitu. Nah sekarang serafim ngomong dosamu telah diampuni. Kenapa ini bukan Allah? Oh gitu. Ya kita jelaskan lah. Yesaya. Jelaskan ya, jangan dikaburkan gitu loh. Iya. Yesaya berapa tadi Bang Suma? Yesaya 6 ayat dari ini aja deh supaya cepat, dari 6 sampai 8. Dari 6 sampai 7 aja, 6 sampai 7. 6 sampai 7, oke. Tetapi seorang daripada serafim, sang raja, yakni Tuhan semesta alam, ya. Ini apa nih? Yesaya mendapat panggilan Allah ya. Oke. Iya. Oke. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Selamat datang di kebenaran. Allah serafim. Jadi kita kan bicara tentang tidak seorang pun ada serafim itu terbang mendapatkan saya mendapat panggilan Allah. Jadi ini bicara tentang Allah ya. Saya mendapat panggilan Allah. Yang mengecapkan batu bara itu ke mulutnya Nabi Yesaya Allah atau serafim? Yang mana itu? Yang mengecapkan batu bara sampai ngomong ke Nabi Yesaya dosamu telah diampuni, Allah atau serafim? Ya serafim, memang serafim. Nah kalau gitu kenapa dibilang Allah? Iya ini coba lihat dulu. Iya ini kan udah dilihat. Besar. Iya ini kan bahasanya huruf besar.
Iya kan itu kata depan itu. Iya. Iya. Kata di awal kalimat kan. Pasti huruf besar. Menyentuhkannya kepada mulutku. Kalau iya huruf besar berarti dia Allah bukan? Itu huruf depan. Iya, makanya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kayak gitu, artinya ada dua Allah, satu serafim, satu Yesus kan gitu. Bukan, Bang Suma. Oh iya dong. Kok nggak mau gitu? Nggak boleh standar ganda. Kalau Yesus ngomong dosa diampuni dia Allah, kenapa serafim bukan? Tidak, Bang Suma. Allah itu bisa menjadi apa saja, tidak, Bang Suma? Nggak bisa. Iya loh. Nggak boleh, mustahil gitu. Karena kalau Allah bisa menjadi apa saja, harus menerima ketika Allah menjadi kotoran manusia. Mau nggak menerima ke sana? Musa bertemu sama itu apa semak-semak terbakar itu? Ya, itu semak-semak terbakar. Iya. Dia bisa jadi apa saja kan? Waktu enggak. Israel keluar dari Mesir, tiang awan itu dia bisa jadi. Nggak bisa dia jadi apa saja. Perhatikan di Maleakhi 3 nomor 6. Di sini Tuhan berfirman apa? Maleakhi 3 6 ya. Maleakhi 3 6 di sini berkata Tuhan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap titik. Iya. Gimana Kristen ini bilang Tuhan bisa berubah jadi apa saja? Tuhannya saja bilang tidak berubah. Aku tidak berubah itu konteksnya apakah dalam wujud ataukah dalam kepribadian dia? Ya Tuhan ketika berbicara tidak berubah menyangkut segalanya tentang dia. Karena kalau berubah bukan Tuhan. Tuhan itu kan kekal. Berubah itu lawan katanya kekal. Dia tidak berubah itu Bang Suma. Berarti bicara tentang kesetiaan dia ya ke. Nah ini berarti gitu loh. Ini Macu ini ya. Ini kayaknya harus gua akhiri gitu karena makin kesini Macu makin lebih mementingkan ego pribadinya gitu. Dari tadi Macu tuh banyak itu berarti, itu maksudnya, itu pokoknya. Itu jahat loh dalam beriman seperti itu. Nggak boleh itu dalam beriman seperti itu. Kita nggak boleh menyumpalkan kata-kata pribadi kita ke dalam mulut tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci, apalagi kepada Tuhan gitu. Macu dari tadi berarti, pokoknya, itu maksudnya gitu. Seakan-akan tokoh-tokoh dalam Bible ini belum dewasa untuk memilih kata-kata pribadinya. Oke Bang Suma, kita lihat di Wahyu lah. Wahyu 2. Gitu. Jadi kayaknya enggak Macu ini sebenarnya udah berakhir gitu. Karena yang Macu bawa semua dalil-dalil yang tidak menyangkut kepada Tuhan bisa kelihatan, Tuhan bisa berubah, atau status dari Yesus. Semua yang Macu bilang itu datang dari berarti, maksudnya, pokoknya. Itu udah tafsiran itu, bukan lagi iman itu. Bukan. Gitu. Jadi mending kita sudahi saja untuk malam ini. Macu udah mending istirahat dulu ya. Bang Suma. Coba Gimana? kita buka di Wahyu lah Bang Suma. Bang, itu ini terakhir ya. Apa yang mau dibuktikan di Wahyu yang Macu mau? Ini terakhir ini. Itu tentang yang awal dan yang akhir ya. Terus Wahyu 2. Wahyu berapa? Akulah awal dan akhir. Wahyu mana? Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 2:8. Wahyu 2. Kok Wahyu 1 mungkin? Wahyu 2 ayat 8. Coba dibuka dulu lah. Wahyu 8. Oke, Wahyu 1 ayat 6. Itu juga kalau tidak salah. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari anak. Kan bener gua. Wahyu 1:8 bukan Wahyu 2:8. Wahyu 2 nomor 8 itu. Wahyu 2 ayat 8 Bang Suma. Nah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Itu ya. Iya. Oke, sekarang kita lihat Wahyu 22 nih. Itu kan awal dan akhir nih, Yesus, maka dibilang Allah. Sekarang kita lihat Allah yang benar ketika dia bilang awal yang akhir seperti apa. Ini ada di Wahyu 22. Wahyu 22:7. Wahyu 22:13 kalau nggak tahu. Tunggu. Wahyu 21 deh. Wahyu 22 lah Bang Suma. Wahyu 22. Tunggu. Ayat 12 sampai 13. Enggak, di sini ada sesuatu yang harus diketahui. Nah ini. Nah di sini katakan ya. Nah ini lihat, perhatikan bedanya ya. Wahyu 28, Wahyu 18 sama Wahyu 22 dengan Wahyu 21 nomor 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah awal dan omega, yang awal dan yang akhir. Perhatikan bedanya. Tahu nggak bedanya apa? Tahu nggak bedanya? Kalau Tuhan yang benar, dia yang awal dan yang akhir saja. Tapi kalau Yesus, perhatikan di Wahyu 28 dan Wahyu 18. Ini Wahyu 28 yang tadi dibawakan oleh siapa namanya? Macu ya. Kita baca di yang Wahyu 28.
inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Itu nggak habis sampai situ, Macu. Yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Iya. Itu bedanya Yesus dengan Allah yang benar. Allah yang benar, dia tidak mati dan tidak hidup kembali karena dia maha hidup. Makanya di Wahyu 21 di sini Tuhan yang benar itu berfirman, akulah yang awal dan yang akhir. Semua telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, titik. Nggak ada yang telah matinya. Tapi ketika Yesus ngomong yang awal dan yang akhir, dia selalu membawakan telah mati gitu. Untuk apa? Karena dia tahu posisi dia di mana, supaya dia tidak melebihi apa yang menjadi haknya Tuhan semesta alam. Gitu, Mabre. Bang Suma lompat. Iya. Bang Suma udah lompat tadi tuh. Jadi lihat Lompat dari kemana? 12 dulu. Wahyu 22 ayat 12 sampai 13 biar bisa di Silakan. Ini gua ngambil yang Wahyu 21 ya, untuk memberikan perbedaan antara awal dan akhir miliknya Yesus. Nah, sekarang kita Wahyu 22-nya di sini dikatakan ayat apa? 12, ayat 12 sampai 13 biar kita Iya. paham sama-sama. Boleh kita supaya kita paham ya. Iya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu. Iya, benar. Udah? Iya, dan aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir, ya. Oke. Jadi ya. Nah, udah kan? Di sini udah nih beres nih. Nah, sekarang kita lihat Wahyu yang tadi gua bawa. Di situ kalau yang Tuhan yang benar, dia tidak pernah mengatakan yang mati dan yang hidup kembali. Enggak pernah seperti itu. Tapi kalau Yesus di Wahyu 28, di Wahyu 18, dia mengatakan dia pernah mati dan hidup kembali. Berikutnya, Yesus mengunci perbedaan dia dengan Allah. Di mana itu? Kita baca di Wahyu 3 nomor 2. Dikunci di sini nih. Kalau kitab Wahyu itu kuncinya di sini, Wahyu 3 nomor 2. Wahyu 3 nomor 2. 2. Oke, Wahyu 3 ayat 2. Oke. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Yesus punya Allah, baik dia di bumi maupun di sorga, Yesus tetap punya Allah. Selamat datang di kebenaran. Itu Macu. Kunci sudah. Jadi ya, itu dia jelaskan tentang apa kepada jemaat di Sardis, Bang Suma. Enggak, itu penyampaian tentang jemaat di Sardis, biar dipahami soal itu, Bang. Ya, bukan berarti ketika di Sardis dia punya Allah, ketika dia di Smyrna dia nggak punya Allah, enggak, Bre. Jadi, kalau Yesus sudah berkata di hadapan Allahku, artinya Yesus berallah. Gitu. Iya, dia bertuhan atau berallah, gitulah, Bre. Kan dia kan manusia toh, Bang Suma, dia datangkan sebagai manusia kan, dia juru. Nah, ini posisinya ketika Wahyu Yesusnya masih manusia memang dalam konsep Kristen, coba. Kan itu kan perkataan di Sardis, Bang Suma. Bukan, Yesusnya ini ada di sorga, memberikan penglihatan kepada Yohanes supaya disampaikan kepada 7 jemaat, kan gitu. Iya. Nah, salah satu pesan yang disampaikan kepada 7 jemaat, tidak ada pekerjaan mereka didapati sempurna di hadapan siapa? Di hadapan Allahnya Yesus. Ayo bangun, cepat kembali ke realita. Kembali ke realita, Macu. Gak mau kembali ke realita. Astagfirullah. Kan Bang Suma. Jadi ini kita bacain biar Bang Suma juga tahu tentang apakah Yesus pernah menyatakan dia Tuhan? Itulah ada ya. Tuhan sama Allah beda. Kalau Tuhan semua manusia bisa jadi Tuhan, tapi kalau Allah tidak ada seorang pun jadi Allah. Iya. Harus tahu perbedaan antara Allah dan Tuhan gitu. Karena LAI itu mendegradasikan dua nama tersebut. Allah itu Tuhan, Tuhan itu Tuhan, gitu, Bre. Jadi kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di sorga. Itu dia bukan Tuhan juga ya. Siapa yang ngasih? Ya Yesus yang katakan. Iya, Yesus yang katakan. Dari siapa? Iya. Dari siapa itu? Kita kuasanya dari siapa? Itu perkataan Yesus. Coba kita baca. Iya, itu perkataan Yesus gitu. Kita tahu Matius 28 kan, amanat agung kan.
Sebelum mengatakan baptislah semua bangsa, itu tahu banget gua gitu. Cuma di sini yang dikunci gitu. Yang namanya Allah yang benar, yang namanya Tuhan semesta alam itu tidak pernah dapat kuasa dari sosok yang lain. Oke, deh itu. Ini Yesus. Ini Yesus kan dia diberi dia. Artinya sebelum diberi dia pernah tidak punya kuasa. Tuhan apa yang pernah tidak punya kuasa? Kan gitu, Macu. Terus Bang Suma, mau apa lagi? Ya, saya sampaikan. Kenapa sampai Yesus sampaikan bahwa dia meminta Roh Kudus itu yang dari Bapa itu turun serta kita sampai akhir zaman. Yang kedua, kenapa sampai Yesus tidak bilang bahwa siapa yang menghujat Allah dosanya tidak diampuni, tapi siapa yang menghujat Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang menyatakan kebenarannya kepada setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Nah, di mana Yesus berkata dia Tuhan dan Juru Selamat? Ini lagi satu lagi nih, di mana? Loh, itu kan kita baca sajalah ya, supaya bisa dipahami soal Roh Kudus tadi yang sudah dibacakan Roh Yohanes 14 ayat kita nggak ada masalah soal Roh Kudus statusnya apa, karena kita udah tahu Roh Kudus itu apa gitu kan. Roh Kudus ini apa kita udah tahu gitu. Cuma posisinya kalau Tuhan yang benar, Macu, yang lain daripada si yang peminta ini. Ngerti sampai sini? Jadi makanya tadi saya bilang itu. Apalagi makanya tadi kita sampaikan itu, kalau Yesus bukan Allah, tidak mungkin dia perintahkan Allah kan, perintahkan yang lebih tinggi untuk memberikan rohnya kepada yang lebih rendah. Aku akan minta ke Bapak, bukan aku perintahkan Bapak, enggak. Aku akan minta. Iya. Nah, dapat logikanya ya? Minta udah terbuka nih, Macu nih, mantap. Nah, jadi dia meminta untuk Roh Kudus itu turun. Nah kalau dan dia menjaminkan itu. Yang kedua disampaikan bahwa dia bisa menyerahkan nyawanya dan dapat mengambilnya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambilnya. Loh. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Iya. Kenapa Bang Suma? Karena di 1 Korintus 6:14 Allah lah yang membangkitkan Tuhan. Iya, tapi artinya Yesus sudah tahu dia akan dibangkitkan oleh Allah nanti di akhir zaman. Oh, berarti Yesus sudah tahu ya? Iya. Berarti dia dari surga ya? Berarti dia dari surga itu gimana konsepnya? Dia kan berasal dari Allah kan? Tadi kita udah konsepnya sepakat. Berarti ya kan? Bang Suma juga yakini bahwa benar dia dari Allah. Kalau dari Allah berarti dari surga dong. Sama seperti yang tadi dibaca mengenai roh-roh yang mengaku Yesus datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Kita kan udah sepakat. Nggak cuma rohnya Yesus, rohnya Mancu, rohnya gua itu semua datang dari Allah. Oke. Kan gitu. Ya udah kelar. Jadi kalau misalnya Yesus Tuhan, semua Tuhan manusia karena rohnya dari Allah. Bang Suma yakin tidak kalau seandainya Yesus dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga karena dia datang dari surga? Iya, kalau Yesus itu adalah Nabi Isa Al-Masih, semua nabi-nabi itu adalah jalan menuju surga. Berarti Bang Suma yakin ya kalau Yesus itu bisa menyelamatkan kita dan dapat menebus dosa kita, semuanya bisa masuk surga ya? Kalau untuk menebus dosa itu tergantung dari perbuatan kita pribadi kan gitu. Sekarang posisinya yang Macu harus pahami, ketika kita jalan ke Jakarta, jalan yang kita lalui ikut ke Jakarta nggak? Iya. Enggak dong, masa kita lihat kita pakai jalan tol Purbalenyi ke Jakarta, apa tol Purbalenyinya langsung nongol di Jakarta juga ikut kan? Enggak. Kan kita menggunakan medianya kan pesawat kan. Kalau saya dari sini kan bukan pesawat. Kalau pesawat kan lintas udara dia. Ini kan kita berbicara soal jalan nih, soal jalan. Misalnya Macu jalan ke rumah, jalannya itu ikut masuk nggak ke rumah? Iya, harus melewati beberapa ini. Iya, jalannya ikut masuk nggak ke rumah si jalan raya ini? Iya. Tidak. Ya enggak dong, gimana caranya jalan raya masuk ke rumah, gimana sih? Tidak masuk. Enggak kan, diam. Nah, kalau gitu ngapain disembah? Yang namanya jalan itu dilalui, bukan disembah. Kalau disembah nanti kegeleng sama yang menggunakan jalan. Gitu, Mabre. Sip dah, Bacu. Bang Suma, saya cuma mau mengingatkan bahwa kalau kita mau menuju ke rumah orang, Bang Suma, minimal kita harus meminta langsung pemiliknya. Nah, Yesus ini kan pemilik sorga.
Enggak, Yohanes 14 nomor 6. Tetangga yang bawa masuk ke dalam rumah kan tidak mungkin Bang Suma. Bukan, Yesus bukan pemilik sorga. Kalau dia pemilik sorga, dia nggak mungkin minta-minta ke Bapa gitu. Pemilik sorga yang sebenarnya itu Bapa. Yesus itu sebagaimana yang dia katakan di Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Macu melalui Yesus nggak? Bagaimana Bang Suma? Gimana sih? Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya nggak? Iya. Nah, tidak ada yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Betul. Ya nggak? Nah, sekarang kalau sudah dilalui berlalu kan? Ya udah kalau gitu tinggalkan dia di belakang, sembahlah Tuhan yang benar. Selamat datang di kebenaran. Ini sudah akhir dari Macu. Dah, Macu, istirahat sana. Waduh Bang Suma. Yesus itu menyiapkan tempat. Emang Kore tuh kalau bikin closing statement mantap ya. Bang Suma, Yesus ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya kepada dia. Kalau Bang Suma percaya Yesus, Bang Suma pasti masuk surga, Bang Suma. Semua orang yang percaya iya gitu. Tapi kalau percaya Yesus sebagai Allah, masuk neraka jatuhnya. Oh gitu. Iyalah gitu. Yesus sudah datang gitu. Roh-roh yang percaya Yesus datang sebagai manusia, maka ini roh-roh yang berasal dari Allah. Kalau lu percaya Yesus sebagai Allah, artinya lu itu sesat gitu, Macu. Pertama, karena tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Allah, tidak datang dari berarti gitu. Dan Yesus sudah jelas-jelas mengatakan utusan Allah. Nah, gitu, Bre. Oh, gitu. Nah, gitu, Macu. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu firman Tuhan. Iya, bukan berbahagialah orang yang tidak melihat lalu memfitnah ya. Tidak. Bukan ya? Mantap, sip Macu gitu. Jadi lu harus percaya apa yang dikatakan gitu, bukan apa yang lu tafsirkan. Yang lihat. Jadi kita ini kan hidup karena kasih karunia. Kita ini hidup karena roh yang menuntun kita, itu roh. Alah, Macu, dalam doktrin Kristen itu mereka hidup karena dosa waris gitu. Harusnya tuh kalian tuh di sorga, bukan di bumi gitu. Jadi bukan kasih karunia kalian hidup di sini. Iya, tapi Bang Suma kalau ikut ajaran Kristen itu jelas kalau kita percaya kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita kepada Allah. Pengenalan kita kepada Kristus, pengenalan kita kepada pribadi Allah itu sendiri. Karena iya gitu. Tapi kenal tuh jangan jangan memaksakan kehendak pribadi gitu. Kalau memang nggak tertulis begitu ya jangan diimani gitu loh, Bre. Kan ada tertulis Bang Suma. Nggak ada tertulis dari tadi lu yang bilang itu nggak ada tertulis Tuhan bisa kelihatan, Tuhan bisa berubah, Tuhan itu Yesus itu nggak ada semua yang tertulis satupun. Coba deh jujur. Tadi kan sudah disampaikan ke Bang Suma, untuk mengenal siapa Allah itu, siapa Yesus itu, harus kenal dulu yang namanya Roh Kudus, Bang Suma. Tidak bisa kita langsung bilang Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, atau Yesus itu manusia. Tidak bisa, Bang Suma. Harus undang dulu Roh Kudus dalam hati dan batin kita, baru kita bisa tahu bahwa apakah Yesus itu Allah atau bukan. Karena makanya Macu, gua ngerti yang lu maksud gitu, tapi hati-hati sampai dia melenceng dari apa yang Yesus katakan, itu jatuhnya bukan dari Roh Kudus, roh yang lain itu. Kalau Roh Kudus itu Bang Suma, dia akan memberikan kita tuh kepekaan untuk memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar. Memahami gue sepakat, tapi kalau sampai mengfitnah, iya. Itu kekal di neraka, Bre. Jangan sampai lu fitnah. Setuju. Itu ada di Yohanes 15 ayat 26. Iya. Jadi bukan Yohanes 15 ayat yang tentang menghujat Roh Kudus ya. Itu ada di Lukas 12 kalau tidak salah ayat 10. Menghujat itu mengfitnah ya. Kalau dalam KBBI menghujat itu mengfitnah. Jadi kalau lu mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan karakter dari Roh Kudus, itu jatuhnya lu menghujat. Betul sekali. Jadi orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sama persis dengan yang ada di Lukas 12 ayat 10 itu. Nah, coba di Lukas 12 ayat 10 ada nggak tertulis tuh Yesus berkata dia Tuhan dan Juru Selamat? Bukan, itu tentang itulah kenapa gua bilang harus Yesusnya yang ngomong. Kalau bukan Yesus yang ngomong jatuhnya fitnah gitu loh kawanku. Jadi Lukas 11 ayat 13 Bang Suma. Jadi siapa yang meminta Roh Kudus itu Allah akan memberikannya kepadanya ya. Nah, nggak ada masalah kalau diberi gitu. Tapi jangan sampai mengfitnah tokoh-tokoh yang ada di Bible, itu intinya. Iya. Jadi kalau Bang Suma mau tahu apakah Roh Kudus itu pribadi atau bukan, itu waktu Yesus dibaptis itu ya,
ada suara yang berbunyi yang menyatakan bahwa inilah anakku kasih kepadanya aku berkenan, dan Roh Kudus itu seperti burung merpati turun ke atas. Dan Yohanes Pembaptis itu percaya ketika dia melihat hal itu terjadi, baru dia tahu bahwa inilah yang Inilah Allah, kan nggak gitu Yohanes percayanya kan? Inilah Allah, nggak gitu. Segala perkataan di kitab Yohanes itu dikunci di Yohanes 15:31. Yohanes 15:31. Di sini Yohanes berkata ya. Yohanes 15:31. Yohanes, aduh gue lupa Yohanes berapa ya? Yohanes. Pokoknya segala yang tertulis di kitab ini itu supaya engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dialah anak Allah. Anak Allah maksudnya di situ adalah mutakin atau orang yang bertakwa gitu. Dan yang paling dikunci macu itu ada di 1 Korintus 4 nomor 6. Ini kena banget sama lu nih, supaya lu berpikir ke depannya. Saudara-saudaraku, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, macu. Itu lo bawa tidur. Jangan melampaui yang ada tertulis, ya. Dah, tidur sekarang. Nah, memang yang tertulis itu Yesus itu Tuhan. Jadi bersyukurlah bahwa kita ini tidak melihat iya, macu. Kalau Tuhan perkaranya itu nggak masalah. Lu jangan membelokin yang gua tekankan. Yesus itu bukan Allah. Oke, itu menurut ya. Bang Suma kan? Bukan paham tertulisnya di Bible begitu. Nggak ada tertulis begitu, Bang Suma. Yang tak nampak. Iya. Tidak ada seorang pun pernah melihat. Yesus berkata, tidak ada pekerjaan dari kamu yang sempurna di hadapan Allahku. Itu semua tertulis, yang gua bilang itu tertulis, macu. Semua yang gua bilang tertulis, ingat itu. Iya loh. Jadi ada juga di Matius 23 ayat 13 kalau tidak salah itu dia garis besarnya celakalah orang yang menutupi pintu kebenaran untuk orang masuk surga. Ya itu loh. Jadi itu loh. Jangan tutupi lu dengan asumsi-asumsi pribadi. Itu lu tertutup pintu ke surga lu. Itu Matius, coba baca Matius saja, Bang. Tahu. Dan perhatikan ya, Yesus ini bertuhan. Matius 11:25. Ini udah dibawa kayaknya sama Gurunda ya? Udah ya? 7. Udah tahu belum Matius 11:25? Setuju. Apa dibilang di sana? Iya, coba dibaca saja biar kita sama pahami benar apa. Perhatikan ya, ini Yesus berkata nih. Yesus berkata, Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Selamat datang di kebenaran. Jadi sudah dikunci, Tuhan langit dan bumi itu Bapaknya Yesus. Jadi Yesus Tuhan apa nih? Tuhan biasa-biasa dia. Dah gitu. Iya. Jadi udah iya, thank you. Sip, macu. Semoga kebenaran sampai ke dalam dirimu dan hidayah Allah sampai kepadamu sehingga lu mencari dan lu diselamatkan dari siksa api neraka atas asumsi pribadi lu sendiri. Gitu, Bre. Batu penjuru yang telah dibuang oleh bangsa pilihan Allah. Ini mau kemana lagi ini? Jadi supaya kita tahu bahwa kita ini sebenarnya warga kerajaan surga. Jadi ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua ini ahli waris kerajaan surga, Bang Zuma ya. Biar supaya kita tahu bahwa kita ini bukan lagi milik dunia, tapi kita ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Iya, kalau gitu lu buktikanlah dengan kebenaran dan kejujuran ketika lu berkata-kata gitu. Karena kalau lu masih ngomong Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lihat Yesus katakan apa gitu. Iya. Aku tidak kenal engkau, nyala engkau dari hadapanku di Matius 7:21 sampai 23. Gitu, Bre. Itu sempurna 1000% benar perkataan itu. Mantap. Karena ada karenanya. Karena memang pada masanya itu banyak orang yang bernubuat ya, menyampaikan mujizat-mujizat tapi untuk kesombongan dia, untuk menunjukkan akunya aku, bukan karena nama Tuhan yang patut untuk dipermuliakan. Depannya jangan dipotong, macu. Setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, jangan dipotong itu. Setuju. Iya, gitu. Setiap orang Jadi kalau lu mau selamat jangan bilang Yesus Tuhan. Bilanglah yang Tuhan itu adalah Bapa, gitu. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang menggunakan nama Tuhan Yesus tapi untuk kepentingan pribadinya dia, bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tapi untuk dia mendapatkan fulus lah, untuk supaya dia tambah followers, tambah banyak lah. Tapi untuk kepentingan dia, untuk dia mendapatkan
dikenal banyak orang lah, tapi bukan untuk supaya nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan. Maka di situ Iya gitu. Dan salahnya orang-orang di Matius 7, 21, 23 adalah ya. Salahnya bagaimana Bang Suma? salahnya adalah mereka melanggar apa yang Tuhan katakan di Hosea 11 nomor 9. Dibaca saja Bang Suma biar kita. Gua bacakan ya. Ya. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Macu, selamat datang di kebenaran lagi, Macu. Tuhannya sudah berkata seperti ini. Itu Bang Suma. Dia itu Allah dan bukan manusia. Kalau Allah, dia tidak akan pernah berdusta, dia tidak akan tidak adil. Tapi kalau manusia enggak salah. Yang kudus di tengah-tengahmu, aku tidak datang untuk menghanguskan. Itu katanya. Enggak, bukan soal berbohong ini. Salah, lu salah dalil lu. Gua tahu. Makanya gua bawa Hosea 11 nomor 9, bukan yang lain. Iya. Iya, jadi memang sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak akan datang menghanguskan, gitu katanya. Iya. Keren. Ayo Macu, udah saatnya sadar dan memeluk iman yang benar, Macu. Malah saya berharap untuk kita sama-sama belajar Alkitab kita sama masing-masing. Kalau bicara tentang Alkitab kita, maka pelajarilah, undanglah Roh Kudus lah. Jangan kita melihat ayat 1 mencomot dia dan langsung kita menganalisanya menggunakan logika berpikir dan berbandingan dengan bukan Alkitab. Tapi kalau mau mengenal Alkitab, harus mengundang yang namanya Roh Kudus. Kalau Bang Suma mampu mengundang Roh Kudus dalam hidup Bang Suma, pasti Bang Suma akan sangat memahami benar-benar tentang apa yang ada dalam Alkitab. Iya, tapi kalau pemahaman melenceng dari apa yang tertulis itu kesesatan jadinya. Mbak, ini bukan pemahaman. Firman Tuhan Bang Suma. Kalau kita harus ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam kita, maka sia-sia kita tidak akan mengenal siapa Allah itu, ya. Karena Roh Kudus itu datangnya dari Allah, lahirnya dari Allah. Makanya tadi saya sampaikan ke Bang Suma itu. Iya, Roh Kudus juga bilang kan 1 Korintus 4:6, jangan sampai melampaui apa yang ada tertulis, kan gitu. Iya. Ya udah gitu. Jadi kalau misalnya tertulis kayak begitu, pahamilah dengan apa yang tertulis, jangan memahami dengan asumsi pribadi. Atau oh ini artinya, oh ini maksudnya gitu. Itu nggak bisa itu. Itu kejahatan dalam beriman sekali lagi. Kalau dulu kan begini, kalau kita kan cukup percaya Yesus selamat. Kalau dulu ya, kita kan percaya juga kan ada istilahnya korban. Korban itu pengampun dosa segala macam, harus bunuh Abel dan itu dulu kita seperti itu, ya. Kita juga percaya itu, tetapi kita sudah bisa lihat kuasa Yesus Kristus itu waktu dia mati dan putus napas di atas kayu salib, itu sampai terbelah itu bait Allah dan orang-orang kudus bangkit bersama-sama dengan dia. Itu bicara tentang kemerdekaan, bahwa orang-orang yang mati sebelum kedatangan Yesus itu, mereka bersama-sama dengan Yesus langsung ke surga. Gitu Bang Suma. Jadi nah itu dia gitu. Ini juga satu lagi yang langsung ke sorga. Ada yang seperti itu mayat-mayat kudus bangkit kayak gitu-gitu. Itu kan apa ya? Sekarang mereka di mana gitu loh. Sekarang mereka di mana? Itu satu. Terus yang kedua yang paling fatal. Ini yang kekristenan gak bisa jawab ketika Kores ngeluarin argumentasi ini. Kalau memang Kristen itu menjanjikan keselamatan dan juru selamat, ya. Siapa orang Kristen yang sudah di sorga sekarang? Iya. Jadi kalau orang-orang Kristen yang sudah di sorga, Bang Suma, itu bisa lihat bahwa sebelum kedatangan Yesus itu, nabi-nabi yang mati sebelumnya itu yang termasuk juga yang Musa segala macam semuanya, termasuk sama-sama itu semua langsung di sorga. Jadi di mana tertulis? Nabi-nabi enggak, kalau nabi-nabi sebelumnya itu kan sebelum zaman Yesus. Yesus ini ketika menjanjikan keselamatan, tolong tunjukkan satu bukti, termasuk juga Daud. Itu kan termasuk orang-orang itu kan sebelum Yesus, Macu. Ini terakhir buat lu, host standby dong, Momot. Mana sih Momot sama ininya? Nah, jadi ketika Yesus datang sebagai juru selamat, tolong tunjukkan satu bukti manusia Kristen yang sudah di sorga sekarang. Ada? Yes. Ya kalau secara jasmani kita kan belum pernah ke surga Bang Suma. Tapi enggak, karena ini kan Bible kan sampai kitab Wahyu dari Matius. Masa enggak ada satupun orang Kristen yang sudah di surga? Ya, kan orang-orang siapa? Kan jelas tadi kan saya sudah bacakan ke Bang Suma itu. Itu bangkit, bukan terangkat ke surga. Yang gua mau yang sudah di surga. Siapa? Ada nggak? Ya bisa dilihat kan waktu Yesus
Yesus berdoa ya di depan muridnya, ada siapa namanya ya? Elia berdiri di samping dia, malaikat begitu bercahaya terang di depan Petrus. Itu kan jelas bahwa memang mereka sudah di sorga, gitu loh. Ada kesaksian. Itu kan jelas mereka sudah di sorga. Mana tulisannya mereka sudah di sorganya mana? Iya, artinya kalau sudah terang seperti malaikat, berarti memang mereka sudah di sorga. Nah, di mana mereka tuh sudah terang seperti malaikat lalu mereka itu sudah di sorga? Di mana itu? Oke, kita lihat saja lah, cuma saja. Jangan difitnah gitu loh. Karena satu-satunya agama yang sudah membuktikan ada manusia di sorga walaupun masih roh itu hanya Islam. Kristen itu baru janji, belum ada bukti. Di mana? Coba buktikanlah kayak kita, Bang Suma. Ali Imran ayat 169 gitu. Janganlah kamu bilang orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka mati, sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rizki. Ketika Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj gitu kan, di sana Nabi melihat ruh-ruh orang-orang yang berjihad sudah di surga, gitu. Nanti jasadnya akan menyusul ruhnya itu ketika sudah hari penghakiman sesudah yaumil hisab gitu. Jadi cuma Islam yang ada bukti sudah ada yang menempati surga. Kekristenan belum ada satupun yang sudah di sorga. Gue udah baca dari Kejadian sampai Wahyu, belum ada itu, Macu. Ada. Kalian baru janji, belum bukti. Ke surga semua tuh udah ada. Diangkat hidup-hidup ke surga nabi-nabi kita kan sudah ada. Yesus yang gua tanya, Yesus setelah zaman Yesusnya itu loh. Katanya Kristen itu keselamatannya pasti, percaya Yesus Tuhan itu selamat pasti. Mana dong satu orang Kristen yang sudah di sorga, mana? Kalau nggak ada ya kita beda level dalam keimanan, bre. Kan Abraham kan jelas kan tentang cerita Lazarus itu kan. Lazarus telah Abraham itu tanpa Yesus sudah di sorga, nabi-nabi itu. Tanpa Yesus, ini yang pakai Yesus ada nggak? Yang mana? Yang setelah Yesus ini? Iya, setelah zaman Yesus ada nggak orang Kristen di sorga? Udah mulai gagap kan? Baru tahu kan? Udah mulai gagap, Macu, karena baru tahu. Ya juga ya, Kristen belum ada satupun yang di sorga tertulis dan terbukti. Iya, memang kan. Ya udah kalau gitu loh. Jadi jangan lebih jauh membahas keselamatan ketika belum ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga, bre. Karena ajaran Yesus itu belum beres sebenarnya. Tapi bahasan belum beresnya ini nantilah ya, jangan sekarang gitu karena udah malam juga. Dan kita juga udah tahu, Macu, banyak banget yang lu dapat dan pelajari kalau lu mau berendah hati dari apa yang gua katakan di sini gitu loh. Makanya kita baca saja Bang Suma di 1 Yohanes. Udah besok lagi aja, besok. Nah, Macu sekarang istirahat, ini udah 2:30 gitu ya. Jangan biarkan ego lu, emosi lu untuk menjelaskan apa yang lu belum sampai kepadanya membuat lu jadi sakit di kemudian hari gitu. Karena lu harus butuh istirahat, bre. Oke. Lu tidur, oke? Kita mendoakan besok lagi ya. Bisa dipenuhi Roh Kudus, jadi bisa kenal Alkitab lebih baik lah Bang Suma. Alhamdulillah sudah, karena Tuhan gua adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha benar, yang menuntun lidah gua untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kitab-kitab yang ada. Amin ya. Mantap, Macu. Semoga sehat, Macu. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Ya, Bang Suma ya. Sama-sama, Mabre. Sama-sama, Mabre. Selamat istirahat. Ya. Selamat istirahat juga, Macu. Oke. Bisa turun ya? Iya. Nah, ikhwan, itu sudah ya berakhir dengan indah dan syahdu, di mana kawan Kristen kita yang berdialog ini akhirnya mau menurunkan egonya untuk tidak mengejar apa yang dia belum nyampe ilmunya ke sana gitu. Jadi selamat datang di kebenaran. Semoga hidayah Allah sampai kepadanya sehingga dia berkenan dan dengan ridho memeluk iman yang benar, yaitu Islam yang dibawakan oleh Nabi rahmatan lil alamin, utusan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Mantap, Bang Handi baru bangun. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup, pas sekali dengan topik atau judul yang saya pada kesempatan ini di YouTube, apa itu? Pesan kita semua di sini, pakailah akal sehatmu sebelum terlambat. Betul banget. Gunakan akal sehat mumpung masih sehat. Kalau lu udah sakit makin gak sehat otak lu nanti. Alhamdulillah.
Oh Evan, udahan Van? Udahan. Terima kasih ya tuh ada di YouTube, kita sudahi dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang untuk ada di TikTok dan live-live yang masih ada gitu. Jikalau kalian ingin support pergerakan kami, terutama gua Kores ya, yang dimana gua sedang dapat musibah karena perangkat tempurnya hanyut kena air bah dari plafon bocor. Kalian bisa DM, lalu silakan ketik, Bang, saya mau infak nih buat indomisasi pengadaan perangkat gitu. Dan itu gua sangat apresiasi sekali gitu, supaya gua bisa mengeluarkan data. Apa kalian nggak sadar dari tadi gua dialog bubukin Tritung, gua nggak open game sama sekali? Itu karena data-datanya ada di laptopnya rusak, ikhwan. Oke? Jazakumullah khairan katsiran bejana untuk semua yang berkontribusi gitu. DM ke sini ya ikhwan ya. Jangan cuma assalamualaikum atau say hi doang yang benar-benar pengen infak. Ngomong pengen infak gitu. Karena gua nggak tahu yang DM gua itu terhitung atau bukan. Sip dah. Yuk kita tutup malam yang ceria ini dengan doa kafaratul majelis kawan-kawanku. Akhi Fandi. Woi, tidur ini kayaknya. Oh, sambil nunggu Akhi Fandi bangun ya, ini gue bilang dulu ke Dani Talo, dia emosi dan juga kayaknya dia ini deh mute ini Ikhwan. Kalian kalau bubukin yang kayak gini Ikhwan, kalian spam balik gitu ya. Nah kayak begini, kalian ketik daripada Tuhan yang menggauli ibunya sendiri, nah gitu ya. Kalian ketik sama-sama untuk melawan fitnahnya Daniel Talo dengan fakta yang menyakitkan ya. Ketik bersama-sama daripada Tuhan menggauli ibunya sendiri. Oke? Ketik bersama-sama daripada Tuhan menggauli ibunya sendiri. Nah gitu. Dalam 1, 2, 3, gas. Hancur lu bre. Dari tadi gua biarin lu. Mantap es dasar. Anjir, tenggelam lu dibikin. Lu belum tahu Muslim itu adalah tentara terbaik, jundun min junudillah, tentaranya Allah gitu kan. Sekalinya disuruh tempur, semua baris rapi, gerak gitu. Tenggelam kan? Tenggelam kan lu? Lu nikmati tuh, lu disiksa lu dari tadi gua nggak ngeh ada lu ngetik gitu. Sekarang lu merasakan tuayannya. Sakit batin lu ya, sakit batin lu. Lu nikmati itu ya, menderitalah demi namanya lu. Lu menderitalah demi namanya lu. Ayo, siksa lagi ikhwan, terus gitu. Iya. Sampai dia keluh, sampai dia kaku, sampai dia tidak merasakan lagi cinta kepada Tuhannya sendiri. Mantap, gas terus. Rasakan. Nangis lu daripada Tuhan yang menggauli ibunya sendiri. Sakit batin bro. Lu bayangin coba, Tuhan yang bejat dan tidak ada moralnya seperti ini dituhankan, lalu coba-coba mengfitnah Islam. Artinya jadinya apa? Jadinya sakit hati kan? Gitu. Sok-sok mau fitnah Islam, padahal kelakuan CABUL-nya ada di tokoh-tokoh iman lu sendiri. Padahal kelakuan bejat dan hancurnya ada di kultur dari iman lu sendiri. Malah ke Islam larinya. Mending lu benahi kelakuan bejat yang terjadi dari Tuhan lu, dari tokoh-tokoh biblos lu, dan dari komunitas agama lu yang sekarang gitu. Daripada lu hujat Islam jadinya sakit hati sendiri kan gitu. Coba lu pakai otaknya gitu loh. Kalau memang Tuhan yang benar gitu, ngapain dia mengeksploitasi vagina seorang wanita di bawah umur untuk turun ke bumi? Anjir, sakit banget mulut gua ini. Beautiful. Anjing diketik terus tuh. Itu Ikhwan itu dia udah mulai emosi itu. Dia mencoba untuk copy paste cepet kayak gitu, tapi HP-nya kan ngehang tuh, panas tuh. Jadi nggak bisa cepet-cepet gitu. Keburu tenggelam sama chat-chatannya kalian. Gitu bre. Jadi spam balas spam, anjir sampai 598 anjing, mantep banget Muslim memang. Sakit batinnya itu bre, serius sakit batinnya. Gua aja sampai diblokir di roomnya siapa tuh? Cakra Mendayo ya, Cakra Mendayo gitu. Jadi si Cakra Mendayo ini menghujat katanya Islam menyembah batu, lalu gitu-gitu kan. Terus gua bilang, bagaimana tanggapannya Pak Cakra Mendayo yang sering menghujat Islam ini dengan berita yang sudah mulai beredar dan terekspos di mana tidak ada keselamatan dari Tuhan yang berkelamin. Waduh, sakit hati mereka. Ketik terus Ikhwan, bikin tenggelam dia.
Jadi janganlah mulu sok-sokan memulai kalau nanti menuai apa yang akan terjadi kepada iman lu sendiri, bre. Anjir 1090 dong yang ngetik. Sakit batinnya itu pasti tuh. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain kita, ikhwan. Jadi kalian perhatikan ya. Ketika kita membalas perbuatan mereka, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Itu indahnya, bre. Itu indahnya menghancurkan para penghujat. Siapa yang peduli sama mereka? Iya nggak? Gitu. Mau kita kata-katain, kita hajar kayak gimana juga, nggak akan ada yang peduli dengan nasibnya mereka. Jadi sakit batinnya itu pasti. Tuh, Tuhan menggauli ibunya sendiri. Tuhan menggauli ibunya sendiri, anjing. Sedih kan? Mau dibawa kemana coba ini iman? Ngehujat malah sakit hati sendiri. Iya, Gak bisa dia balas, bre. Gak bisa dia balas itu. Gua akan ngetik seperti ini, tidak peduli betapa hinanya Tuhan gua. Sampai HP gua jebol dan cekung, gua ketik seperti ini gitu dia. Anjir, ini lihat sampai 1592. Dan kalian lihat Kores ya, ikhwan ya. Kalian lihat Kores gitu, di mana Kores itu kalau ketemu sama yang santun, sama yang santai, ya santai juga gitu. Tapi kalau sampai ketemu sama yang ngehujat, lu nikmati kata-kata gua, bre. Lu nikmati kata-kata gua itu. Nggak ada harga dirinya lagi Tuhan lu di mata gua ketika lu sudah mulai menghujat. Nah, seperti yang terjadi sekarang kan, dihancurkan habis-habisan berhala yang dia sembah. Gara-gara apa? Menghujat Islam. Jadi mereka para penghujat ini, ikhwan, mereka itu sakit hatinya karena nama nabi kita, bukan nama Tuhannya mereka. Gitu loh, karena nama nabi kita. Gas terus gitu. Daripada menggauli ibunya Tuhan sendiri, ngapain dituhankan lalu menghujat iman kami. Daripada menggauli ibunya Tuhan sendiri, ngapain lu hujat iman kami. Deng deng deng. Jalani saja iman lu yang biadab itu. Tidak usah bahas iman kami, karena Islam adalah abadi. Lu nikmati cerita Tuhan lu sendiri yang menggauli ibunya untuk turun ke bumi. Daripada lu hujat Islam, mendingan lu pikirin aja Tuhan lu yang biadab itu. Cuman 6% di Indonesia sok-sok hujat, ternyata rata. Janganlah lu mulai kalau enggak mau kita buai-buai. Mantaps gitu ya. Ya, dan niat lo terus siksa diri lu sendiri ya. Ayo rehat yuk, udah jam setengah. Yuk udah. Nah ini karena ininya udah ada ikhwan ya. Kita tutup. Sebelum dengan doa kafaratul majelis, ini gua beritahukan anjir sampai 2000. Mantap kalian ikhwan, tentara Allah memang. Ya, jangan terguncang untuk para terhitung penghujat gitu. Karena kita tahu bagaimana berhala kawin yang kalian sembah itu melakukan amoralitas di dunia ini. Dan ketika ketahuan boroknya, kalian mencoba melemparkan fitnahnya kepada Islam gitu. Padahal kalau kalian ingin berpikir dan legowo, harusnya kalian penjarai Tuhan kalian itu ketika nanti turun yang ke 300 kalinya. Kayak gitu loh, bre. Karena apapun yang kalian katakan kepada Islam, tidak ada satupun yang lebih hina dan lebih durhaka daripada Tuhan yang kalian sembah atas apa yang dia lakukan terhadap Tuhannya sendiri. Oke? Selamat datang di kebenaran. Jangan terguncang. Mari kita tutup dialog kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berhala kawin. Datangilah anakku.
Apa kata pendeta? Sabar, Roh Kudus belum bersamamu. Udah. Kalau seperti itu kata pendeta, Roh Kudus belum bersama, aku ambil obeng, kutikam pantatku, pendeta itu bawa pulang anakku. Aku bilang, selama anakku dari kecil sampai besar gak pernah aku mukul anakku, gak pernah. Sama kau baru sementara, udah enak-enak kau pukul, terus pukul kuping satu lagi. Itu prinsipku. Kita punya prinsip masing-masing. Kan artinya gini kan. Juga Bang Blender ini. Artinya gini hukum. Bang Blender. Enggak, itu prinsip. Itu kan prinsip manusia, masing-masing punya prinsip kan. Ya kan? Artinya bertolak belakang. Enggak kukira sekonyol ini gitu loh. Jadi gimana? Masa aku ini jangan-jangan akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh tidak. Kurang berbahaya ini. Begini Hugo, ya. Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan menciptakan perasaan manusia. Masa Tuhan nggak tahu perasaan manusia? Tertekan batin menjalani hubungan rumah tangga. Gimana itu? Artinya Tuhan menekankan karena pernikahan itu sakral. Itu bahasanya Bang Blender, tahu nggak tadi? Walaupun tertekan batin. Daging. Walaupun tertekan batin. Dua menjadi satu. Jangan sembarangan menikah dengan orang. Baik, begini. Yang namanya ini fakta ya, real. Yang namanya semua hubungan pacaran semuanya indah. Yang namanya pacaran pasti semuanya indah. Tetapi untuk menyatukan dua hati kau bawa Bang konsep duniawi, bukan begitu cara mainnya Bang. Serahkan semuanya kepada aturan dan perintah. Baik, sekarang kita minta Bang Mualaf ini yang pernah Kristen. Coba Bang Mualaf, silakan. Dia pernah Kristen. Coba begini dulu, ya. Nah, tadi nggak bisa diceraikan manusia, ya kan? Udah. Terjadilah pertengkaran tadi. Kecuali karena zina, jangan kau kurang-kurang. Ya, oke. Baru diambillah solusi, tetapi tidak dapat. Oke. Sementara dipukuli istrinya, nggak dikasih nafkah. Iya. Tenang dulu, dipukuli nggak dikasih nafkah. Ini bukan curhat pribadi nih kan? Diam dulu, diam. Perempuan itu si perempuan itu jalan keluarnya macam mana itu Bang Hugo? Tiap hari dipukuli, nggak dikasih makan, tiap hari dipukuli, nggak dikasih makan. Oke, saya jawab ya. Jadi berarti ini berarti kau tanya pendapat pribadiku kan? Ya itulah yang terjadi di rumah tangga tadi. Pendapat pribadiku si suami harus dilaporkan ke polisi. Karena sudah membahayakan keberadaannya itu sudah membahayakan orang sekitarnya terutama istrinya. Ini perceraian. Ujung endingnya gimana gitu? Kan perceraian tidak dibolehkan. Oke. Kau bilang kan lapor polisi Hugo ya. Iya. Jadi kalau seandainya gini, aku laki-laki kau perempuan nikah lagi. Kemana dia? Bercerita dulu. Nggak curcol ini. Diam dulu, diam. Belajar lu diam. Ini. Diam boy. Makanya kalau kau udah kau terpojok, kau nggak bisa jawab. Makanya aku tanya dulu. Turunin aja. Dia bebal ini, nggak bisa jawab dia. Nggak bisa. Boleh. Zina itu nggak bisa kau laporkan polisi. Kalau polisi nggak bisa kau laporkan, apa jalan solusinya lagi? Pertama Mikana, kan kau bilang aku main HP terus main TikTok terus. Nah, itu sudah aku tahu sebelum aku menikah denganmu. Artinya aku harus menanggung konsekuensi. Belum. Ini di saat aku menikah. Tapi sebelum aku menikah. Aku sekarang yang menjawab. Hugo. Aku sekarang menjawab atau kau masih mau berbicara? Masih mau berbicara. Bicaralah kau sepuasmu. Tahu aku kalau udah kelar ya. Gini. Bilang aja kau nggak bisa jawab. Saat kita baru kenal. Solusi kau saat baru kenal. Aku ini masih kerja ya. Tahu-tahu aku di PHK. Jadi udah diberhenti aku. Dan dengar dulu, jangan dulu, dengar sampai habis dulu. Menikahlah kita, abis aku udah nganggur, ya kan? Kau pun nggak kerja, kita numpang di rumah orang tua, ya. Aku kerjaan aku kena suntuk di rumah, nggak dapat kerja ke sana ke sini. Akhirnya apa? Aku kelapor tua, gitar-gitar, main HP,